dan orang musyrik. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, jadi agama Majusi itu sudah ditulis dalam Al-Quran. Silakan lanjut. Oke, baik. Saya mungkin izin pamit dulu. Saya pergi sebentar ya. Salam Oke, toleransi. Bang. Selamat pagi. Kenapa Bang Jos? Biar ya, Toleransi, Bang. kita Bang kan Jos, saling sharing Bang. Bang Jos izin dulu, Bang Jos ya. Izin, Bang Jos monitor. Ya. Ini ada Bang Zuma mau naik ya, mungkin mau ngobrol sebentar ya. Mungkin untuk saat ini saya belum ada waktu untuk lebar ya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu. Waalaikumsalam Mungkin kita warahmatullahi dengar penjelasan dulu sebentar ya, Pak Jos. Sebentar aja. Ada pertanyaan teman-teman terkait apa gitu? Ya, tadi menggali tentang masalah kurban. Jadi kurban itu sebenarnya mengikuti milah Ibrahim atau mengikuti Alkitab sebelumnya atau menurut Islam sendiri. Nah, kami hanya menjawab semua benar. Yang tidak benar kalau kurban itu adalah manusia. Gitu. Silakan Bang Zuma dilanjut. Iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya. Al-Quran kan sudah menjelaskan ke kita bagaimana umat terdahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi syariat di mana mereka semuanya berkurban. Dan kurban yang dilakukan oleh umat terdahulu jelas adalah hewan. Nah, kata kurban itu sendiri asal katanya adalah kata kurban. Dari kata kurban yang kita gunakan sekarang itu berasal dari asal usul kata kurban itu sendiri, yaitu kurbanan, yang memiliki akar kata karaba yang artinya mendekatkan diri. Makanya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersembahkan anaknya, kurban yang dimaksud di sini adalah ujian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inna hadza lahuwal balagul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nabi Ibrahim itu diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ujian sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Kejadian 22 nomor 1 itu jelas Abraham diuji, bukan untuk menghapus dosa, tetapi untuk melakukan prosesi ujian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Al-Quran mengatakan itu adalah ujian, kitabnya orang Yahudi, kitab Kejadian mengatakan itu adalah ujian, jadi bukan penebusan dosa. Abraham diminta mempersembahkan anak tunggalnya bukan untuk nebus dosa, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu juga kurban dalam Islam. Jadi orang yang berkurban hewan itu bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Saya kira seperti itu. Jadi posisinya sama. Ketika kemudian umat Islam diperintahkan mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban, Nabi Ibrahim, Abraham juga diminta berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah As-Saffat jelas sekali Allah menyiapkan kurban hewan untuk Nabi Ibrahim. Afadainahu bizibhin azim. Itu yang terjadi, sehingga tidak ada di dalam prosesi agama samawi korban itu harus manusia, nggak ada itu dalilnya. Yang ada manusia itu hanya untuk dewa Molok. Sehingga yang ada di dalam ajaran agama Islam ya meneruskan apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 130, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsa walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas solihin. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Jadi kalau Ibrahim mengajarkan sunat, ada yang membenci sunat, itu orang memperbodoh dirinya. Ibrahim mempraktekkan kurban hewan, mereka menggantikan dengan kurban lain, itu orang memperbodoh dirinya. Kata Allah, sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Ya, itu makanya umat Islam itu mengikuti cara keberagaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian sementara. Masya Allah.
Silahkan Bang Jo, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan lain tentang masalah kurban. Silahkan Ya, Bang Jo, kita- kami kita- melayani dengan baik. Kita sambut dulu nih kawan kita, Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi saudara semua. Ya, Selamat pagi ya Bunda Iya. Pak Juma. Ya, semangat pagi. Saya Ya, silakan. tambah sedikit saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat betul sekali yang dikatakan Gurunda Bang Juma ya, bahwa itu proses mendekatkan diri. Maka tidak ada yang dinarasikan seperti orang-orang Kristen itu bahwa penebusan dosa, tidak ada. Karena apa? Karena sebelum Abraham ya atau sebelum Ibrahim itu yang nggak ada proses pengorbanan, itu nggak ada. Karena itu Sebenarnya, mulai halo. dari Abraham gitu. Ya, silakan Bang Jos. Tadi saya banyak yang saya mau tanggapi dari sini, teman saya waktu saya tidak ada, saya harus leave. Ya, selamat pagi ya. Ya. Oke Bang Jos. Mungkin ada terhalang pekerjaan mungkin Bang Jos mah. Kelihatannya kalau pengalaman saya ada saudara Oten yang menggunakan suara palsu, itu biasanya untuk mempersiapkan diri menjadi pemain bola, Mungkin dia gini Bang. Ustaz. bola api, penghujat, biasanya kayak gitu. Ada pertanyaan andalan nih kayaknya. Tapi alhamdulillah bisa dijawab dengan ini ya, singkat. Di waktu pagi menjelang siang ini yang insya Allah penuh hikmat dengan datangnya Gurunda Zuma, walaupun tidak ada Oten, silahkan Gurunda Zuma, mari kita cerahkan pikiran kita satukan, rapatkan barisan kita untuk menjadi kita lebih kuat imannya dan menjadi lebih baik dalam berdiskusi maupun berdialog dalam komal, dan untuk menepis hal-hal yang seperti ini tadi, narasi-narasi kita biar lebih baik. Amin. Silahkan kajian pagi ini disempurnakan lagi dari Bang Zuma. Silahkan untuk mengisi kajian pagi, silakan. Kita ganti-gantian, kita sharing aja, sahabat-sahabat sekalian. Iya, kita sharing-sharing. Saya hanya ingin menyatakan bahwasanya di beberapa hadits, baik itu hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, kemudian juga Bukhari, itu Rasulullah Muhammad SAW tidak ada disinyalir melakukan kurban ini dengan istilah perjanjian kitabnya orang terdahulu, itu kurban bakaran, itu nggak ada. Kurban di dalam ajaran agama Islam itu perintah dari Rasulullah, makanlah dan berikan pada yang membutuhkan, dan simpanlah di tahun itu untuk mereka yang mengalami kesulitan dan ingin kamu tolong. Jadi sebenarnya ketika umat Islam ditanyai, kok tidak sama proses di dalam kurban yang ada di dalam agama, di kitab-kitab terdahulu? Ya karena syariatnya memang beda. Rasulullah Muhammad SAW dinyatakan dalam hadis Bukhari, ya perintahnya makan, berikan kepada yang membutuhkan. Makanya itu yang kita praktekkan hari ini, karena kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Lagi pula kalau di Islam, di kita, perintahnya kan mengikuti millah Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kalau dikatakan di dalam kitab teman Yahudi hari ini bahwasanya mereka melakukan kurban untuk penebusan dosa, kita nggak diminta untuk mengikuti itu. Kita diminta untuk mengikuti millah Ibrahim. Maka kurban yang dilakukan millah Ibrahim hanya sebatas ujian, bukan untuk penebusan dosa. Sehingga ketika kita berkurban, ya niatannya adalah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, bukan untuk penghapusan dosa. Seperti teman-teman kita Yahudi ketika mereka
seseorang dari mereka berdosa adalah rakyat biasa, maka kurbannya adalah kambing betina. Kalau dia adalah tokoh agama, maka kambing jantan. Kalau dia Israel atau imam, maka dia lembu atau sapi. Kalau Israel secara menyeluruh satu kampung atau satu desa, satu komunitas, maka lembu jantan. Jadi berbeda. Itu untuk apa? Untuk menebus salah. Kalau di Islam enggak. Islam hanya untuk mendekatkan diri. Artinya ketika ada perintah berkurban, ya kita laksanakan kurban itu semata-mata menjalankan perintah, bukan untuk menebus dosa. Misalnya ada yang membunuh, habis itu keluar dari penjara potong sapi, itu enggak ada. Sehingga syariat yang ada di Islam, ajaran muamalahnya itu adalah membagikan daging kurban tadi. Jadi perintah dari Allahnya kita dapat, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian pahala berbagi juga kita dapat. Nah, itulah indahnya Islam itu. Silakan teman-teman yang lain tambahkan. Kalau ada dari Oten diangkat aja, Bang. Ya, kalau ada dari teman kita non-muslim, Izin menjawab izin menjawab pertanyaan akun baru di bawah ya, izin Gurunda Juma ya. Ini pertanyaan buat Gurunda Juma, tapi jawaban Nenteng ini terlalu tinggi kalau buat Bang Juma ya. Siapa Allah, Bang Juma? Perkasa, yang perkasa itu. Ya, yaitu Allah sendiri. Dalilnya mana? Allahu ya Aziz. Situ. Allah yang perkasa, yaitu Allah sendiri gitu. Benar nggak, Guru Najumah? Siapa Allah? Allah adalah Tuhan semesta alam. Saya boleh menambahkan sedikit, Pak Munir? Silakan, Bang, silakan. Setuju ya dengan yang ditanyakan, yang disampaikan begitu ya. Jadi tidak ada hubungan dengan penebusan dosa dan lain-lain gitu. Saya hanya menambahkan salah satu dalil ya di Quran surat Al-Hajj itu. Lan yanalallaha lahumuha wala dima'uha. Waalaikumsalam. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging itu, maksudnya daging yang dikurban. Wa dima'uha, dan darah-darahnya. Walakin yanalahu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai itu adalah takwanya. Itu kontras beda ya dengan pengorbanan penebusan dosa gitu. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikian ia mudahkan berkorban itu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya. Rasa syukur itu kepada kamu, dan berilah kabar gembira orang berbuat kebajikan. Jadi kurban ini dia darahnya tidak sampai, dagingnya pun tidak akan sampai, tetapi ketakwaan kita. Sehingga itu lain ya sama apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Habil ya, itu ya saat mengorbankan ternak gitu, bukan sayuran gitu. Nah, cuman yang jadi isu kalau menurut saya itu adalah bahwa ada nuansa seakan-akan ketika mengikuti Nabi Muhammad, kita harus mengecek apakah itu berarti mengikuti agama-agama sebelumnya. Harusnya dalam keyakinan kita dalam Islam, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, itu kita telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti yang tadi disampaikan ya, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, seperti kami mewahyukan kepada Nabi Nuh, wa nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dalam Al-Quran ataupun hadis, itu seharusnya automatically itu mengikuti sumber, yaitu Tuhan Allah, Tuhannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Saya hanya menguatkan itu aja ya dengan dalil. Jadi tidak ada urusan sama sekali dengan pengorbanan penebusan dosa dan lain-lain lah. Ketakwaan yang ada. Silakan dilanjut. Ya, Mbak Tiara, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan nih kepada Gurunda, silakan. Atau Kang Andi. Belum ada sih, Pak Host. Ini baru masuk nyimak atau dulu. yang lain silakan. Ya, boleh saya nggak boleh terlalu banyak bicara. Silakan Bang Aziz. Ya, untuk Gurunda Sumain saya mau tanya, Bang.
menurut pendapat orang Kristen bahwa pengorbanan Abraham terhadap anaknya itu adalah tipologi dari pengorbanan Yesus. Nah, bagaimana menurut Abang semua itu? Jadi gini, kita harus memahami dulu ya bahwasanya orang Farisi itu adalah orang yang ahli di bidang tafsir gitu ya. Ahli dalam bidang tafsir, ahli dalam ilmu terjemah, itulah orang Farisi. Jadi ketika mereka mendapatkan pesan ini dari orang Farisi ya wajar. Tapi pada keadaan yang sebenarnya kita lihat dari proses yang terjadi, kejadian 21, kejadian 22 sampai kejadian 23. Tidak ada sedikit pun indikasi bahwa ini ada keselarasan dengan apa yang terjadi terhadap pelanggaran hukum Taurat, yang mana di sana Yesus dijadikan sebagai korban. Yang kita lihat di dalam kejadian 22, begitu juga di dalam Al-Quran surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim hanya semata-mata untuk ujian. Tadi kita sudah menguraikan itu. Hanya untuk ujian. Kenapa dikatakan hanya ujian? Karena Nabi Ibrahim itu menunggu berpuluh tahun kemudian untuk supaya beliau bisa mendapatkan momongan. Lama dia bermunajat, meminta, bermohon, berdoa, minta anak. Tapi Allah kemudian ulur-ulur sampai kepada istrinya menjadi mandul kan gitu ya. Dalam arti kata dia sudah enggak ini lagi, tidak subur lagi. Nah, pada saat yang demikian Allah kemudian memberikan anak, Nabi Ismail alaihissalam. Tentu puncak kebahagiaan pada diri seorang Nabi Ibrahim itu ada pada puncak pada saat dia memiliki anak sematawayang, yaitu anak tunggal, Nabi Ismail alaihissalam. Itu adalah kebahagiaan yang paling memuncak. Pada saat memang betul-betul dia merindukan momongan, Allah memberikan momongan itu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi bahagia-bahagianya seketika Allah datang kemudian memberikan ilham wahyu kepada beliau. Ibrahim sembelih anak itu. Wah, kayak mana ceritanya nih? Anak sematawayang diminta dengan sangat-sangat kepada Tuhan, kepada Allah, kok tiba-tiba diminta kembali mau disembelih. Nah, ini bentuk ujiannya. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim alaihissalam mampu kemudian taat kepada perintah Allah ini. Maka daripada itu dikatakan bahwa menguji kesabaran. Nabi Ibrahim diuji kesabarannya. Begitu juga anaknya Nabi Ismail diuji kesabarannya. Dan ternyata mereka berdua ini adalah orang yang soleh. Nah, Allah kemudian menggantikan yang tadinya manusia diganti hewan. Jadi kalau dijadikan sebagai tipologi, ya saya katakan itu bukan tipologi, itu tipu lagi. Kan manusia diganti hewan, bukan hewan diganti manusia, kebalik. Harusnya kalau dijadikan sebagai tipologi, kejadian yang terjadi terhadap Yesus itu didukung oleh perintah-perintah Tuhan. Tapi kan faktanya bukan. Bukan perintah Tuhan. Kita sudah berdebat, ini udah bulan ke-6, hampirlah masuk bulan ke-6 dengan teman-teman kita. Kita mencari data bahwasanya mana perintah yang membenarkan kemudian penyaliban terhadap Yesus. Ternyata nggak ada. Artinya bahwasanya itu hanya cocokologi yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang kemudian diaminkan oleh teman-teman kita pada hari ini. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Artinya bahwasanya ketika dijadikan ini sebagai tipologi,
akan datangnya perintah, nanti kelak akan datang manusia untuk mati di atas tiang salib. Faktanya anak tunggal itu pingin disembelih oleh ayahnya bukan untuk nebus dosa Adam, dosa keturunannya, bukan. Tidak ada kaitannya dengan itu. Begitu juga dengan kurbannya. Kurbannya bukan manusia, apalagi Tuhan. Murni hewan. Jadi tidak ada, tipologi itu tidak ada. Kalau tipu lagi mungkin. Ya, silakan teman-teman yang lain. Begini Bang, saya mau tanya lagi. Tentang siapa anak yang dikorbankan. Menurut kitab Yahudi, yang juga Kristen imani, bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak. Di mana dikatakan di situ sebagai anak tunggal. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab kita kan dikatakan memang tidak ada disebut siapa yang dikorbankan. Tapi dalam As-Saffat itu dikatakan setelah anak itu dikorbankan maka terdengar diberitakan pada Abraham akan lahir lagi seorang anak. Dan kita mengimani bahwa anak Abraham yang sulung itu adalah Ismail. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang perbedaan ini? Bukan gitu Bang, yang penting manusia itu tidak jadi disembelih dan digantikan hewan, gitu aja, biar lebih jelasnya gitu loh. Ya. Artinya akan begini Bang, saya minta pendapat dari Gurda, karena ini sering dijadikan pertanyaan oleh orang Kristen, supaya kita punya bekal jawaban dari apa yang diberikan oleh Bang Suma. Baik, kalau di dalam Al-Quran kan sudah sangat jelas. Tidak butuh penafsiran terlalu jauh gitu untuk mengkaji ini. Kenapa? Proses penyembelihan terhadap anak dari Nabi Ibrahim itu terjadi sebelum Nabi Ishak dilahirkan. Kan gitu. Itu jelas itu. Jadi terjadi penyembelihan hewan kurban untuk menggantikan anaknya yang tunggal. Kemudian Allah mengatakan wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas solihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan lahirnya Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, tapi poinnya kemudian di antara Ismail dan juga Ishak itu tidak ada yang disembelih, kan gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari akar permasalahan ini bisa kemudian diterima oleh akal, bahwa yang di Al-Quran itu selaras dengan apa yang ada di kitabnya orang Yahudi. Kita lihat di dalam Kejadian 21 nomor 14. Di sana Nabi Ismail berada di Beersheba. Itu poin pertama. Yang kedua, Kejadian 21 nomor 33, Nabi Ibrahim sendiri berada di Beersheba. Ada dua tadi, Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim, dua-duanya berada di Beersheba berdasarkan kitab Kejadian 21. Nah, di dalam Kejadian 22 data berikutnya, di nomor 2-nya Abraham mempersembahkan anaknya di Moria, di Gunung Moria. Jadi anak ini dibawa ke Gunung Moria. Nah, nomor 19 dari Kejadian 22 ini, setelah persembahan Nabi Ibrahim dan anaknya itu dilakukan di Gunung Moria, Ibrahim dan anaknya kembali ke Beersheba. Muncul pertanyaan, yang tinggal di Beersheba siapa? Ismail. Tadi di Kejadian 21 yang tinggal di Beersheba Ismail. Abraham tinggal di Beersheba. Kemudian Kejadian 22, Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah kejadian itu terjadi, proses terjadi, Abraham mengembalikan bujangnya ke Beersheba. Jadi siapa yang dikembalikan ini? Ishak atau Ismail? Karena ada jelas itu. Sedangkan di Kejadian 23, Ishak dan ibunya itu berada di Hebron. Jadi andai saja setelah kejadian persembahan anak tunggal terjadi di Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Hebron, maka indikasi kuatnya yang dipersembahkan adalah Ishak. Tapi faktanya setelah kejadian Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba.
Jadi siapa yang ada di Beersheba? Ismail. Siapa yang ada di Hebron? Ishak. Itu bisa dilihat di dalam Kejadian 23 nomor 2 dan seterusnya. Ya, jadi jelas sekali ya teman-teman, Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, indikasi kuatnya itu tertuju kepada anak tunggal. Lagian di dalam kitab Kejadian itu yang diminta untuk dipersembahkan itu adalah anak tunggal, bukan anak perjanjian. Ishak disebut sebagai anak perjanjian oleh kitab mereka. Ismail disebut sebagai anak pertama. Nah, yang diminta adalah anak tunggal. Siapa anak tunggal yang pernah merasakan seorang diri sebagai anak Nabi Ibrahim? Tidak ada adik, tidak ada kakak. Siapa dia? Nabi Ismail alaihissalam. Simple sebenarnya. Silakan teman-teman yang lain. Ya, gini Bang, karena tidak yang bertanya, saya mau bertanya sedikit. Di dalam kitab Torah, di Bereshit, itu kan dikatakan ada pengorbanan setelah di zaman Nabi Adam, yaitu Kain dan Habel. Di mana Habel ini mengorbankan hewan ternak dan hewan, sedangkan Kain itu mengorbankan sayur-sayuran. Saya minta pendapat Abang, karena menurut orang Kristen bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Habel itu adalah salah satu pengorbanan menebus salah. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang ini? Maaf Bang, ini di luar konteks. Iya, jadi seperti yang saya terangkan tadi, ada korban penebus salah, ada korban bakaran dan seterusnya. Itu kaidah mereka, itu syariat mereka. Jadi para nabi ini memiliki syariat-syariat tersendiri. Makanya di Al-Quran surah Al-Hajj kan sudah jelas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ke kita bahwasanya sesungguhnya telah disyariatkan kepada setiap umat untuk mempersembahkan kurban hewan. Itu ada tuh di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Jadi kalau misalnya dikatakan beliau mempersembahkan untuk korban salah, ya itu adalah isi daripada perjanjian umat tersebut dengan Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Itu supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah diberikan sebagai rezeki dari Allah kepada mereka. Nah, sedangkan kita umat Islam bukan mengikuti Qabil, bukan mengikuti Nabi Musa dalam hal ini, dalam syariat kurban bukan, tetapi mengikuti Nabi Ibrahim. Artinya bukan tebusan dosa, tapi menguji ketaatan. Contoh, pada hari ini misalnya atau besok ada orang yang punya duit berlebih, diperintahkan untuk berkurban itu. Tapi ujian ini dia tidak sanggup untuk menghadapi, untuk kemudian menjalankan. Kenapa? Dia pelit. Wah, ini kalau saya beli sapi, uang saya berkurang. Gitu. Jadi itu ujian. Ada juga yang kebablasan karena pingin ditahu beli kurbannya ya untuk dianggap atau dilihat oleh banyak orang. Oh iya, dia banyak duit dan seterusnya. Jadi ini ujian. Makanya kita ikutnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya itu ke beliau. Ujiannya itu adalah ke Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ujian dari Allah. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Perintahnya mengikuti Nabi Ibrahim. Seperti itu, Bang. Terakhir Bang. Saya minta jawab pendapat Abang untuk jawaban apa hakikat dari pengorbanan yang kita lakukan Bang, hakikat pengorbanan kita. Ya sudah, mendekatkan diri. Iya, itu hakikatnya, itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu intinya. Hakikat dari kurban itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ya. Itu. Makasih Bang. Makasih. Ya, bayangkan aja Ini Muslim juga ya, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat Muslim ya. Pak Rahmat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Cuma, saya mau nanya sedikit, ini bisa kah? Silakan Bang, banyak pun. Ya, silakan.
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Itu 1 Korintus 5 dan 6 itu apa maksudnya? Ada namanya ragi baru, ragi lama, itu apa maksudnya Bang Juma? Iya, jadi sebenarnya gini, saudara-saudara, kalau kita mengkaji terlalu banyak kitabnya teman Kristen, kita jatuhnya ke monolog. Karena di sini tidak ada teman Kristen gitu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwasanya memang di dalam kitabnya teman-teman kita itu mengarahkan iman mereka untuk menganggap Yesus ini sebagai ibarat domba gitu, penggambaran sebagai domba. Contoh di dalam Yohanes 1 nomor 19. Ya. Itu kan jelas sekali tuh dikatakan bahwasanya inilah anak domba Tuhan. Ya, sementara yang ditunjuk di sana adalah Yesus. Ya. Yohanes 1:29, sorry. Di situ dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, lalu Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba." Ini ditujukan kepada Yesus. Kenapa selalu mengarahkan Yesus itu adalah anak domba? Karena yaitu dia yang tadi yang kita katakan bahwa mereka menganggap itu tipologi domba. Padahal di dalam tradisi Yahudi di Imamat 4, kalau untuk nebus dosa kelompok itu lembu, sapi, bukan domba. Kalau domba itu dosa orang per orang, untuk satu orang tok. Itu untuk satu orang tok, ya menggunakan kambing atau domba. Tapi kalau untuk kelompok besar, maka kurbannya adalah lembu. Itu pun kurbannya tidak disalib, tidak digantung di atas tiang, tapi kemudian disembeli. Makanya di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, di situ dikatakan Yesus itu digambarkan sebagai domba yang disembeli. Lihatlah anak domba Allah yang telah disembeli gitu. Jadi Yesus dikatakan anak domba, juga dikatakan disembeli. Padahal kalau ada pelanggaran terhadap orang-orang terdahulu yang setimpal dengan hukuman mati, itu bukan disalib kalau tradisi Torah, tetapi dirajam, dilempari batu sampai mati. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Iya. Karena di sini kita Bahkan belum orang Kristen, mendapatkan teman Kristen. Ya, silakan. Nah, sambil nunggu juragan. Sambil nunggu, tenang aja. Sebenarnya ya ngeri juga ya kalau orang Kristen itu di dalam perjamuan juga minum anggur ibarat minum darahnya Yesus. Makan roti ibarat makan dagingnya Yesus. Wih, ngeri sekali ya. Nah, terkait dengan ujian ya, umat Islam itu bukan cuman fakta dari Al-Quran bahwa kita semua ini diuji. Kalau tidak diuji berarti kita belum mendapat ujian yang sebenarnya. Ya, bahkan sampai menjadi kalimat ujian itu kalimat yang yang sudah menjadi hal biasa. Dan Islam meyakini bahwa ujian itu pasti ada. Hidup itu adalah ujian. Kenapa? Semenjak dari Adam dan Hawa itu diturunkan atau diuji sehingga dia turun dari surga, kemudian ada Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya, itu semua ujian dari Allah. Maka orang Islam semua percaya bahwa ujian itu pasti ada untuk menguji keimanan kita. Di dalam kita melakukan puasa, ya kan, untuk melawan hawa nafsu kita diuji. Sebagaimana kekuatan iman kita untuk benar-benar bertakwa kepada Allah, yaitu harus diuji, ya kan. Jangankan puasa, sholat saja ujian. Kenapa sholat tidak semua melakukan? Kadang-kadang hanya masalah sepele pun meninggalkan sholat, kan begitu. Ini ujian. Seberapa kuat iman kita terhadap Allah, seberapa kuat takwa kita kepada Allah. Maka ujian memang selalu ada, dan Allah yang menguji sendiri ini. Maka di dalam kurban ini bukti untuk mendekatkan diri kepada Allah, betul. Di dalam ujian kita, bila kita memenangkan ujian itu, ya pasti kita termasuk orang yang dekat kepada Allah. Silakan yang lain dilanjut.
Bang Rahmat, assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ketika Yesus itu harus anak domba itu Izin harus bertanya disembelih, Bang Yesus itu, Zuma Silakan Bang. maka untuk menambah ketika Yesus keilmuan nih Bang. disunat di situ kan termasuk darah dan dagingnya itu sudah tercurahkan, kan begitu ya Gurunda Juma ya. Dan satu lagi ketika perjamuan sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. seperti penegasan bahwa darah dan daging itu sudah tergenapi gitu. Makanya Yesus berkata, inilah dagingku, lalu roti itu dipatah-patahkan dan dibagikan kepada murid-muridnya, dan cawan ini yang dituangkan anggur, inilah darahku, kan gitu. Jadi sudah tergenapi, sudah tanpa ada proses penyaliban. Nah, justru ketika penyaliban itu ada di Matius 12:39, di situ dikatakan angkatan yang jahat ini menuntut suatu tanda, akan tetapi tidak akan kuberikan tanda selain tanda Yunus. Justru malah orang-orang yang percaya penyaliban ini ya, itu untuk orang angkatan yang jahat gitu, orang yang tersesat. Begitu. Tolong koreksi Gurunda Juma, lanjut. Oke, silakan Bang Rahmat kalau ingin ada ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya guru-guru semua. Izin Bang Zuma, ini untuk sekedar menambah ilmu Bang. Boleh bertanya Bang? Iya. Silakan. Iya. Gimana? Bang, saya kan naik ke komal-komal, tak Muslim, tak Kristen. Yang saya tanyakan Bang, Yesus kan ikut tradisi Yahudi sunat Bang. Yang saya tanyakan, sunat dalam hati itu apa Bang? Maaf ya Bang ya. Oke, diterima. Iya, Sunatnya dalam hati. Lanjut. Iya, jadi sebenarnya kita umat Islam juga, kalau kita mau melihat data dari kitabnya orang Yahudi ya, umat Islam juga itu harus sunat hati. Karena sunat hati itu ternyata adalah menundukkan hati, menghilangkan kesombongan, menghilangkan tegar tengkuk, menghilangkan keogahan terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi contoh misalnya di dalam Ulangan 36, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, hatimu, supaya engkau hidup. Jadi orang yang menyunatkan hatinya adalah orang yang tidak tegar tengkuk. Ulangan 10:16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Makanya ketika Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 145, hukum Taurat itu harus diteguhkan kepada kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu banyak melanggar perintah, sehingga poin sunat hati itu adalah berserah diri, tunduk kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Makanya di dalam Ulangan 6, Ulangan 4, kemudian Ulangan 33, kemudian Ulangan 11, Ulangan 21, Ulangan 26, 27, itu semua menekankan ketetapan Tuhan harus dilakukan. Tambatkanlah hatimu terhadap ketetapan, aturan, perintah, hukum-hukum dengan sangat setia. Itu perintah. Barang siapa yang tidak melakukan itu berarti dia tidak menyunatkan hatinya. Makanya dalam Yeremia 4:4, Yeremia 4:4, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem,
supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Berarti hati, sunat hati itu identik dengan perbuatan. Kalau hati itu disunat, maka tidak ada perbuatan-perbuatan jahat. Yang ada adalah perbuatan-perbuatan menundukkan diri kepada perintah ketetapan Tuhan. Artinya perbuatan baik. Jadi sunat hati itu adalah mentaati apa yang diperintahkan. Contoh, ketika ada perintah Imamat 11 nomor 7 misalnya, jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Orang yang tidak menyunat hatinya tidak mau mendengar, tetap aja makan babi dengan mencari alasan. Oh nggak apa-apa, babi itu kan dulu, sekarang nggak lagi haram. Itu kan hanya untuk Bani Israel, kan kita bukan Bani Israel, jadi nggak apa-apa kita makan. Nah itu contoh orang yang tidak menyunatkan hatinya. Tapi ketika ada perintah jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu, maka seketika hatinya menerima. Itu tanda orang yang menyunatkan hati. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Karena ini sifatnya monolog, ya mungkin kita bisa menghargai ketetapan daripada diskusi itu. Kita nggak bisa menolak membahas agama orang lain kalau yang mempunyai kitab itu nggak ada. Seperti itu teman-teman. Untuk itulah mungkin saya host dan teman-teman, saya pamit undur diri. Kebetulan di sebelah saya ada undangan untuk diskusi. Izin Bang Zuma, waktunya kalau boleh sebentar ada yang saya ingin tanyakan Bang Zuma. Host, izin host. Sebelum Bang Zuma mungkin turun. Izin Bang Zuma, perkenalkan. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak host, saya sudah diizinkan naik. Saya tertarik naik karena kebetulan ada Gurunda Suma. Saya kira ini kesempatan yang jarang bisa kita bertemu dengan beliau. Baik Bang Zuma, saya lagi Bang. Bang sebelum abang turun Bang, atau kita Bang Jiko. Ya. Bang Jiko. Mungkin saya dulu yang diberikan kesempatan. Ini ada pertanyaan. Boleh Bang, izin Bang. Bang Zuma, izin Bang. Bang Rahmat gantian. Izin Bang Zuma satu lagi Bang. Izin Bang Zuma satu lagi Bang. Izin dulu ya, Bang Jiko, Bang Rahmat dulu ya, selesaikan ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Gimana Bang? Bang Zuma, ini mohon maaf saya menambah ilmu nih Bang. Iya. Rasulullah kan sunat ya Bang, tapi nggak ada dalilnya Bang. Saya menjawabnya Rasulullah sunatnya dari lahir Bang. Bagaimana menurut abang Bang? Akan ada hadis pendukungnya. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Kan itu pengakuan beliau. Meskipun hadis itu lemah, tetapi ada pendukungnya bahwasanya kakeknya itu juga mengundang orang-orang di sekitarnya kemudian untuk merayakan kelahiran anak beliau, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus syukuran terhadap sunat. Dan satu hal yang perlu dipahami kita umat Islam, bahwasanya ketika kita ditanya tentang sunat, itu adalah merupakan satu budaya secara turun-temurun dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya tidak ada literasi yang bisa kita temukan, baik dari internal Islam maupun dari luar Islam, yang menyatakan bahwa setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan Islam kepada orang Arab, maka seketika di situ ada proses sunat. Itu nggak ada Bang. Bahkan budak pun ketika mereka menyatakan diri menjadi pengikut Rasulullah, beliau tidak disunat lagi karena memang sudah tradisi turun-temurun mereka sunat. Jadi kayak mana ceritanya baginda Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan orang yang sudah bersunat untuk sunat? Kan nggak mungkin. Tidak ada itu. Kenapa? Itu sudah perjanjian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya kemudian untuk bersunat. Itu udah ketetapan itu. Sehingga orang Quraisy sejahiliyah-jahiliyahnya mereka lahir mereka besar dari kecil sudah disunat. Kecuali ada sunat masal.
Setelah kaum Ansar itu menerima Islam, orang-orang Arab di Madinah, ketika Rasulullah hijrah, mereka berbondong-bondong berkumpul untuk bersunat. Itu mana narasi itu? Nggak ada. Mereka memang dari nenek moyang mereka udah sunat. Itu udah mendarah daging bagi mereka tuh. Udah mendarah daging. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia ateis, mau dia apapun, kalau bangsa Arab itu udah sunat mereka. Nah, kalau itu mereka pertanyakan, ya kita bisa balik nanya. Nabi Musa membawa syariat sunat yang diwariskan dari Nabi Abraham. Mana bukti Nabi Musa bersunat? Mana dalilnya Salomo bersunat? Mana dalilnya Daud bersunat? Ada dalilnya? Kan nggak ada. Apakah mereka tidak bersunat karena nggak ada dalil? Nggak ada. Pertanyaan kedua. Rasulullah Muhammad SAW itu diminta untuk menerangkan Al-Quranul Karim. Salah satunya menerangkan tentang millah Ibrahim. Dan Rasulullah Muhammad SAW menerangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersunat. Berarti kami umat Islam mengikuti millah Ibrahim. Salah satunya adalah bersunat. Nah, sekarang pernyataan Rasulullah, dia bersunat dengan lisannya sendiri, bahwa beliau mengatakan salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Boleh dong kita minta hal yang sama terhadap Yesus? Tunjukkan di mana Yesus mengaku dia sudah sunat. Ada enggak dari mulutnya sendiri? Kalau ada, kita berhenti jadi apologet. Mau sampai bolak-balik Bible itu dikaji sampai kapanpun, tidak ada pengakuan Yesus dia sudah disunat, enggak ada. Yang mengatakan dia disunat hanya orang lain yang tidak pernah berjumpa. Siapa itu? Lukas. Dalam Lukas 22 tuh dikatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Kata siapa? Lukas. Dari mana Lukas dapat informasi itu? Yesus pernah bisikan ke dia, sementara beliau tidak pernah berjumpa dengan Lukas. Jadi sanadnya terputus. Informasi itu terputus, hanya muncul di tulisan di tulisan Lukas. Nah, itu penderitaan mereka ketika kita ditanya. Sekira gitu, teman-teman. Oke, Bang. Alhamdulillah, Bang. Terima kasih banyak, Bang, ilmunya, Bang. Saya izin turun ya, Bang, ya. Oke, Bang Juma. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sapa dulu. Izin, Bos, Bang Suma kalau diperkenalkan. Izin Bang Ziko sebentar dulu. Aku Bang Ziko izin sebentar. nyapa tamu kita. Bang Yosi, selamat pagi, juga Bang. ini Pak Munir, Yosin ini. Mana? Bang Yosi. Ini ada mu'alaf la ilaha illa tok ini. Muslim itu. La ilaha illa tok ini. Ya, gimana? kita Bos, sapa aja. izin bertanya. Silakan. Minta waktunya Bang Suma. Ya, izin sebentar sejenak Bang Suma. Mohon maaf. Iya, silakan. Ya, saya singkat saja. Sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan, tapi saya persingkat karena Bang Suma mau pamit turun tadi. Ini berkaitan dengan momen Bang Suma, di mana kita hari ini, insya Allah besok juga itu ada yang merayakan Hari Raya Idul Kurban. Saya kira penting ini untuk saya bertanya kepada Bang Suma untuk memberikan pencerahan dalam kaitannya kita sering berdialog dengan saudara-saudara Kristiani. Mungkin menurut Bang Suma ada makna-makna spiritual yang dapat kita petik berkaitan dengan salah satu milah Nabi Ibrahim, di mana beliau pada saat itu berkehendak untuk menyembelih anaknya, tetapi berubah menjadi penyembelihan kurban. Ini saya mau kaitkan dengan akidah saudara kita Kristiani berkaitan dengan konsep penebusan dosa, penyaliban itu. Mungkin menurut Bang Suma ada makna penting yang dapat dipetik dari dua peristiwa ini dalam kaitannya kita ini menjalankan keyakinan yang benar. Demikian Bang Suma. Ya, jadi gini, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran kan menjelaskan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika kemudian kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Aku akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya aku Maha Pengampun, kan gitu.
Jadi ketika ada perintah yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah, poinnya janji Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Berarti meskipun kaidah penyembelihan kurban itu bukan dikatakan untuk menebus dosa, tetapi karena ketaatan kita mendekatkan diri kepada Allah, fattabi'uni kata Allah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi secara tidak langsung benar apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Misalnya surah Al-Jumu'ah ayat 2, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus, salah satu tujuannya adalah wa yuzakkihim wa yuzakkikum, mensucikan umatnya, membersihkan umatnya. Inilah poinnya kurban, salah satunya membersihkan kita, bersihkan dari kemusyrikan, kesirikan, dan seterusnya. Itulah tujuan Rasulullah Muhammad SAW diutus. Kalau di umat sebelah ada yang diutus untuk menebus, kalau Rasulullah Muhammad SAW untuk mensucikan, bukan untuk menebus tapi mensucikan umatnya. Wa yuzakkihim. Nah, jadi kurban itu bukan semata-mata untuk yang tadi. Fattabi'uni, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, lantas poinnya adalah mendapatkan pengampunan. Tetapi ini adalah membagikan rezeki kepada yang membutuhkan atau yang sedang menjalankan ibadah sunnah. Oleh karena itulah kemudian, kenapa Islam itu disebut rahmatan lil alamin? Coba, hari ini orang yang tidak merasakan selama setahun makan daging, disebabkan karena daging itu mahal. Hari ini alhamdulillah semua lapisan masyarakat dan semua agama diberikan oleh Islam daging pada mereka. Bayangkan aja tuh, berapa ekor binatang yang disembelih hari ini. Untuk siapa tuh? Untuk dibagi-bagikan sebagai rahmat kepada siapapun. Kepada orang yang tidak pernah merasakan daging, diberikan oleh daging, dibalikan oleh kurban ini. Itu hikmahnya salah satunya. Lalu kemudian hikmah lain daripada kurban ini adalah mengenang peristiwa Nabi Ibrahim yang akan menyembelih anak tunggalnya. Itu salah satu hikmahnya, mengenang beliau. Karena memang ada perintahnya kita di dalam Islam untuk selalu bersalawat kepada para nabi. Salah satunya adalah salawat kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ya lagi-lagi saya katakan orang Yahudi ya, bukan orang Kristen. Nah itu kitabnya orang Yahudi sebenarnya. Di situ diterangkan barang siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku juga akan memberkati mereka. Barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk dirinya. Nah, alhamdulillah umat Islam itu tak henti-hentinya memberkati Rasulullah Abraham alaihissalam atau Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah melatih keikhlasan dan keimanan. Itu hikmah daripada kurban. Jadi kalau kita kaitkan dengan kurban di agama lain, itu akan kacau nantinya. Karena yang satu mengatakan bukan kami yang mengorbankan. Yang mengorbankan di situ adalah orang lain, bukan kami. Kami tidak ikut campur dengan kurban itu. Tetapi sama halnya dia mengatakan, bukan kami yang mencuri. Yang mencuri itu adalah orang lain. Tapi diam-diam dia menikmati hasil curian. Kalau di Islam tidak. Kurban itu melatih keikhlasan dan keimanan. Itu yang diterangkan kemudian di dalam Islam. Bahwa kurban bukan untuk saling tuding satu sama lain. Kamu yang menyalibkan. Karena kamu yang menyalibkan, karena kamu yang mengorbankan, kamu menanggung upahnya maut. Oh kamu, karena kamu yang kerasukan setan, kamu yang mengkhianat, kamu yang menerima upah 30 shekel uang perak. Oh tidak, bukan. Oh kamu yang melakukan kesaksian palsu sehingga orang ini dikorbankan. Oh, tidak seperti itu di Islam. Kurban ya kurban, karaban untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keikhlasan, melatih keikhlasan dan melatih keimanan. Apalagi yang saya katakan tadi, memberikan kesenangan pada fakir miskin, kaum duafa, anak yatim piatu, memberikan kesenangan kepada mereka,
melegahkan kepada mereka apa yang ingin mereka makan. Pada hari ini mereka menikmati makanan yang nikmat menurut mereka, yang menurut mereka itu adalah makanan yang mahal. Kemudian hikmah yang lain adalah menyingkirkan sifat kebinatangan dalam diri kita. Itu hikmahnya. Karena kenapa? Hewan itu simbol keburukan yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, dengan berkurban diharapkan hikmahnya adanya sifat-sifat jelek atau buruk itu dihapuskan dan ditinggalkan. Jadi kurban ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak layak dikurbankan, manusia tidak layak dijual, manusia tidak layak dijajah atau disakiti dengan perbuatan lain yang merendahkan manusia itu sendiri. Hal ini jelas terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan seekor ibas atau domba yang dijadikan kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja mempersiapkan kurban bagi manusia, di mana kurbannya itu adalah hewan. Lah ini kok ada kurban dipersiapkan dari bukan hewan. Nah, ini salah iya. Kemudian yang terakhir hikmah daripada kurban yang kita lakukan ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya menerangkan di Al-Quran bahwasanya bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ini hikmah yang bisa sampaikan yang terakhir. Banyak hikmah-hikmah, tapi cukup sekian. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah syariat. Ingat, Allah yang datang kepada para nabi, menyatakan diri kepada nabi melalui pewahyuan, itu sama sekali tidak pernah meminta kurban penebus salah dengan menggunakan darah manusia. Itu nggak pernah diajarkan agama samawi. Demikian saudara-saudara yang saya cintai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Suma, sangat mencerahkan, menambah wawasan. Terima kasih. Oke, tahan dulu ya. Mungkin ada yang lain, Bang Yosi atau Bang Indra, silakan. Kalau ada yang Assalamualaikum. Mungkin izin sedikit dari saya. Mungkin sedikit dari saya ini. Silakan Dina, silakan. Ya, silakan. Ya, jadi Bang Juma, setelah saya coba untuk mendalami apa itu penebusan dosa, jadi ternyata kalau kita kembalikan ke akar Israel, penebusan dosa itu bukan hanya terjadi pada Yesus, tetapi juga nabi-nabi Israel dan orang-orang saleh mereka, seperti Abraham, Ishak, kemudian Yusuf, kemudian Musa, Harun, kemudian Yesua, Eliakim, Eliyahu, kemudian Elisha, kemudian juga David, Salomo, Sulaiman. Itu juga dikatakan sebagai satu orang soleh di antara mereka bisa menebus dosa sekitar, ada yang mengatakan 10, tergantung tingkatan kesalehan. Ada 10, 100, 1000, 10.000. Nah, setelah saya pelajari akar daripada pemahaman ini, ternyata ini sepadan dengan Islam itu syafaat, Bang Juma. Syafaat. Jadi orang-orang saleh di kalangan Israel itu diberikan izin oleh Hashem atau Allah untuk mengampuni dosa orang-orang yang dikehendaki. Ya, ini kan syafaat ini. Bahkan di dalam Islam saja, nggak usah nabi lah. Orang yang hari ini hafal Al-Quran 30 juz, nanti di hari kiamat Allah akan mengizinkan dia untuk memberikan pertolongan atau syafaat. Ya, ini bisa dikatakan juga penghapusan dosa. Pak Pramosi, saya izin potong sebentar, Ini Pak Yosin di mute dulu biar di bawah dapat edukasi. Ini suaranya bunyi-bunyi. Pak Yosin di mute dulu, Pak Yosin. Nah, gitu. Lanjut Pak Indra. Ya, oke, sip. Jadi saya pernah mendengar ceramah seorang ustadz bahwasanya satu orang yang menghafalkan 30 juz Al-Quran itu nanti di hari kiamat Allah akan izinkan dia
untuk memberikan syafaat atau pertolongan, yang berarti maknanya juga penghapusan dosa, karena kalau diberikan syafaat nggak masuk neraka nih, langsung masuk surga. 10 orang. Makanya umat Islam lomba-lomba hafal Al-Quran. Kenapa? Kalau dia mati, kalau misalkan saya mati nih, saya diizinkan Indra Mose kamu hafal Al-Quran misalkan, 10 orang kamu bisa tolong. Yang harusnya masuk neraka bisa nggak masuk. Siapa ya? Saya bilang bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya, gitu kan. Kemudian kakek nenek saya dari ibu dan bapak. Saya bilang gitu. Nah ini mungkin menjadi maksudnya yang dimaksud penebus dosa. Yesus kan orang soleh. Dia kelak di hari kiamat, dia akan memberikan syafaat kepada kaumnya dia, kaum Bani Israel yang beriman kepada beliau. Sama juga Musa. Musa nanti akan memberikan syafaat kepada Israel yang beriman kepada Musa. Gitu Bang Juma. Jadi lebih tepatnya kalau dikatakan apakah Nabi Muhammad penebus dosa? Ya kalau penebus dosa itu adalah syafaat, ya iya dia penebus dosa. Maksudnya apa? Kalau di akhir zaman saya kan akan ditanya, Indra Mose, siapa manusia yang paling kau cintai? Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad ini, Indra Mose kasih nih syafaat. Jangan kasih masuk di neraka, masuk surga saya. Berarti Nabi Muhammad juga bisa dikatakan penebus dosa. Masa ini dalam hal ini adalah syafaat, lebih tepatnya. Kurang lebihnya gitu. Oke, aku bertanya, boleh? Masya Allah. Boleh aku bertanya? Iya, silakan. Jadi apa yang dikatakan Indra Mose tadi, bahwa orang yang nanti menghapus dosa ya, sebentar jika kita menghafal juz 1 atau sampai 10, bisa kita menghapus dosa. 30 juz bisa sampai dengan 10 orang bahkan lebih. Apakah itu benar ada di dalam Al-Quran tertulis bahwa jika kita menghafal juz ini dan di saat nanti akhir zaman atau di akhir zaman dunia ini, di saat manusia diadili ke surga atau neraka, apakah memang benar di dalam Al-Quran itu tertulis bahwa bisa kita menyelamatkan orang-orang ini melalui kita membaca juz 1 sampai 30 ini? Indra Mose, gimana? Ya, jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang menghafalnya di hari kiamat. Juga Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang menghafal Al-Quran menjadi 10 kali lipat. Nah ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dalam riwayat Muslim. Bahwa di hari kiamat seorang yang menghafalkan Al-Quran, dia akan ditolong oleh Al-Quran. Nah setelah dia ditolong, maka Allah akan mengizinkan dia untuk 10 kali lipat kebaikan. Maksud 10 kali lipat adalah dia selain menolong dirinya sendiri, dia diberikan legitimasi untuk menolong orang-orang yang dicintai 10 orang. Ini dalilnya ini. Hadis Muslim, riwayat Muslim. Jadi gini bro, hadis Muslim ya, atau yang ada di riwayat Muslim itu, apakah itu ada tertulis dalam Al-Quran? Lalu dijelaskan di dalam hadis itu. Oh, tidak ada. Tertulis dalam Al-Quran, ya. Terus dijelaskan di hadis gitu loh bro. Kan kamu bahas hadis bersangkut pautan dengan Al-Quran, benar tidak sih? Atau apa yang tertulis dalam hadis? Jadi gini, apa yang tertulis dalam hadis tidak ada di dalam Al-Quran. Iya, kan Al-Quran itu apa ya? Sebagai penjelas dari hadis itu adalah sebagai penjelas daripada Al-Quran. Kata Nabi SAW. Ya, betul kata kamu gitu. Jadi gimana di kamu jadi yang menyetel saya bro? Jangan kamu nyetel saya lagi menjawab ini bro. Kamu maunya jawaban saya itu sesuai dengan keinginanmu, nggak bisa lah. Nah, jadi kan kamu bahas dengan hadis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Kata Nabi SAW. Jadi gini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Kata Nabi. Aduh, kamu nih gimana? Orang mau jawab, kamu maunya bentar dulu, jawaban Pak saya Yosin, sesuai Pak dengan Yosin. setelan kamu gitu loh. Pak Yosin diam dulu. Bang Yosi tahan dulu, Bang Yosi. Bang Yosi Pak tahan Yosi dulu. ini maunya jawaban saya itu disetel sama dia, diarahkan ke jawaban dia, nggak bisa lah. Jawaban saya dari saya. Aku Bang Yosi di mute dulu. Bang Ikuti kamu Yosi. aja bahwa pernyataan Ya kamu di mute tadi. dulu.
Oke, coba apa silakan. yang tertulis dalam hadis, dijelaskan hadis itu ada dalam Al-Quran. Makanya saya minta di mana dalilnya. Begini Pak, oke begini Pak Yosin, saya jelasin. Dalam Al-Quran gitu bro. Yang lain tahan dulu. Pak Yosin bisa dengar, Pak Yosin bisa dengar dulu nggak? Saya jelasin dikit soal, saya luruskan aja ya. Di dalam Al-Quran tidak ada namanya hadis, karena di dalam Al-Quran adalah konten langsung firman dari Allah. Tidak ada sumbangtasi dari Nabi Muhammad, para sahabat nggak ada. Yang ada di dalam hadis itu adalah sumbangtasi dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Kalau di Al-Quran tidak ada hadis. Itu yang saya luruskan. Jadi bukannya apa yang ada dalam Al-Quran dijelaskan di dalam hadis. Baru dari hadis bisa dijelaskan lagi dalam tafsiran, bukan begitu bro? Bukan ya? Bukan, ini bukan tafsiran, ini hadis Pak. Ini hadis, bukan tafsiran, lain lagi tafsiran. Ini saya selesai baca dulu Pak. Saya selesai baru Bapak komentar, biar nggak bingung orang. Kita dengerin dulu. Saya bacakan hadisnya ya. Nah, silakan. Hadis riwayat satu lagi nih, hadis riwayat Ahmad dan Imam Tirmizi. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajha, dan Allah memuliakan wajahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, man qara al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, fastadorahu fastadoharu, wa halun halalahu wa haramun halalahu, maka manfaat Al-Qur'an adalah menjelaskan dia yang mana yang halal dan menjelaskan dia yang mana yang haram. Adkhulahu jannah, atas sebab itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa syafu'ahu fi asyrati min ahlil baiti, dan dia diperkenankan untuk menolong 10 keluarganya yang berdosa, ya, min ahlil baiti asyarah, 10. Kulluhum qad wajabat lahun nar, yang harusnya masuk neraka kemudian tidak jadi masuk neraka. Nah itu dalam Islam bisa itu. Nah, kalau kita pelajari dari keyahudian bahwasanya Musa juga dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengikutinya, kemudian juga Isa atau Yesus menolong orang-orang yang mengikutinya dengan benar. Nabi Muhammad juga begitu, bahkan penghafal Al-Quran pun bisa seperti itu. Ini namanya penebusan dosa, ya itu istilah Kristen. Tapi kalau istilah Islam Pak, bukan penebusan dosa, pertolongan dari dosa Pak, yang disebut syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Syafi artinya yang memberi pertolongan, ya. Jadi syafaat artinya pemberian pertolongan gitu Pak. Jadi lebih tepatnya Nabi Muhammad menolong umatnya dari dosa. Nah itu, ya penebus dosa, ya itu istilah Kristen Pak. Nah itu kurang lebihnya gitu Bang Juma. Nah, silakan Pak Yosi, mau digimanakan ini? Oke. Jadi aku tangkap tadi, aku pikir gini bro, apa yang tertulis dalam Al-Quran itu bisa dijelaskan di dalam hadis. Ternyata bro bilang tadi hadis itu lain. Tidak semua yang tertulis dalam Al-Quran itu ada dalam hadis, benar nggak bro? Karena hadis itu tulisan Muhammad untuk Muhammad gitu. Izin Pak Yosi ya. Jadi mungkin agak miss itu ketika di awal menyamakan syafaat itu dengan penebusan. Tapi tadi poin terakhir benar Pak Indra Mosya ya, bahwa syafaat itu dia pertolongan. Syafi'ah itu artinya penolong gitu. Al-Quran jadi penolong. Ini terus penebusan dosa itu istilah Kristen. Kalau betul. Istilah Islam syafaat, maksudnya kalau dikatakan Nabi Muhammad menebus dosa, ya maksudnya bukan menebus dosa, menolong dari dosa gitu lebih tepatnya. Jadi ya betul. Jadi kata yang tepatnya itu menolong ya syafaat itu. Begitu. Menolong ya. Dari situ mungkin Cuma ya Kristen punya istilah menebus gitu kan, itu istilah Kristen. Ya. Walaupun sebetulnya penebusan dia punya tendensi yang lain ya, karena ada hal lain yang unsur. Pak Yosi itu mungkin mempertanyakan setiap Al-Quran itu penjelasannya aja di hadis. Itu memang betul, tapi tidak semua hadis itu menjelaskan Al-Quran. Karena hadis itu lebih banyak dari Al-Quran, dan di situ tertulis, masa pergerakan Rasulullah itu ditulis di Al-Quran kan tidak, tapi ditulis di hadis kan begitu. Jadi tidak semua untuk menjelaskan Al-Quran, tapi Al-Quran penjelasannya aja di hadis kan begitu Bang Mose, kurang lebih begitu Bang Mose. Iya betul. Maksudnya begini, memang hadis itu adalah penjelasan daripada Al-Quran.
Hadis itu memang adalah penjelasan atau penafsir Al-Quran. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Nabi SAW, Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Maksudnya Al-Quran itu hanya bisa dijalankan oleh Nabi. Nah, oleh karenanya ya hadis itu Nabi. Dari Nabi ya berarti hadis penjelas daripada Al-Quran. Gitu kalau kita mengikuti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Iya, ya. Maksud saya gitu bro Ansor. Jadi apa yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam hadis, benar kan Bro Ansor katakan tadi? Ya, betul. Tapi tidak semua hadis menjelaskan Al-Quran. Contoh misal, ini contoh misal saja. Ketika Rasulullah sedang melakukan apa yang di Al-Quran tidak ada, apakah itu berarti menjelaskan Al-Quran? Kan tidak, karena itu semua pergerakan Nabi dari kecil pun sudah tertulis di hadis, kan begitu, gitu loh maksudnya. Iya, tapi kan ini termasuk salah satu contoh dalam Al-Quran ya yang tidak perlu dijelaskan. Yalah Allah, apa perlu ini dijelaskan dalam hadis? Oke, Bang Bintang, jangan makan coba. makanan yang haram, apa perlu ini dijelaskan dalam hadis? Jangan makan babi, apa perlu itu dijelaskan dengan hadis? Paham ya? Gini. Bentar Bang Bintang. Al-Quran itu nggak akan pernah bisa dijalankan kalau tanpa hadis. Karena Nabi sudah bersabda, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, kitab Allah, kitabullah. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuknya, maksudnya cara menjalankannya, hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dari Nabi SAW. Oleh karenanya Siti Aisyah mengatakan Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya maksudnya apa? Ini bahasa alegorisnya Arab. Cara orang Arab dalam bersastra. Maksudnya apa? Al-Quran ini nggak bisa dijalankan kalau kau nggak mencontoh sama Nabi. Berarti hadis adalah penjelas daripada Al-Quran selamanya. Apapun masalahnya. Karena Nabi itu sifatnya sifat Al-Quran. Sifatuhu sifatul Quran. Nabi itu. Kalau kita mengikuti riwayatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kurang lebihnya gitu. Mungkin Bang Suma mau ini kasih kesempatan buat Gurunda supaya lebih afdol. Nanti takutnya ketiduran. Tafadhol Gurunda. Sekaligus Pak Munir menetapkan itu ya, syafaat dengan penebusan itu dua hal berbeda gitu ya. Intinya secara terminologi. Oke. Silakan. Baik. Jadi tadi di awal kita sudah menjelaskan tentang apa yang diurai di dalam surah Al-Maidah ayat 31. Perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Fattabi'uni. Jadi kedudukan hadits di sini adalah mengurai isi Al-Quran. Kenapa? Al-Quran datang kepada satu orang. Dan orang ini bukan orang biasa. Beliau manusia mulia yang mana kedudukannya tidak sama seperti makhluk yang lain. Dia yang menerima kalam ilahi. Dia yang menerima perkataan pencipta langit dan bumi. Dialah yang punya wewenang kemudian untuk menjelaskan. Karena hanya dia yang nabi, hanya dia yang rasul pada masanya. Dia adalah Rasulullah Khataman Nabiyyin. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran datang secara baku kepada beliau, lalu beliau mendapatkan mandat untuk menguraikan, menjelaskan, mentafsirkan, menguraikan kepada manusia. Makanya tugasnya litubayyina linnas. Apa yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia? Al-Quran. Lalu siapa yang akan menerangkan itu? Rasulullah Muhammad SAW. Uraiannya inilah yang kemudian disebut hadits. Artinya haditsnya ya adalah tidak terlepas daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau cuma Al-Quran, tidak ada penjelasan dari sumber yang ditunjukkan sebagai penjelas kepada manusia, siapa yang bisa menguraikan isi Quran? Gak ada. Karena hanya Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan legitimasi dari Allah untuk menjelaskan uraian lebih awal tentang isi Quran. Lalu kemudian disampaikan kepada umatnya. Di umatnya muncullah ulama-ulama,
Ulama inilah yang kemudian mendapatkan mandat untuk menjelaskan, mendapatkan ijazah dari Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran juga menerangkan begini. Dalam surah Al-Maidah diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini legitimasi Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan kemudian, untuk menguraikan kemudian Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, Rabbana wa bu'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Siapa beliau ini? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dikatakan orang yang menghafalkan Quran akan mendapatkan syafaat pertolongan, ya, dan memberikan pertolongan kepada kerabatnya, justru bahkan Al-Quran menjelaskan Al-Quran itu adalah obat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, barang siapa yang membaca Quran, cinta kepada Quran, gemar kepada Quran, sayang kepada Quran, maka kata Rasulullah, Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada siapa yang gemar membacanya. Subhanallah. Jadi Anda pun bisa menjadikan Quran itu sebagai penolong. Artinya bahwasanya muara daripada Al-Quran adalah apa yang dititahkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekira begitu ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat menarik untuk kemudian kita sampaikan kepada teman-teman kita yang belum sampai padanya informasi-informasi seperti ini. Silakan sahabat yang lain atau Dinda dan Terima Ramosi. kasih Bang Zuma. Jadi gini loh, sebelum saya turun mau kerja, ini saya mau siap-siap ya, mau jalan saja. Jadi benar nggak kalau Quran dan hadis itu sinkron atau tidak sih sebenarnya? Menurut saudara-saudara yang ada sini. Sinkron. Begini Pak, saya luruskan dulu Pak. Oh ya, Pak Yosin dengar dulu biar saya jelaskan. Aku belum selesai berbicara bro. Boleh nggak? Aku selesaikan dulu baru Anda jelaskan gitu. Sebenarnya pikir banyak bertanya gitu kan. Tapi belum selesai. Dari tadi saya belum selesai Iya bertanya. Pak, lanjut ke pertanyaannya Pak. Karena kan ini Begini, dibahas, Pak, ini yang bahas ini kan hadis dan Quran gitu bro. Iya. Bagi saya yang mungkin banyak belum tahu, makanya saya bertanya gitu bro. Makanya sebelum saya selesai bertanya, jangan dipotong gitu. Tapi nggak apa-apa lah, Anda udah potong saya tadi. Jadi gini bro, kalau memang sinkron, tadi kan saya sudah bertanya, kenapa tidak ada dalilnya yang tadi pertanyaan saya di dalam Al-Quran. Tapi saudara bilang tidak semua yang ada di hadis itu ada dalam Quran, kan begitu. Tadi siapa yang bilang sih seperti itu? Oke, saya boleh jelaskan. Bentar lagi saya mau turun bro, saya mau jalan kerja. Iya. Anda kan bertanya. Bang Mualaf sudah. Biar bentar Pak Bintang, bentar ini perlu diluruskan. Bukan ini dia bertanya ke saya. Guru Anda gini. Diam dulu. Gini Pak Yosin. Apa yang dikatakan oleh guru Anda? Coba di-mute dulu. Nah, apa yang dikatakan oleh guru Anda itu sudah benar. Sudah jelas dan benar. Sinkron yang Anda katakan memang benar. Sekarang begini, ketika Anda mengatakan di dalam hadis ada tertulis tapi di Al-Quran tidak ada, terus kita menganggap itu bukan ajaran dari Nabi Muhammad atau bukan ajaran dari Allah? Tidak. Karena contoh begini, di dalam Al-Quran sendiri Allah memerintahkan untuk sholat. Apakah di situ Allah ada kasih tahu tata caranya untuk sholat?
tahiyat akhir, sujud, ruku. Tidak ada kan? Apakah di dalam Al-Quran Allah ada pernah mengajari orang Islam untuk tata cara tata cara sholat yang benar begini, tahiyat akhir begini, ruku seperti ini, ya kan? Duduk di antara dua sujud seperti ini. Ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi Allah di dalam Al-Quran memerintahkan sholat, maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Sama seperti halnya yang Anda katakan tentang syafaat ketika orang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber obat, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bikin berbedanya tuh seperti ini. Seandainya di dalam hadis itu, ya kan, bertentangan dengan Al-Quran, itu baru dianggap tidak sah. Kalau seandainya hadis itu sahih, ya kan, seandainya hadis itu sahih, nah, mempunyai korelasi di dalam Al-Quran, ya benar. Karena hadis itu adalah sabda dari Nabi Muhammad ketika dia hidup pada masanya, perkataan-perkataan Nabi Muhammad yang disampaikan kepada para sahabat. Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan. Kalau dibilang seperti bahwa katakan tadi Indra Moshe mengatakan ketika seorang muslim membaca Al-Quran di dalam hadis, ya kan, dijelaskan secara detail bahwa akan mendapatkan syafaat, bisa menolong 10 keluarga. Nah, Anda membantahnya dengan mengatakan di mana di Al-Quran mengatakan seperti itu. Tidak dikatakan jelas di Al-Quran, karena Allah itu di dalam Al-Quran hanya menyampaikan firman. Ada bang, ada di Quran ada bang, di Quran ada. Cuman tadi itu menjelaskan. Jadi ini saya sebutkan ayatnya bentar bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Dan manfaat dari diturunkannya Al-Quran adalah syafaat, syafaat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang kepada orang-orang yang mengimaninya. Nah, apa yang dimaksud dengan syifa atau syafaat tadi itu? Orang yang menghafalkannya, kelak dia akan tertolong, dia masuk surga. Nah, dia juga bisa menolong 10 dari anggota keluarganya. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Iya, jadi Pak Yosin ini ingin minta datanya dengan jelas bahwa disebutkan di Al-Quran dia menolong 10 keluarga. Nggak bisa. Nggak sih seperti itu. Karena penyampaian gini Pak, jawabnya gini. Wanunazilu mahwa syifa itu tadi itu syifa itu maksudnya obat apa syafaat tuh? Dijelasin dulu Bang Indra. Ya, itu mahwa syifa apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul. Syifa itu obat. Ya. Kalau setahu saya obat. Jadi saya begini, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, yang dimaksud dengan syifa, para ulama ahli qiraah mengatakan bahwasanya di situ bisa dimaknai dengan 2 makna. Yang pertama obat bagi orang-orang yang membacanya. Misalkan orang ini lagi bingung, ini saya dalam kegalauan, ini yang benar yang mana, yang salah yang mana, maka Al-Quran akan menunjukkan dia. Nah, di samping itu juga syifa itu juga kepada orang-orang yang menghafalnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis riwayat Tirmizi tadi. Maka dia akan menjadi syafaat pada hari kiamat untuk yang menghafal. Jadi untuk yang tidak menghafal, dia akan menjadi manfaat di dunia. Ketika dia sedang keliru, dia baca Al-Quran, oh ternyata maksudnya Al-Quran begini, oh selama ini saya keliru. Nah, itu maksudnya. Nah, kepada orang-orang yang menghafalnya, kata Ibnu Katsir, kelak di akhir zaman dia akan menjadi syifa kepadanya, maksudnya dia yang akan menolong dia dari azab neraka, dan juga 10 orang dari keluarganya. Nah, itu dari tafsir Ibnu Katsir. Menurut saya Indra Moshe benar, dan lebih detailnya saya lebih setuju Guru Handa Juma tadi telah menjelaskan itu detail banget, lengkap. Saya aja sampai masuk dalam akal saya. Saya paham, oh benar, tidak semua hadis itu ada di dalam Al-Quran, karena hadis itu bukan Al-Quran, hadis ya hadis, Al-Quran dan Al-Quran ya Al-Quran. Lebih tepatnya gini. Jadi Al-Quran adalah sumber utama hukum bagi umat Islam. Itu yang pertama. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah juga turunkan kepada Nabi penjelasannya. Jadi Nabi tidak pernah menafsirkan sendiri. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi, Allah turunkan bersama dengan penjelasannya. Nah, penjelasan itulah hadis. Makanya kata Nabi SAW, fa inna asdaqal hadisi kitabullah.
sebaik-baik perkataan adalah kitabnya Allah Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik penjelas petunjuk daripada untuk mengamalkan Al-Quran ini atau untuk memahaminya ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, Allah tidak izinkan Nabi menafsirkan sendiri, tetapi Allah juga turunkan kepada beliau penjelasannya. Makanya dikatakan wa ma yantiqu anil hawa. Apa saja yang dikatakan Nabi Muhammad bukan dari hawa nafsunya, bukan dari dirinya, bukan keinginan beliau. In huwa illa wahyu yuha, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Artinya apa? Apakah Nabi Muhammad selalu mengatakan Al-Quran? Tidak. Nabi Muhammad juga terkadang mengatakan yang lain, tapi itu juga adalah bukan dari diri beliau, tapi semuanya dari Allah. Karena Allah turun pada beliau dua. Allah katakan wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada Nabi kitab, Al-Quran dan hikmah. Penjelasannya itu hadis. Jadi hadis Al-Quran nggak bisa dipisahkan. Benar. Oten maunya kalau hadis hadis saja, kalau Quran nggak bisa. Al-Quran dan hadis itu saling berkaitan selamanya, itu nggak bisa dipisahkan. Kurang lebihnya. Benar Ustaz Indra. Cuman saya ingin mengatakan begini, itu saya setuju Pak Indra, masalah Al-Quran dengan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Tapi saya ingin bertanya, apakah semua hadis itu ada di dalam Al-Quran atau tidak? Begini, semua hadis pasti menerangkan Al-Quran. Oke, begini. Semua hadis pasti menerangkan Al-Quran. Tadi hadis tadi juga menerangkan Al-Quran. Ya. Benar. Semua hadis menerangkan. Kalau hadis dalam Al-Quran ya bukan hadis lagi, ya Al-Quran namanya. Kalau sudah masuk dalam Al-Quran. Boleh saya tanya lagi, bagaimana dengan kisah ketika Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kisah Nuaiman, seorang pemabuk yang alim. Tahu kan kisah itu Nuaiman? Nah, itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu salah satu contoh bahwa tidak semua hadis ada di dalam Al-Quran. Karena banyak pihak Muslim salah kaprah. Harus dijelaskan, beranggap dalam Al-Quran itu harus semua hadis menjelaskan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran pengharaman khamar ada 3 kali. Oh iya, benar. Itu ada benar, saya 3 kali. setuju. Jadi kalau kita melihat Hamzah sama Nabi SAW yang meninggal dalam perang Uhud dan dijamin surga, sebelum perang Uhud itu beliau minum khamar. Tetapi pada hari itu memang khamar belum diharamkan secara mutlak. Ya itu. Jadi semua hadis pasti menjelaskan Al-Quran. Semua hadis menjelaskan Al-Quran. Kalau hadis ini tidak menjelaskan Al-Quran, maka ini hadis palsu. Oh iya, benar, jelas. Bro Indra, jadi kalau memang betul semua hadis menerangkan Al-Quran, apa yang dalam Al-Quran, sebelum saya turun ya bro, saya mau kerja ini. Apakah cerita tentang malaikat Jibril yang ditampar itu, atau matanya keluar setengah itu, atau kitab kitab Bukhari itu, apakah kitab Bukhari itu sahih menurut saya atau tidak bro? Soalnya kalau sahih aku bisa kalau sesuai kasih dengan cerita Al-Quran, maka ya begini, tingkat sahihnya itu kalau ada narasinya dalam Al-Quran, maka ya Enggak seperti itu Bintang. Tadi udah pas, sudah benar tadi Pak Indra Mose itu udah benar. Semua hadis membicarakan tentang Al-Quran itu benar. Kita nggak usah. Al-Quran kan? Benar. Cuman ada dari kita sendiri yang belum paham cara mengkorelasikan dalam Al-Quran, hadis dengan Al-Quran. Kita yang belum cukup ilmu gitu. Itu saja Pak. Oke, nanti aku mau tanya. Ini bro semua, Bang Suma, Bang Murdir, Indra Mose dan lainnya, nanti aku mau jalan dulu ini. Aku mau bertanya lagi tapi nanti lagi. Soalnya naik lagi Bang ya. Naik lagi semua. Terima kasih semua waktunya. Bikin banyak bertanya sih, cuma nanti aja. Kalau kalian juga mau bertanya bisa saya jawab apa yang bisa saya jawab. Semoga Allah melembutkan hati Anda Pak Yosi. Ya, semoga ada hikmahnya Bang. Salam sehat semua ya. Ya. Semoga diberkahi semua ya, saudara-saudara, teman-teman yang ada di sini. Saya pamit dulu ya. Siap. Bang Hon, lanjut. Izin sedikit jangan mau dijebak sama teman-teman Kristiani, jangan mau dijebak. Al-Quran saja, jangan pakai hadis, nggak bisa. Karena Allah ketika menurunkan Al-Quran, Allah turunkan juga keterangannya. Nah, keterangan itu hadis itu. Iya, jadi kalau izin sedikit ya. Sedikit. Silakan Kang. Ya, gini sharing saja gitu ya.
Jadi begini ya, apa bedanya hadis dengan sunnah gitu? Kalau hadis itu, misal begini ya, saya mendengar Komal dari Bang Indra, Bang Indra mendengar dari Bang Ansor, Bang Ansor dari Bang Zikonuri, Bang Zikonuri dari Ustadz Zuma. Proses penceritaan itu kita sebut hadis gitu ya, sepakat ya. Tetapi kalau ada proses penceritaan yang sahih yang diterima, kita sebut itu sunnah. Jadi kalau sunnah itu sudah dipastikan hadis sahih gitu. Nah, yang saya pahami gitu ya, sunnah pun terbagi 3 kan ya. Ada sunnah qauliyah, dan sunnah fi'liyah dan takririyah. Di fi'liyah itu yang saya pahami Bang Indra ya, yang qauliyah ya, itu ada kurbah gitu. Sesuatu yang memang diwahyukan gitu. Sunnah itu sunnah kurbah. Tapi ada juga yang jibiliyah. Jibiliyah itu memang kemanusiaannya Nabi gitu. Jadi ada hadis-hadis yang sudah masuk ke dalam sunnah, tetapi yang ke depan itu jibiliyahnya, kemanusiaannya Nabi gitu. Makanya kita mendengar ada hadis khobar. Itu hanya khobar saja, bukan syariat gitu. Jadi setuju dengan prinsipnya bahwa Al-Quran memang dia dengan hadis tidak bisa dipisahkan gitu. Tetapi membuat umum bahwa semua hadis itu dia menjelaskan Al-Quran, mungkin kita harus bisa lebih dalam. Karena tidak semua hadis dia membacakan. Contoh sunnah-sunnah yang jibiliyah gitu ya, yang sisi kemanusiaan Nabi. Itu kan hadis juga sebetulnya secara proses. Itu aja. Jadi hanya supaya, tapi secara prinsip betul Al-Quran memang tidak bisa dipisahkan dengan sunnah. Ya itu saja. Pak Munir, ini saya kira supaya slotnya ada untuk teman-teman dari Kristen, ada Ustadz Zuma sekalian. Saya izin undur ya supaya ada slot. Saya kira bagus untuk Kristen mumpung lagi pagi hangat gitu. Ada Juma silakan. Ya. Assalamualaikum. Saya mengisi sedikit. Kalau menurut saya sih hadis itu penegasan, penjelasan bagaimana ayat Al-Quran itu diurai dengan penjelasan itu adanya di hadis. Nah, maka kami tadi kan ngomong ya, kalau semua Al-Quran dijelaskan di hadis. Nah, tapi hadis tidak semua hadis itu menjelaskan tidak cuman Al-Quran, tapi banyak yang dijelaskan tentang Rasulullah, karena Rasulullah itu ceritanya ada di hadis bukan di Al-Quran kan ya, gitu. Ya. Itu yang betul sebenarnya seperti itu dari tadi. Oke, kita sapa dulu tamu kita nih Bang. Ya, Bang lanjut. Sensor. Entah dari partai apa ini. Ya, silakan. Silakan Bang. Pak Munir, saya izin turun, mungkin ada Ustadz Naja di bawah bisa bantuin. Silakan. Jazakumullah Ustadz Zuma, asatidz sekalian. Semoga bisa ini. Assalamualaikum sama-sama, akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan Bang, silakan. Ya, begini Bang. Begini, saya mau tanya, saya pun banyak lagi mau pelajari, Bang. Baik. Ini kalau macam sholat ini kan, sholat zuhur sama asar ini, kenapa ya mesti bilang orang biar bukan zuhur lah sama asar? Kenapa tidak bersuara ya, dilantunkan ayat? Ya, silakan Gurunda. Mana diperjelas dulu mungkin kalimatnya. Biar saya kurang. Kenapa sholat lainnya selain sholat zuhur itu bersuara, sedangkan zuhur sama asar nggak bersuara? Mungkin. Ya, cuma itu sih. Silakan Gurunda. Betul. Atau Bang Mose, silakan. Ya, sebelum Gurunda mungkin mungkin lagi coba. Itu mungkin biasanya dialek dari imam itu sendiri atau di tempat situ sendiri mungkin. Maksudnya dalam bersuara itu dalam melantunkan ayat-ayat pada waktu sholat begitu maksudnya Bang Baco? Kalau bersuara kan sir, kalau zuhur kan enggak Al-Fatihahnya itu enggak. Ya, dikeraskan. Ya. Iya, Al-Fatihah bacaannya dikeraskan gitu kan? Ya, kalau zuhur sama asar kan enggak ada suara begitu. Dan dilantunkan ceritanya besar-besar. Iya, saya ada juga, cuman biasanya gini, misalnya di yang pertama sholat yang maksudnya rukuk pertama itu ada misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu ada suara, tapi yang untuk yang kedua atau ketiga biasanya tidak gitu kan? Iya. Atau gimana? Ya betul itu. Bukan. Ini maksud dia ini. Maksud Pak Barco itu kenapa
sholat duhur Sholat dan zuhur asar bacaan Al-Qur'annya tidak berbunyi sebagaimana tiga Nah, sholat itu. lainnya. Makanya saya Benar-benar katakan pertanyaannya kurang lengkap. Padahal kalau alasannya kan waktu siang, kenapa sholat Jumat bunyi? Harusnya gitu kan? Iya, gitu juga. Nah itu. Nah makanya itulah gunanya hadis. Karena itu nggak dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kalau kau sholat maghrib keraskanlah suaranya, kalau duhur lirikkanlah, enggak. Itulah hadis. Nah berkaitan dengan hadis, hadis itu kan sebenarnya dalam bahasa Arab dari kata haddasa yang artinya cerita, ya kan, cerita atau perkataan, gitu kan. Iya, iya. Kemudian ini setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka cerita-cerita yang di luar Nabi itu orang Arab sudah mulai dikesampingkan. Kenapa? Karena kebenarannya masih dipertanyakan. Tapi kalau dari Nabi itu mutlak. Nah, sehingga disitulah membentuk istilah hadis itu kemudian khusus kepada Nabi Muhammad, gitu kan. Nah, kemudian kita berbicara tentang sunnah. Sunnah itu kalau menurut banyak pendapat ulama tentang sunnah ya. Kalau kita mengambil dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sunnah itu adalah sesuatu yang ditegakkan di atas dalil syariat. Sesuatu yang di atas namakan agama dan ada dalilnya, ada landasan dalilnya, bukan dibuat-buat. Nah, kemudian kalau menurut Al-Hafiz Rajab Al-Hambali rahimahullah, Al-Hafiz Rajab Ibnu Al-Hambali rahimahullah mengatakan sunnah adalah jalan yang dilalui, termasuk diantaranya adalah berpegang teguh kepada sesuatu yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau kita bicara sunnah. Nah kalau kita berbicara apakah hadis itu menjelaskan Al-Quran secara keseluruhan, tidak. Kalau saya berpendapat keseluruhan. Kenapa? Yang pertama, ketika Allah memilih Nabi Muhammad SAW di antara semua manusia, itu karena dari kecerdasan beliau di atas segala manusia. Dan pertama, dari kebaikan akhlaknya di atas semua manusia, ya kan? Kemudian dari kejujurannya juga di atas semua manusia. Pokoknya sesuatu yang baik ada pada diri Nabi Muhammad. Bahkan secara fisik beliau adalah manusia paling tampan, mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hanya dipuji oleh perempuan, Nabi Muhammad biar laki-laki memuji beliau. Nah ini luar biasa. Nah oleh karenanya, tetapi konsep prinsip maksum tetap pada Nabi ya. Artinya apa? Begini. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, berikut juga penjelasannya kepada Nabi. Nah itulah yang dikatakan hadis menafsirkan Al-Quran secara langsung. Tetapi ketika sesuatu yang tidak terkoneksi dengan Al-Quran tapi hanya hadis saja, maka itu pun adalah wahyu dari Allah. Tidak terkoneksi dengan Al-Quran. Ini bisa sambil panggil. Alternatif itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di mute dulu. Mohon maaf. Di mute tadi. Ya tidak pantul. Oh oke. Nah, ya. Oh, oke. Jadi konsepnya adalah begini. Seorang nabi itu maksum. Maksum artinya apa? Dia seperti manusia biasa nabi ini. Bisa sedih, bisa bahagia, bisa marah, bisa galau, sama seperti manusia. Nah, tapi tatkala kecenderungannya cenderung kepada kesalahan, Allah langsung tegur itu nabi. Langsung Allah yang negur. Karena nabi ini adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau nabinya salah bagaimana pengikutnya? Nabinya benar aja pengikutnya kepala batu. Aneh-aneh gitu. Nah, oleh karenanya contoh kita lihat surat Abasa wa tawalla an ja'ahum a'ma. Nabi berpaling terhadap orang yang buta yang mendatanginya. Nah, Allah tegur. Kenapa? Karena feeling Nabi pada saat itu keliru. Kenapa? Nabi lebih mengutamakan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang Nabi memang punya kekerabatan dengan orang ini. Ada maksudnya hubungan darah yang dekat. Sehingga Nabi sangat intens ingin mengislamkan dia. Tapi Allah tahu orang ini datang kepada Nabi bertanya bukan untuk masuk Islam, tapi hanya untuk menguji Nabi, untuk ngakal-ngakalin Nabi. Adapun yang si buta ini, yang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, aku lupa namanya, dia datang walaupun buta benar-benar ingin mencari petunjuk dari Nabi. Sehingga Allah tegur Abasa wa tawalla, dia Nabi Muhammad bermuka masam, an ja'ahum a'ma, kepada seorang buta yang mendatanginya. Kurang seperti itu. Nah, kita berbicara tentang orang Ternate, di mute dulu orang Ternate. Di mute. Oh, oke. Saya turun aja. Turunkan saya aja, nanti saya nyimak di bawah aja. Enggak boleh nyimak, tapi noise maksudnya. Iya, maksudnya ganti-gantian ngomongnya.
Di mute Pak, Tadi kan udah memang pada yang gede. Di mute aja, nanti boleh ngomong kalau udah selesai Pak. Gitu. ya soalnya suaranya mengganggu gitu loh. Maksudnya begini. Nah, artinya begini. Sesuatu yang ada pada Nabi, hadis ini mau berkaitan dengan Al-Qur'an langsung atau tidak, tetapi jelas tidak ada yang dilakukan Nabi menyelisih Al-Qur'an. Jadi walaupun dikatakan tapi ini nggak ada kaitan dengan Al-Qur'an. Tapi tetap itu adalah menafsirkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena sifatnya Nabi sifatnya Al-Qur'an. Sebagaimana Siti Aisyah katakan, Sayyidah Aisyah katakan. Dan Allah juga mempercayakan Al-Qur'an ini kepada Nabi karena dari semua manusia yang paling layak beliau. Yang paling layak beliau. Makanya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika misalkan Nabi keliru, ya Allah luruskan sehingga semua apa yang terjadi sama Nabi, baik itu Al-Qur'an maupun hadis, semuanya tidak ada yang menyelisih Al-Qur'an. Kenapa? Ini maksum. Ketika salah langsung diluruskan sama Allah sehingga Nabi tidak pernah memijaki jalan-jalan yang salah. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Yusuf saja dalam surat Yusuf, hampir saja Nabi Yusuf itu mengikuti ajakan Zulaiha karena kemanusiaannya. Beliau punya nafsu, tetapi Allah langsung berikan tanda nggak boleh. Sehingga Nabi Yusuf kemudian menyesal dengan berkata, Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya setan ini tipu daya wanita ini sangat dahsyat. Padahal di ayat yang lain Nabi Ibrahim berkata, Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Jadi tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya wanita itu besar. Nah ini kalau kita bicara. Jadi kalau saya meyakini bahwa hadis semuanya pasti menerangkan Al-Qur'an. Walaupun secara langsung disebutkan Al-Qur'annya atau tidak. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani. Allah katakan huda wa rahmah. Petunjuk dan rahmat. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, apakah yang dilakukan Nabi bukan petunjuk? Petunjuk. Berarti semua yang dilakukan Nabi pasti menerangkan Al-Qur'an. Bahkan jika ada seorang mengatakan tidak semua hadis menerangkan Al-Qur'an, saya berhati-hati dalam hal ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu. Kurang lebihnya seperti itu. Bila ada salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Ya, Mas. Oke, silakan Bang. Orang tahan dulu. Ini Bang, mungkin Bang orang Ternate ingin ada yang disampaikan, Bang. Silakan, Bang. Halo, Bang. Bang ORG. Halo, dengar. Ya. Tafadhol, Bang. Halo. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Enggak, kalau menjelaskan masalah Al-Quran, ya saya nyimak aja. Oh iya Bang. Iya, nyimak aja karena memang sulit untuk membantah Al-Quran ini. Dari Muslim kah Bang? Muslim. Wah ya alhamdulillah. Saya keliru, Bruno Zuma mungkin luruskan. Silakan Fadil. Kalau ini Bang, mungkin kalau ada yang Kristen mau naik, Bang Bang. Paco Kapiko Kristen apa Muslim Bang Paco? Mohon maaf. Oh iya lupa. Ya. Host, Bang, izin menanggapi. Bentar dulu Bang, ini mau menyapa teman kita dulu nih. Bang Baco, monitor. Masih mute ya. Ya. Ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan Bang? Jadi saya tadi alhamdulillah. Bukan Kristen apa Islam Pak Baco tadi? Sorry. Ya, Islam. Alhamdulillah. Oke. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Bang? Menurut saya belum jawab. Sebab kalau saya ditanyakan tadi sudah itu Pak Munir. Oh, tadi dia tadi sudah yang tanya. Oh iya. Iya. Dia bertanya Bang, tadi. Oke, tahan dulu. Bang ORG ada yang mau disampaikan Bang? Bang ORG? Ya menyimak aja katanya kalau Bang Munir. Kalau nyimak kita gantian ya Bang ya. Ini mau ada orang mau naik di Kalau bawah begitu nih. saya nanya ya. Oke. Saya nanya. Makasih banyak. Masalah Nanti Quran naik lagi ini. Bang ya. Nanti naik lagi ya. Oh mau nanya? Oke silakan kalau mau nanya Bang. Dari Ternate ini, dari Ternate. Ya. Saya ini sebenarnya Apa tuh? pengagum Bang Juma nih. Alhamdulillah. Tapi saya ada sedikit kekeliruan mumpung saya juga baru 2 tahun Muslim. Oh, Konon katanya, katanya Al-Quran itu ayat yang terakhir kali turun, setelah terakhir itu tidak ada lagi, yaitu surat Al-Maidah atau surat kelima ayat ketiga ya.
Katanya ini yang terakhir, tapi saya lupa di mana tercatat. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa telah tamat kalimat dari Tuhanmu dengan sempurna. Kalau tidak salah, wa tamat kalimati rabbika fa'anzir ya. Sidqa wa Kalau tidak adla salah ala ubadillah li kalimati wa sami'ul alim. Ya. Silakan Guru dah. Di situ disebutkan bahwa telah tamat. Kalau tamat, kenapa kok ada yang terakhir? Apakah Allah salah berfirman? Coba dibacakan ulang Pak ayatnya di mana yang mengatakan tamat itu aja. Di apa tadi? Watamat kalimat Itu dalam konteks apa? Apakah dalam konteks tamat dalam Al-Quran apa dalam konteks tamat dunia? Kita harus tahu dulu dalam konteks pertanyaan Bapak tuh. Lihat asbabul nuzulnya aja biar jelas. Makanya saya kan pengen tahu aja gitu, mau belajar tuh. Nggak apa-apa belajar. Bang Indra Mose ini dijelaskan apa pertanyaannya yang ini yang baku atau yang jelas, silakan. Ini pertanyaannya juga membingungkan soalnya dia nanya konteksnya apa tuh. Gini yang Bang, menurut Anda yang paling terakhir apa gitu? Ketika Iya. Al-Quran di pertengahan surah mengatakan sesungguhnya telah tamat, sempurna. Sempurnakan, telah sempurna, gitu kan? misalkan telah sempurna ayat-ayat yang Allah turunkan. Nah, sementara kenapa di situ bukan di akhir surah atau di akhir ayat dan penjelasan itu ada di tengah-tengah Al-Quran gitu. Misalkan di Al-An'am, misalkan itu kan ada mungkin ya kalimat utamat kalimat rabbika ya sidna wa adillah itu. Nah, silakan mungkin ada yang mengerti jawabannya. Ya pertanyaannya, tafadhol. Aku juga kalau gitu saya ulangi pertanyaannya. Ya, jadi yang surat yang terakhir kali turun adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Oh, Al-Maidah. Ya, Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinukum dan seterusnya tuh. Nah, tapi jauh sebelum itu ada ayat yang mengatakan telah tamat atau watamat kalimat rabbik. Telah tamat kalimat. Oh iya di Al-An'am itu Bang. Yang terakhir. Iya. Itu di Al-An'am telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimatnya dan dialah yang apa itu? Lupa. Berarti bukan tamat Al-Qurannya. Maksudnya salah paham Bang. Gini Bang. Maksudnya bukan tamat. Kalau kata tamat itu, kalau kata tamat berarti selesai kan? Nah, gitu loh Bang katanya Bang. Kenapa? Kalau misalkan ayat Al-Quran ini akhirannya itu adalah Qul a'udzu birabbin nas, nah kenapa deklarasi tamatnya itu ada di pertengahan surah gitu loh? Pertengahan Al-Quran mungkin. Bukan itu. Enggak, dia bilang gini. Anda bilang kalau tamat itu berarti udah berakhir kan? Benar kan? Udah berakhir, udah tidak ada yang lain. Iya. Sesuai karena apa namanya? Al-Qur'an itu kan diturunkan sebagai penyempurna. Ketika Allah menyatakan itu bahwa dia sudah mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Sesuai dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah yang tadi Anda bacakan ayat 48 kalau nggak salah ya. Al-Maidah ayat 3. Oh, Al-Maidah ayat 3. Tapi dalam konteks itu yang Bapak bilang kalimatul bahwa ayat sudah berakhir itu sebenarnya itu Allah sudah memperjelas di dalam Al-Quran bahwa firman yang telah dia sampaikan telah sempurna di dalam Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang tamat. Bukan ada kitab-kitab lain lagi, ada surat-surat lain. Tidak, bukan seperti itu Pak. Ya, oke, tahan dulu ya Bang Baco, kita gantian dulu ya Bang. Boleh Bang ya? Oke, ini ada Ustaz. Host, nggak usah, saya aja yang turun host. Oke. Iya, saya aja yang turun. Makasih banyak host sudah diajak naik. Ya, sama-sama nanti naik lagi Bang. Coba Bang Indra Mose on nggak? Bang Indra Mose on nggak? Ini ada Ustaz Naja mungkin di bawah mau menjelaskan ya. Oh ya, silakan. Oke, kita ada. Oke, Guru, terima kasih. Saya pun mau sambung kerja dulu. Gurunda masih nggak monitor mungkin nanti mungkin. Iya. Ini ada Gurunda. Udah ada Gurunda. Gurunda. Tafadhol Gurunda. Assalamualaikum Bang Zuma, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinakum, Masya Allah. Jumpa lagi kita. Waalaikumsalam. Ahin aja. Ini sehat selalu. Minal aidin wal faidin ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin.
Ini hari berkah nih buat saya nih. Minal aidin ya. Kok minal aidin wal faizin di hari Adha ya? Iya. Minal Adha wal Kan faizin. iya, besok lebaran. Lebaran. Ini hari yang paling berkah nih buat host nih karena dinaikin 2 gurunda nih. lanjut. Ya. Tadi pertanyaannya apa ini? Maaf. Gini, Saya kurang monitor. Gurunda, insya Allah saya bisa ini. Kenapa mungkin penjelasan sempurnanya kalimat-kalimat Allah itu berada di Al-An'am, tapi kenapa surah terakhirnya kok Anas mungkin gitu. Tapi kenapa setelah Al-An'am masih banyak surat-surat lainnya, sementara di situ dikatakan telah sempurnalah firman Allah yang diturunkan gitu. Silakan. Oke. Sebelum ke Dinda Naja, Al-Quran memang menjelaskan begini dalam surah Al-An'am ayat keberapa tadi ya? Di situ diterangkan Bismillahirrahmanirrahim wa tammat kalimatu rabbika sidqau wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu. Firman Tuhan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dengan benar dan adil. Jadi Al-Quran itu bukan hal baru. Al-Quran itu bukan sesuatu yang baru disempurnakan setelah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Al-Buruj, di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan bal huwa Qur'anum mujid fi lauhil Majid. Iya. Majid lalu fi lauhil mahfuz. Jadi Al-Quran itu memang sudah sempurna dan keberadaannya tersimpan dan terjaga. Jadi sebelum diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya memang itu Al-Quran sudah benar, sudah adil dan memang sudah sempurna. Tetapi tentang pewahyuannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW nanti berakhir pada surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Nah itu surah Al-Maidah ayat 3 tuh. Jadi bukan berarti ketika diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 15 bahwasanya berakhir sampai di situ, enggak. Tetapi Al-Quran itu dinyatakan secara mutlak Al-Quran itu telah sempurna. Sempurnanya di mana? Karena Al-Quran itu benar dan adil dan memang sudah ada tersimpan sebelum diwahyukan. Demikian begitu dari saya, mungkin dari guru saya yang lain silakan. Betul. Puas kalau jawaban seperti begini. Dengar logatnya kangen waktu masih di bawah Karaeng Jeneponto dulu. Kalau teman-teman lanjut. pengen nanya apa ya, referensinya Bang Zuma yang dijelaskan Bang Zuma itu, saya kan pernah bilang dulu ya, memang Bang Zuma tidak pernah menyebutkan tafsirnya ulama ini dalam ini, tapi ternyata ada di tafsir gitu loh. Takutnya ada yang bilang mana referensinya, takut gitu. Referensinya tafsir Qurtubi. Berarti saling menguatkan ini. Apa namanya itu? Jangan tafsiran dari surah itu. Al-An'am ketika dikatakan watammat kalimatu rabbik, di sana ada pendapat yang namanya Imam Qatadah. Nah, Imam Qatadah ini pas seperti Bang Zuma. Itu teman-teman. Tafsir Qurtubi, pendapat Imam Qatadah pas sesuai penjelasan Bang Zuma barusan. Nah, apa kitabnya biar bisa dicari itu? Tafsir Qurtubi, beliau bermadhab Maliki dalam fikih. Imam Al-Qurtubi ya? Ya, cari pendapat yang Imam Qatadah. Imam Qatadah ini termasuk ulama besar ya dalam penafsiran ya. Imam Qurtubi masih muridnya. Catat nih. Oke, makasih. Nah, ini katanya mu'alaf ya katanya. Orang Ternate mu'alaf ya Bang? Orang Ternate. Betul. Mu'alaf. Masih pendalaman. Bang Ansor kita sapa dulu nih kawan kita nih, Bang Usar. Selamat pagi menjelang siang Bang Usar, dari mana dan mohon maaf saya bertanya agama Anda barangkali. Ansar, nama saya agama saya Islam. Ya alhamdulillah. Oh alhamdulillah kalau jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Oke, kita kasih kesempatan dulu untuk gurunda kita Bang Wafi, silakan Ustaz Wafi.
Ini Oten punah ya, punah Bismillah. semua. Gini, masalah hadis tadi teman-teman ya. Apakah hadis itu menerangkan seluruh Al-Quran atau tidak? Jadi kalau kita mengkaji yang namanya ilmu mustalahul hadis, pembicaraan Nabi itu dibagi jadi dua. Ya, Nabi kan kalau ngomong nih, namanya kan hadis. Ya. Nabi kalau ngomong itu bahasa Arabnya itu hadis. Makanya di Al-Quran berkali-kali ada lafaz lahwal hadis, ada fi hadisin ghairi. Nah, bahasa Arabnya hadis. Nah, ketika Nabi ngomong itu ada 2 poin. Ada yang menjelaskan wahyu, ada yang ijtihad dari pribadi, pemikiran pribadi, teman-teman. Kalau maksudnya Nabi itu hadis adalah menjelaskan wahyu, maka jelas hadis merupakan penjelasan detail mengenai ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau maksudnya hadis itu adalah ijtihad Nabi, pemikiran Nabi pribadi, maka itu mungkin terjadi kesalahan karena tidak ada kaitannya sama wahyu. Contoh, Edis, ya Kristen, kan ada yang namanya Edis kan ya, yang sudah pernah belajar Al-Quran 10 tahun tapi tidak bisa baca sampai sekarang. Ya. Nah, ada Al-Fatihah ya, sekarang. Edis itu biasanya pernah bertanya begini, kenapa Muhammad kok salah ketika ngasih saran kepada para orang-orang yang menanam kurma di kebun? Kata Nabi A, ternyata ketika dilakukan oleh orang yang ada di kebun ini ternyata hasilnya B. Loh kok bisa salah? Akhirnya rugi nih orang yang punya kurma gara-gara Muhammad, kata dia. Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, kalau berkaitan dengan pemikiran Nabi sebagai manusia, bukan menjelaskan tentang wahyu, maka wajar. Nabi sudah pernah mengatakan yang termaktub dalam Al-Quran, innama ana basyarum mithlukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Yuha ilayyah, cuma bedanya aku dapat wahyu. Nah, kalau menjelaskan tentang wahyu, maka mustahil Nabi salah. Tapi kalau pemikiran pribadi, maka mungkin terjadi kesalahan. Itu penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Sebagai manusia, Nabi sudah mengaku. Ya. Sebagai manusia, Nabi sudah mengaku, kalau saya ini sama seperti kalian. Cuma bedanya aku dapat wahyu. Dan ketika Nabi sholat, ya, Nabi pernah lupa kan? Pernah lupa waktu sholatnya 3 rakaat, Nabi ternyata cuma 2 rakaat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu yang baru? Loh, emangnya kenapa, kata Rasulullah? Aslinya kan 3 rakaat, tadi antum sholatnya 2 rakaat. Lalu Rasulullah bilang, aku manusia biasa sama seperti kalian. Kalau aku salah, luruskan. Bayangkan, sekelas Nabi ini ya, mau diluruskan gitu loh. Kata Nabi kepada para sahabat, kalau saya salah ingatkan saya, kata Rasulullah. Nah, kalau kaitannya dengan ijtihad Nabi sendiri, pribadi kemanusiaannya, kalau kata Oten ya, kalau bilang Yesus itu ada kemanusiaannya katanya. Nabi sebagai manusia sudah mengatakan berkali-kali, dan itu menjadi ayat dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf lagi, ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakan Muhammad kepada umat kamu, bahwa kamu tidak bisa memiliki diri kamu sendiri, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Illa masya Allah, kecuali kehendak Allah. Jadi kalau Nabi adalah pribadinya maksudnya, pemikiran secara manusia, maka mungkin terjadi kesalahan. Lupa itu adalah manusiawi. Makanya disebut al-insan, dari kata nasia, yang mahlul khotok wan nisyan. Yang mana manusia ini memang wajar lupa. Dan orang yang lupa, ya, itu tidak mendapatkan dosa. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, rufi'al qalam, catatan amal itu akan diangkat oleh Allah untuk siapa saja. Yang pertama, orang yang lupa. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, ketika dia terpaksa, terpojok harus mengatakan sesuatu atau yang lain. Nah, kalau maksudnya hadis adalah Nabi menjelaskan wahyu, maka mustahil itu salah. Tapi kalau maksudnya hadis itu adalah pikiran Nabi sendiri, ya, sebagai manusia biasa, maka mungkin terjadi kesalahan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, diluruskan kalau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh, kalau kayak gini nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, mantap. Saya mau tanya ini karena yang lain. hari menjelaskan masalah Nabi ini. Saya kan baru Islam 2 tahun yang lalu. Terus saya bergabung dengan kelompok Jamaah Tablik biasanya disebutkan ya. Betul. Nah, sampai dari Halut Hal Mahira saya sampai ke Ternate. Saya ditanya oleh seorang pengkaji filsafat, seorang mahasiswa di Masjid Raya Al Munawwar Ternate. Waktu Jumat, setelah selesai Jumat, saya berdiskusi dengan seorang mahasiswa. Beliau mengatakan begini, karena saya kan punya jenggot, katanya jenggot itu kan sunnah. Jadi beliau bilang, untuk apa piara jenggot, apa untungnya menghidupkan sunnah itu. Jadi saya sebutkan hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Saya bilang ini kata Nabi. Terus beliau mencoba membandingkan, Fir'aun juga berjenggot, Haman juga berjenggot, para orang-orang Yahudi, orang yang pembangkang terhadap agama Islam, musuh-musuh Nabi juga berjenggot. Saat ini Anda mengklaim jenggot Anda itu adalah menghidupkan sunnah Nabi. Dari mana Anda tahu? Beliau katakan seperti itu. Nah, jadi ini yang sering saya tanya-tanya kepada teman-teman saya, ustadz-ustadz saya. Mungkin kalau ustadz di sini siapa tadi? Ustadz Wafi ya. Mungkin Ustadz Wafi bisa lebih menjelaskan ini, lebih mendetail masalah ini untuk bagaimana kita bisa membedakan antara jenggotnya. Karena saya hanya sekedar menjawab bahwa jenggotnya Rasulullah itu satu kepal, selebihnya itu bukan. Itu jawaban saya. Mungkin ada jawaban yang lebih detail dari ini. Ya, bilang aja Bang, Firaun juga pakai baju gitu Bang. Kenapa kau pakai baju gitu? Nah, tafadhol Gurunda. Tafadhol yang mau menanggapi silakan. Silakan Dinda Naja. Ya, kalau saya sih melihatnya sama seperti ketika ada perintah Safa dan Marwah. Ternyata orang-orang Ansor itu juga sebelumnya melakukan sa'i. Sama, tapi bukan berarti kesamaan itu berarti mengikuti kaidah-kaidah orang jahiliyah. Saya kira poinnya di situ. Silakan Dinda Naja. Saya juga sudah ada tamu di sebelah ini, gimana ini teman-teman? Oke, saya hotelnya sudah aja. Ada yang sudah janjian. Silakan. Monggo nggak apa-apa, Gurunda berbagi. Dinda Naja, Dinda Indra Mose, teman-teman yang lain. Lanjut. Saya boleh bergeser ya. Silakan Gurunda. Tafsirannya itu dibawa ke sini. Kalau ada waktu enggak sudah. Kalau ada ada janjian waktu di sebelah soalnya. Kalau ada waktu nanti kesini lagi insyaallah. Ya, baik abangku, baik. Pasiennya ya, saya pamit ya Dinda ya. Lanjut Bang. Iya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Naja tetap di sini. Nah, pertanyaan yang sama, bagaimana ini dikisahkan di Biblos, bagaimana Yesus untuk menjawab, untuk membantah tuduhan-tuduhannya itu bahwa ibunya bukan seorang pezina. Bagaimana cara Biblos menjelaskan untuk mengcounter tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi bahwa ibunya bukan seorang pezina? Nah, silakan ditanggapi. Tapi boleh Bang Abra, ada Bang aku kan datang. Assalamualaikum Gurunda Juma. Wah, ini asli kan? Bukan ya? Asli dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang, ku panggil abang aja. Nanti ku kasih 1 kilo. Ya. Sehat. Masya Allah sehat. Masya Allah. Guru-guru saya lengkap di sini. Dinda Moto, Dinda
Jonathan, wah ini malah apa saya ada lengkap. Runda Juma nih saya mah Ada Abang Teman Adriansyah. kita ini, masya Allah. guru kita ini, Guru kebanggaan kita ya. silat. Silat kungfu. Silakan lanjut abang. Bang Gabriel. Saya waktunya 1 jam ya. Sebelum saya ke gunung. Siap. Kita 1 jam bergabung sini. Siap. Mau ke gunung nih. Silakan Bang Gabriel. Iya. Assalamualaikum. Silakan dilanjut. Saya nyimak dulu. Bang Gabriel nggak ada suaranya. Iya, kecil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya lagi apa ya? Tenggorokan lagi apa? Tenggorokan. Oh, dari Islam. Tadi ada ibu-ibu. Keren banget ibu-ibu tadi. Iya, tadi. Assalamualaikum Bang Guru Suma. Oh, Islam ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi boleh saya tanggapi nggak terkait Mana? zoleman ini? Silakan lanjut. Bunda izin ya. Jadi begini, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang umi. Para mufasir, para alim ulama ada yang mengatakan bahwa umi itu tidak bisa baca tulis, buta huruf. Tetapi juga ada yang kemudian mendeskripsikan bahwa umi di sini adalah yaitu seorang nabi yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, ya, yaitu Torah, kemudian Mizmor Daud, Sefer Tehillim, dan Gospel, begitu. Makanya disebut sebagai nabi yang umi. Tapi kalau saya pribadi, saya sependapat dengan dua pendapat ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu nabi yang umi, yang dalam arti tidak bisa baca tulis karena pada saat itu budayanya menghafal. Dan yang kedua, saya juga sependapat bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kemudian membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran itu. Nah, mengenai peristiwa Nabi Isa atau Yesus Kristus berbicara dengan orang Yahudi, ketika orang-orang Yahudi menuduh ibunda Yesus adalah seorang pezina, posisi Yesus di situ sebagai advokat. Posisi Yesus itu sebagai pembela ibunya. Dan ini dikisahkan di dalam Gospel Thomas, Gospel masa kecil Yesus. Nabi Isa membuat burung ada di situ. Nabi Isa berbicara dengan orang Yahudi ada di situ. Cuma karena hal ini akan mengejutkan, hal ini akan merontokkan iman orang-orang Kristen, Gospel Thomas ini diapokrifakan. Al-Quran menceritakan kisah itu, bahkan bukan hanya peristiwa berbicara dengan ibundanya, berbicara dengan orang Yahudi di masa kecilnya dan membuat burung, bukan hanya itu. Peristiwa Yesus tidak disalib saja sudah disebutkan di dalam Gospel Basilides di abad pertama, lebih tua daripada Kodeks Vatikanus. Kodeks tertua bahasa Yunani itu adalah Kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi. Kodeks tertua kedua Kodeks Sinaiticus 329. Yang lebih tua itu Gospel Basilides. Gospel Basilides mengatakan bahwa Yesus tidak salib. Dan kalau kita mengeksplorasi Biblos, Gospel yang sekarang ini, ternyata salah satu anugerah dan karunia Yesus itu adalah diserupakan, berubah rupa. Jadi apapun yang disampaikan Quran itu adalah fakta. Fakta mengenai sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Nah, Gospel Basilides dan Gospel Thomas itu tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang itu disembunyikan kok, itu diapokripakan kok. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis menjadi maudhu doib hasan karena ada kualifikasi. Dilihat perawinya, sikoh atau tidak sikoh, dobit atau tidak dobit, ada ilat atau tidak ada ilat, ada syak atau tidak syak, ada syak, sanadnya bersambung atau tidak. Ketat kalau di dalam hadis. Kalau gospel, apokrifa itu, ini mohon maaf teman-teman Kristen ya, apokrifa itu bukanlah palsu loh. Tidak ada definisi apokrifa itu palsu. Dan kanonik itu juga bukan asli loh. Tidak ada. Dan gospel di dalam
tafsiran perjanjian baru itu tidak diketahui siapa nama penulisnya. Jadi kalau mau disetarakan dengan hadis, Alkitab ini tidak lebih baik daripada hadis doib, bahkan bisa setara dengan hadis maudhu, sanadnya terputus, hadis mardud, hadis tertolak. Jadi begitu Bang Zo Lemon, bahwa Al-Quran, Nabi Muhammad hanya memberikan fakta. Terakhir dari saya, cerita kisah tentang diselamatkannya badan Fir'aun, ada kisah-kisah yang lain yang memang sesuai dengan realita, itu tidak pernah dikisahkan oleh Bible. Bahkan besi itu bukan diciptakan, bukan ini ya, besi di dalam Quran surat apa itu? Besi itu diturunkan, itu juga sesuai dengan data, dengan fakta yang ada, dengan sesuai dengan sains. Jadi Al-Quran itu hanya memberikan sebuah fakta, watak kebenaran firman Tuhan. Mudah-mudahan dipengerti ya. Gimana kalau 7 muslim lawan saya gimana? Gimana kalau 7 muslim lawan dia sendirian? Waduh, sombong banget nih orang. Si Edis ini pembual ini. Gurunda pernah bertemu Edis nggak tahun 2013? Ini ngaco lagi nih orang ini. Wah, ngaco ini. Dia itu 2013 sebelum ada WhatsApp telepon saya. Nandar, saya akan murtadkan kamu dalam jangka waktu 3 hari. Saya sudah hatam Quran 10 tahun. Sampai sekarang saya. Nandar nih bohong aja terus. Sesuai hadis memang diperintahkan boleh berbohong. Mana? Lu kok saksinya banyak, Ustadz Sugi juga gitu. Lanjut Gurunda. Bang Gurunda Moto. Memang boleh berdusta menurut hadis, boleh berdusta dalam 3 hal. Kan boleh, memang Muhammad mengajarkan boleh berdusta dalam hadis gimana? Di mana itu Bang Edis? Buka aja hadisnya, boleh berdusta dalam 3 hal. Muslim itu boleh berdusta dalam 3 hal itu. Dalam hadisnya ada itu. Nah, itu aja nggak usah dibahas lah, ada basi itu, cari yang lain lah. Karena takut gitu loh, karena bisul kan itu. Cari materi yang lain lah. Jangan yang itu Bang Edi. Jangan yang itu Bang Edi, soalnya bisul itu sakit itu kalau disentuh gitu ya. Saya lanjutkan ya narasi Bang Nanda tadi ya. Tadi kan saya sudah mengajukan satu komparatif ya, bagaimana baginda Nabi Isa di dalam Al-Quran itu untuk membantah tuduhan kaum Yahudi bahwa ibundanya bukan seorang pezina. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana dengan di Biblos, bagaimana cara membantah tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi bahwa bahwa ibunda Maria, Bunda Maria itu bukan seorang pezina. Itu tuduhan cara apa yang dilakukan? Kedua gimana? Tuduhan bahwa Maryam berzina itu datangnya setelah Injil ditulis. Gimana kamu itu? Aneh kamu kalau menyuruh Bible membantah itu. Coba kamu tanya, tuduhan bahwa Maria berzina itu adanya kapan? Itu adanya di abad kedua, abad ketiga gitu. Jadi Islam, Al-Quran membantah itu. Padahal di zaman Yesus nggak ada yang bilang begitu. Mana? Jadi orang-orang Yahudi saat itu menganggap lumrah ya, ada orang tanpa suami kemudian bisa hamil terus melahirkan, dianggap lumrah itu. Nggak ada orang Yahudi yang berpikir bahwa Maryam itu hamil sendiri. Gimana kamu itu? Apa kamu pikir orang-orang itu pada saat itu percaya Maryam itu hamil sendiri? Kan tidak. Mereka taunya Maryam itu hamilnya dari Yusuf. Gimana? Tahu bahwa ternyata Maryam itu hamil tanpa persetubuhan itu hanya orang Kristen. Nah kemudian itu dijadikan bahan olok-olok oleh orang Yahudi. Tapi itu adanya abad kedua, abad ketiga. Jadi jangan kamu menghayal seperti dalam kitabmu bahwa orang-orang di zaman itu menghina mengejek Maryam itu hamil tanpa suami. Nggak pernah ada itu. Gurunda, Waalaikum. Nandar bilang bahwa penulis kitab Matius ini tidak diketahui penulisnya. Sama, Quran juga nggak diketahui penulisnya itu siapa. Coba tunjukin ayat di Quran yang mengatakan inilah penulis Al-Quran. Nggak bakal ada. Sampai kiamat nggak bakal ada. Cuman kalian bilang bahwa Quran itu ditulis oleh Utsman bin Affan. Tapi itu kan nggak ada di Quran gitu loh.
Masa kau samakan Al-Quran dengan dongeng buku kitabmu? Lucu. Al-Quran itu 7 orang bisa maju 7 orang, lawan saya 7 orang. Gimana? Al-Quran itu wahyu, bukan karangan. Kalau karangan, kan oh yang klaimmu, ditulis mana? ini gini. Loh, itu bukan klaim. Ya, Itu bukan itu klaim. semua klaim itu. Ya, Kalau siapa cuma dapat bilang? ngapain? Siapa? Begini, Edis. Sumber yang datang kepada penulis kitabmu itu adalah Yesus. Sumber Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Quran mana, Rasulullah, Pak? dengarkan. Dengarkan, kamu yang dengarkan. Dengarkan. Tunjukkan di dalam Quran. Dengarkan. Kamu diam, kau nggak ada ilmu. Jangan kau pikir kalau Pakai waktu gimana? Pakai waktu. Enggak, kamu nggak level. Kamu nggak ada ilmu. Bilang aja. Oke? Ngapain saya takut? Paulus kau bangkitkan, suruh hadapi saya. Pakai waktu. Pakai waktu. Nggak layak kau. Nggak layak kamu. Dengarkan saya. Rasulullah Muhammad, dengarkan saya. Yang Muslim diam. Biar hewan ini saya yang tundukkan, saya jinakkan. Dengarkan. Edis. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dengarkan. Homo, dengarkan saya. Al-Quran itu mendapatkan legitimasi dari sumber. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairukum man ta'allamal Quran. Sekarang coba sebutkan di mana Yesus pernah menyebut surat Lukas, surat Paulus, karangan Markus, karangan Yohanes, surah-surah Paulus. Satu data aja, silakan. Nggak ada, sama nggak adanya Muhammad nggak pernah. Gak ada, udah kamu sudah mengakui tidak ada, berarti kitab-kitabmu itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Selesai kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, saya minta data untuk apa? Untuk apa didialogkan? Dengarkan. Bencong. Homreng, sudah umur 53 tahun belum kawin-kawin. Dengarkan saya. Dengarkan. Edis, dengarkan saya. Tidak ada legitimasi Yesus terhadap kitabmu. Tidak ada legalitas dari Yesus terhadap kitabmu. Untuk apa didebatkan? Di mana Muhammad bilang? Apa mana legitimasi dari Yesus kepada kitabmu? Mana? Khairukum man ta'allamal Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Itu kan enggak ada di Al-Quran itu ucapan Allah, bukan ucapan Rasulullah. Yang pasti tentang Al-Quran, dengarkan. Yang pasti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Al-Quran. Terimalah Al-Quran dari para sahabatku. Bahkan beliau menyebut nama. Dia menyebut Al-Quran. Dia menyebut Al-Quran. Sedangkan saya kasih kamu waktu 1 jam. Edis, saya kasih kamu waktu 1 jam. Tolong teman-teman Muslim diam. 5 menit berani nggak? Saya kasih kamu 1 jam untuk berbicara habis ini, Edis. Umat Muslim silakan diam. Saya kasih kamu waktu 1 jam untuk kamu menguraikan bahwa Yesus. Saya kasih kamu waktu ini. Saya kasih kamu waktu 1 jam. Saya 1 menit, kamu 1 jam. Kasih waktu, host. Saya kasih kamu 1 jam. Saya kasih kamu 1 jam waktu untuk kau puas berbicara habis ini. Homreng. Saya dengarkan. Saya kasih kamu waktu 1 jam untuk menunjukkan Yesus pernah menyebut kitab yang kamu pegang hari ini. Silakan, 1 jam dari sekarang. Silakan Bang Edis. Kalau nggak berani diskusi. Yang lain diam. Kita hening cipta. Kita kasih dia 1 jam untuk menjelaskan Yesus pernah menyebut kitab-kitab yang digunakan Kristen mempertuhankannya. Silakan dihitung dari sekarang. 1000 tahun kau mulai. Di dalam Quran tunjukin Muhammad pernah nyebut Quran. Mana? Di dalam Quran mana Muhammad pernah nyebut Quran? Potong leher saya kalau ada. Cuma itu doang Bang Edis. Lagi dong, terusin. Host diam, biar dia bicara 1 jam menjelaskan Yesus pernah menyebut Lukas, Markus, Yohanes, Efesus, Roma, Galatia. 1 jam saya kasih, silakan. Quran bahwa Muhammad pernah nyebut Quran. Coba di dalam Quran Muhammad nyebut Quran di mana?
Engkau harus ngarang pergi dulu ke kitab Bukhari, kitab tafsir, kitab ini, kitab Udel, mana-mana kau pergi nanti. Pakai Quran kau nggak berani, karena Quran bagimu nggak berguna. Kau harus pergi ke kitab ini, kitab Udin, kitab Usul, kitab ini. Lari kau kemana-mana. Pakai waktu nggak berani, kan takut kau pakai waktu. Coba pakai waktu, berani nggak? Habis kau pasti kau bikin. Mana berani nggak Muslim pakai waktu dengan saya? Pasti kencing di celana saya bikin. Mana nih kepada diam ini? Kita ngomong dulu aja, ngomong terus. Kita dengerin. Host, diam host. Kita dengarkan di mana Yesus menyebutkan kitab-kitabnya Kristen. Diam, 1 jam kita kasih. Siap. Pernah, sama seperti Muhammad pun nggak pernah dia nyebut-nyebut kitab Quran di dalam Quran, nggak bakal ada. Gimana kamu tuh? Nah, kalau mau diskusi pakai waktu gimana? Berani nggak? Ada nggak nyali Muslim berdiskusi dengan saya pakai waktu? Ada nggak nyalinya? Tunjukin kalau dia punya nyali. Mana? Muslim pakai waktu diskusi dengan saya, mana? Berani nggak? Kau bilang-bilang Muhammad menerima wahyu di Quran. Kau cari dalam Quran Muhammad menerima wahyu dari Allah di mana? Tunjukin ayatnya tanpa tanda kurung. Ku kasih kau hadiah, ku kasih. Mana? Tunjukin. Di dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad, mana ayatnya? Sampai kiamat kau cari, mana? Coba. Ngarang-ngarang aja kau bilang katanya Muhammad terima wahyu dalam Quran. Muhammad itu Al-Quran ditulis Utsman bin Affan. Di Quran mana? Quran ditulis Utsman bin Affan tuh di Quran mana? Ayat mana? Saya ini sudah 10 tahun baca Quran itu, nggak pernah ada dalam Quran itu. Quran ini ditulis oleh Utsman bin Affan. Sampai kiamat kau cari kagak bakal ada. Gitu loh, Kipli. Silakan, mana kok terdiam semua kalian? Terguncang. Apa itu? Mana? Terdiam kan? Memble kalian, memble. Udah ngomong tuh, jawab cuma ini mana cuma tuh, jawab cuma tuh. Kalian tiap hari berdusta, kalian bilang di dalam Quran ada tulisan, ada keterangan siapa penulis Quran. Kalian bilang katanya penulis Quran itu Utsman bin Affan. Di rapat diketuai oleh Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit dan kawan-kawan dalam menulis Quran. Di Quran mana ada informasi bahwa Quran itu ditulis Utsman bin Affan? Sampai kiamat, sampai di Arab berbuah pohon durian, kalian gak bakal temukan itu. Gitu loh, sama seperti kalian tak akan pernah menemukan di dalam Quran Muhammad Sunnah. Sampai kiamat gak bakal ketemu. Gitu loh. Sama juga kalian kalau suruh nyari di dalam Quran, coba Kipli, carikan saya di dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Kalau kau bisa tunjuk Kipli di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad, ku kasih kau telingaku, ku kasih kau dua-duanya, 2 telinga ku kasih sama kau. Mana? Tunjukkan di dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad tanpa edit, tanpa tanda kurung, tanpa kau edit kau tambah-tambah. Mana? Tunjukkan. Allah berfirman kepada Muhammad di mana? Tunjukkan dalam Quran. 10 tahun saya baca itu Quran Kipli. Mana? Tunjukkan Kipli. Silakan Kipli. Mana kok diam semua ini? Wah, ngeri memang, Pak. Ngeri saya, Pak. Diam semua dibikin. Ya memang jelas kagak ada. Pagi Bang Dion. Pagi moderator. Dengar ya kalian teman-teman. Edis, Wah, saya sudah kasih kamu waktu. Saya sudah kasih kamu waktu. Oke? Al-Quran menjelaskan innahu laqur'an karim. Al-Quran menjelaskan dirinya dan itu berasal dari lisan Rasulullah. Artinya Rasulullah menjelaskan, dengarkan saya. Dengarkan. Ini ayat innahu laqur'an karim. Enggak usah, ini ayatnya. Ini ayat. Ayat berapa? Ini ayat.
Umat Islam tahu innahu laqur'anun karim. Kamu 10 tahun belajar Quran kan? Muhammadnya? Mana di Katanya kamu 10 tahun belajar Quran. Mana di situ Muhammadnya? Kamu katanya kamu belajar. Oke, udah ya. Al-Quran menyebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innahu laqur'anul karim. Beliau menyebut Al-Quran. Sekarang dalilnya saya minta Yesus menyebut kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab itu Muhammad Matius, surah-surah Paulus. Saya kasih kamu waktu lagi 30 menit. Silakan, yang lain diam. Nggak usah 30 menit, 5 detik nggak ada. Nggak pernah Yesus sebutin, nggak pernah. Sekarang saya tanya sama kamu, di mana dalam Quran Allah bilang Muhammad saya turunkan kepadamu Quran mana? Tanpa edit, tanpa tanda kurung mana? Mana? Tunjukin. Fa'auha la abdihi ma auha. Mana di situ Muhammadnya? Loh, ini Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ngarang lagi. Ngarang kepada siapa? In huwa illa wahyu yuha. Muhammadnya mana di situ Muhammad? Wa ma yantiqu anil hawa. Cuman ma dalla sahibukum wa ma gawa. Ayo, sama kamu itu. Ayo. Ayo. Tunjukin ya, dengar. Saya bisa tunjukin di dalam mana dalilnya Yesus menceritakan kitabmu? Enggak ada. Enggak ada. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Enggak ada. Sampai kiamat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ternyata kitabnya Kristen itu tidak berasal dari Yesus. Tepuk tangan dulu dong. Karena Anda sudah mengakui kitabnya Kristen tidak berasal dari Yesus. Mau apa lagi? Ayo. Ya, sekarang mau apa lagi? Mau tunjukkan Allah Mau apa lagi? Udah kujelaskan kan sama mu. Udah kujelaskan. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul berfirman kepada Musa ada di Quran. Allah berfirman kepada Isa ada di Quran. Allah berfirman kepada Adam ada di Quran. Coba kamu tunjukkan Allah berfirman. Coba kamu tunjukkan Allah berfirman kepada Paulus. Di mana tertulis? Agak gampang. Pintar bertanya, nggak bisa menjawab. Kayak mana itu ceritanya tuh? Pakai waktu nggak berani. Bang Edi kan bertanya juga, Bang Sima juga jawab dong. Lah saya kan sudah jawab tadi. Nah sekarang jawabannya. Nggak ada ayatnya, nggak ada. Saya sudah baca ayatnya. Saya sudah baca ayatnya. Dengar. Saya iris kuping saya kalau kau bisa tunjukin ayat dalam Qurannya mana? Mana? Tunjukin. Nah, itu tadi sudah bacakan ayatnya. Dengar. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Saya sudah baca ayatnya. Saya sudah baca ayatnya. Saya sudah baca ayatnya. Dulu saya buka kamera, saya iris kuping saya secara live. Kalau kau bisa tunjukkan Kipri dalam Quran, Allah berfirman kepada Muhammad tanpa edit, tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Tunjukkan mana? Oke, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan salah satunya. Ya, saya bacakan ayatnya. Dengarkan kau. Home rank dengarkan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Satu ayat. Mana di situ Muhammad? Mana satu ayat. Muhammad enggak ada sini. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Oke, dua. Oke. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang giliran kamu. Mana pernyataan? Dengarkan, mana pernyataan Yesus memberikan wahyu kepada Lukas, Markus, Yohanes, Petrus, Paulus? Saya kasih waktu 2 tahun setengah. Silakan. Yang lain diam. Mana? Kenapa kau omonganmu sendiri?
yang diomongin dia tadi gini. Tadi kan dia ngomong gini. Allah berfirman kepada Muhammad. Itu omongan dia sendiri tuh. Omongan dia itu. Gila-gila. Yang saya minta sama kamu ayat Quran. Jangan omonganmu. Kau kan ngomong Allah. Iya, ditanya lain jawab lain gitu loh. Gini, di dalam Quran saya bisa tunjukkan sama kamu Allah berfirman kepada Musa. Saya tunjukkan ada. Kemudian Musa menjawab ada. Allah berfirman kepada Isa ada. Ada ayatnya saya tunjukkan langsung. Allah bertanya kepada Isa, wahai Isa, pernahkah kau katakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Ada itu ayatnya. Nah sekarang saya minta sama kamu tunjukin ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad tanpa mulutmu. Quran aja yang ngomong tanpa mulutmu. Coba silakan tunjukkan ayat berapa, surat apa biar saya bacakan. 10 tahun saya baca Quran gak pernah saya temukan itu. Mana Muhammad aja cuma disebut 4 kali dalam Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul. Terus aku jawab. Sekarang giliran dulu. Lo kok artikan katanya 10 tahun kau belajar Om Reng. Katanya 10 tahun. Artikan. Apa kau belajar 10 tahun itu apa? Takut kau mengartikan. Katanya 10 tahun tadi. Ya saya kan sudah menyampaikan dan umat Islam sudah mendengarkan. Umat Islam sudah mengetahui dan mendengarkan. Sekarang giliran kau yang mengaku 10 tahun. Siapa di situ yang ngomong? Siapa di situ yang ngomong? Sekarang saya tanya samamu, mana pengakuan Yesus tentang kitabmu? Mana? Saya kasih kamu waktu 100 tahun mulai dari sekarang. Yang lain diam. Ngomong siapa? Oh, baca Arabnya Indonesianya nggak dibaca. Takut kau sama Banu terjemahannya. Ada Bang Maliki, selamat pagi. Halo bro, selamat pagi. Lanjut. Maliki, selamat pagi Bang Maliki. Dengar ya, saya tantang kalian semua, tunjukin Bang Malikil, selamat pagi Bang Malikil. Allah berfirman kepada Muhammad, tunjukin ayatnya aja. Sebutin ayatnya, terus nomornya berapa biar saya bacain. Mana? Coba. Saya kasih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sekarang saya kasih lagi waktu 200 tahun. Tunjukkan data Yesus menyebutkan tentang Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus bahwa beliau yang mewahyukan tulisan-tulisan mereka. 200 tahun, yang lain diam. Bukan Bang Edi tanyanya tunjukkan, bukan bacakan. Tolong tunjukkan coba. Tahu saya itu Bang ayatnya. Gini. Itu ayatnya begini. Makana Muhammadun abaha ahadim mir rizalikum walakin kataman nabiin. Gini, bunyinya begini, bahasa Indonesia begini. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu orang di antara kalian. Ini siapa yang ngomong di sini? Si Zulkifli mimpi menghalu bahwa yang ngomong di sini Allah ngomong sama Muhammad. Padahal kalau kita baca di sini bunyinya begini. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu di antara kalian. Berarti ini Zulkifli yang ngomong ini lagi ngomong sama kalian. Ini yang ngomong di sini sedang ngomong sama sosok yang bernama kalian ini. Makana, bukanlah Muhammad itu aba ahadim, bapak dari salah satu orang di antara kalian. Dari mana kau menghaluria bahwa ini Allah ngomong sama Muhammad? Seandainya halumu itu benar bahwa itu Allah berfirman kepada Muhammad, harusnya bunyinya begini Zulkifli. Hei Muhammad, engkau adalah, harusnya engkau, bukan Muhammad itu. Muhammad itu yang mana lagi? Ada berapa Muhammad? Coba pola pikirmu gimana? Saya kasih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih lagi. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Oke. Sudah kasih. Sekarang giliranmu. Tunjukkan di mana Yesus pernah menyebutkan kitab-kitab yang kau gunakan sekarang.
Saya kasih waktu 300 tahun dari sekarang. Silakan. Yang lain diam. Abang ini lain ditanyakan, abang lain yang jawab. Nggak bisa gitu, Bang. Sesuai dong apa pertanyaannya Bang Edi. Itu yang abang jawab. Tunjukkan. Gini, dengar Bang. Tidak pernah ada orang Kristen yang menggombal bahwa Bible ini ditulis Yesus seperti hayalannya Zulkifli dan kawan-kawan. Karena apa? Karena mereka ini menghayal bahwa kau bilang ngasih 300 tahun. Berarti baru ya, kamu tidak menjawab. Kamu tidak menjawab. Kamu tidak menjawab. Saya minta data, kamu tidak mampu menunjukkan. Apa kesimpulannya? Ternyata buku yang menyebabkan kamu menyembah manusia, makan babi dan menikah sejenis di rumah ibadahmu itu adalah buku-buku yang tidak ada legitimasi dari Yesus. Kamu apa lagi? Kamu apa lagi? Tunjuk kau mau apa lagi? Kau mau apa lagi? Bacalah kitab Bukhari mana? Kamu mau apa lagi? Ayo. Udah kan? Kamu sudah mengakui kan? Kamu sudah mengakui. Kamu sudah mengakui. Kamu sudah mengakui bahwa tidak ada dalilnya bahwa Yesus memberikan wahyu kepada Lukas, kepada Markus, dan Yesus tidak pernah menyebut kitab-kitab yang membuat kamu menjadi gila, menyembah sesamamu manusia. Suara saya ketimpa nggak sama suara dia? Nangis. Nggak ada dalil tentang kitabmu dari Yesus. Kalau Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an, beliau menyebutkan kitabnya. Nah sekarang Yesus menyebut kitabmu enggak? Tidak katanya. Berarti buku-buku yang menyebabkan kamu gila menyembah sesamamu manusia itu buku ilegal. Bukan firman Tuhan dari Yesus, bukan. Karena yang menerima firman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel itu cuma Yesus. Nah, kalau kitabmu itu adalah firman Tuhan, Yesus patut menyampaikan itu. Mana Yesus pernah menyampaikan? Ternyata nggak pernah. Berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Selamat datang kepada kebenaran. Oke, silakan yang lain. Tunjukkan di ayat berapa. Begitu, bukan baca-baca aja begitu. Apalagi Al-Quran mengklaim dirinya sebagai wahyu dari Allah. Al-Quran kemudian diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW juga menerangkan Al-Quran. Klop mereka. Yang saya minta hal yang sama terhadap kitabmu. Yesus berbicara tentang kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Paulus, sebagaimana mereka menceritakan Yesus. Ada enggak? Ternyata Edis, manusia homreng ini sudah mengakui bahwa tidak ada Yesus menceritakan buku yang menyebabkan Kristen menyembah manusia. Paham? Nggak nyambung, maksudnya ini nggak nyambung. Ya itu karena otakmu yang nihil, ketutup lemak babi. Terlalu lama kau menyembah manusia. Apa yang tidak nyambung? Apa yang tidak nyambung? Apa yang tidak nyambung? Apa yang tidak nyambung? Al-Quran menceritakan biar kita juga ngerti, Bang. Sudah saya tunjukkan. Saya sudah tunjukkan tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad alat min qablihi rusul. Sudah kutunjukkan dalilnya. Al-Quran menerangkan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah aku sampaikan kepadamu tadi. Udah aku bacakan dalilnya. Bahkan kata kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Ya, yang kubacakan ini apa? Yang kubacakan ini apa? Yang kubacakan ini bukan ayat. Enggak mau karena kau itu mengaku 10 tahun belajar Quran. Ternyata belajar terjemahan dibilang belajar Quran. Dasar penyesat. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ayatnya berkejibun, ayatnya banyak. Nah sekarang saya minta satu aja. Yesus pernah menyebut
banyak orang Kristen yang memerintahkan menyembah manusia. Ayo, Mana ada ayatnya nggak? suruh menyembah Muhammad Ternyata mana? kamu sudah mengakui Kenapa kau tuhankan Yesus tidak Muhammad? mengenal kitabmu. Sudah selesai. Ya, Muhammad juga nggak pernah Ada, kenal Bukhari. sudah selesai. Teman-teman, Teman-teman silakan dilanjut dengan sampai ini. Saya rehat 10 menit. Iya. Silakan. Wan, turunin aja orang kayak gini. Gak gunanya loh. Kau cari koin aja kau tuh. Gak usah turunin Tunjukkan aja. dong Bang Suma, enggak gitu loh, Iya, tunjukkan. mana Muhammad bacalah Ya kitab gitu. Bukhari mana? Mana Muhammad suruh baca kitab Bukhari mana? Turunin aja itu. Kalian tiap hari Tidak bang, kalau kitab kita kalian suruh buka baca. Baru sekarang kitab kalian kita suruh buka untuk baca dan artikan, kalian nggak bisa artikan gimana? Ya, betul. Harus sportif dong, Bang. Apa yang Abang pertanyakan ke kami jawab. Tapi Jawab giliran apa? kami yang bertanya, mana ada Abang jawab dengan Jawab apa? tunjukkan ayatnya. Jawab apa? Tunjukkan yang Bang Edis Jawab tanyakan. yang tadi bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu dikasih artikan bahasa Indonesia. Sudah dijawab Artikan tadi dan Bang Juma tunjukkan itu. gimana ayatnya begitu. Sudah dijawab tadi. Loh, Kalian itu ini Abang bacakan. kalian ini penyembah manusia segerombolan kompak banget ya. Bukan kompak. Udah makan babi, udah makan babi bareng-bareng kompak gitu loh. Hidup lagi. Iya, babi enak jadi makan. Tuh kan. Yesus nggak pernah makan babi, lu makan babi. Apa kalian? Cari yang lain aja ini di Ya, turunin lah itu. Bang Wan turunin, mending sepi daripada orang kayak gini. Iya, Aduh, berarti abang nggak bisa ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa buktikan ya. Aduh. Kalian yang nonton dengar ya, mereka nggak bisa tunjukkan. Tidak pernah, Edis. Oke lah, kita cabut sama Bang. Ya udah Yang cabut tadi sana, saya cabut tunjukkan. sana. Oke. Iya Bang cari Edi, sana. cabut. Cabut sana cari kebun babi. Makan Kabur, tuh kabur, kotoran kabur. babi, taruh di kepalamu. Cabut sana. Bang Edis nggak ikut kabur. Namanya ikut Cabut kabur. Nah, sana. Edis lagi cariin, lagi cari dolar Edis. Biasanya Bang Jonathan kemarin dia kalem. Aku liatin. Edis. Siapa? Edis. Enggak sih, Edis ini pembual dari dulu itu. Dari dulu Sebelum lah, dia ada nggak- WhatsApp sudah teleponan Bener. sama saya dia. Nah, kayak gini orang kayak Turunin gini aja dia, mending. nggak ada manfaatnya. Iya, mending itu apa ya, komal sepi daripada orang ikut kayak ya? gini naikkan serius. Gak ada gunanya loh. Nggak ada gunanya dia. Gak ada dari dulu itu. Bosan si Edis itu. Bang Malikil, gimana kabar? Oh, baik bro. Lanjut. Si Edis ini terhitung Saya juga kali ya. tantang kalian tunjukin ayat dalam Quran di mana Allah berfirman Ya, ini mulai kepada lagi Muhammad. Tunjukin. Ada pengemis nasi bungkus sudah masuk sini pagi-pagi. Halo Des, pengemis nasi bungkus di masjid. Apa kabar? Ustaz Dar nangis, Ustaz jangan kasihan. Edis ini Ah, dulu tapi ini kau loh mesianis dia. gelagapan. Dis, Iya. kamu dulu mesianis kan, Dis? Ustadz Nandar, masih ingat Ya. nggak itu Edis itu ngemes nasi bungkus di masjid? Masih ingat saya. Dulu kan pakai ini dia pakai Tunjukin peci di masjid, ayatnya, selfie. malah mana. Iya. Coba lah, Bikin suruh bumbu. tunjukin Udah cari ayat dalam ini Quran dia. di mana Allah Ke masjid berfirman nyari kepada apa? Muhammad. Nyari nasi Malah lari bungkus. kemana-mana coba. Gimana kayak gini? Ada Edis. Jual bensin Masih aja. ngemes Dis. jual Masih ngemes nggak, Dis? Iya, jual bensin eceran nggak laku, berhenti. Jual buku nggak laku. Terus mau apa? Ngemes nasi bungkus di masjid. Aduh. Bang, enak Kayak lah, gitu. Bang Trinity enak. Naik Bang Trinity nih enak nih. Yang Sama Bang ditanya Malikil. apa? Ini mantap nih Bang Trinity. Pagi Bang Tanya di Trinity. mana dalam Quran Muhammad terima wahyu dari Allah. Bang Wan. Tapi Pagi kemana-mana. bro. Pagi saudara. Sorry Dit, sorry. Enak Bang Trinity nih, enak. Iya, kenapa Edis dia? Ya dibuang aja orang kayak gini, nggak ada gunanya loh. Ya, Orang kalau nggak ada ditanya ini. ada nggak di Alkitab disuruh nyembah manusia? Nggak ada. Susah banget ya.
Trinity ini Trinitas ya? Bukan, ini sama temannya Bang Malikil, saudara Bang Malikil. Oh, saya kira Trinitas. Oh, Trinity. Narasinya keren juga sih, malu. Nggak ada di dalam Alkitab disuruhnya manusia. Susah amat jauh gitu. Lanjut Bang Handi. Ya nggak Bro Handi? Nyoi. Nyoi. Kita tuh Iya, sebenarnya Trinity Studio. apa ya, ngapain sih kayak si Edis gitu loh, ribut-ribut. Diskusi aja pakai timer, santai gitu ya. Kayak nyari musuh gitu loh, apa gitu. Orang lagi menjawab dengan ngomong. Kayak mau cari musuhan gitu. Ngapain sih bermusuhan kali gitu? Iya betul. Bang Trinity, apa kita judul dialognya nih? Aku mau sarapan dulu ah. Ya apa aja lah. Halo Bro Trinity. Iya Bro. Saya tadi di room Tuntung. Wah, mereka kan tahu kelemahan saya itu kalau ada perempuan naik berdebat saya pasti turun. Juga terdesak mereka semua naikin perempuan, kabur saya. Oh gitu. Kelemahannya Bang Malikil perempuan berarti. Ya saya bukan ini ya bro, bukan alergi. Masanya gini, kan kita kalau Malikil ya saya kan pasti narasinya itu bikin kuping panas untuk Tungtung. Jadi apa ya, perempuan itu kan bro kalau pergi ke pasar waktu minyak goreng langka, bro kan dengar itu kalau emak-emak rebutan minyak goreng suaranya kayak RX King turun gunung putus rem. Wah itu sulit itu. Arah lu kayak Bu Uti nih, gitu. Bukan saya yang nyebut ya. Iya, jadi begitu. Saya kalau ada perempuan saya pamit aja, karena saya nggak suka debat dengan perempuan. Karena apa? Itu alasan-alasan demikian. Perempuan itu tidak sanggup, tidak seperti laki-laki loh. Kalau diskusi. Itu aja. Lagi fokus dengan terhitung ini sebenarnya. Kalau bisa ada yang ini kan, sementara bisa ini debat dengan kayak guru-gurunya gitu, kayak Bambang Nursena atau siapa gitu ya, kawan-kawan di sini Muslim, karena udah kelewatan ini apa murid-muridnya ini semua ini kayak Daniel Biantoro gitu ya. Jadi kita perlu tahu apakah memang mereka diajar seperti itu gitu. Iya enggak Bro Malikil? Ya betul. Jadi kan kemarin padahal sudah dijadwalkan. Ya saya harap sih direalisasikan ya rencana. Mereka sendiri yang nantang loh. Kita tanggapi kok mundurnya mereka. Nah itu yang tidak ini ya, tidak gentle sih menurut saya kawan-kawan Tritunggal ini. Karena ada juga kejenuhan, bosan diskusi dengan kerucu-kerucunya, ya sekali dedengkotnya yang turun. Nah, siapa tahu kawan-kawan Muslim punya jalur untuk ke sana untuk memfasilitasi debat diskusi dengan dedengkotnya Tritung, ya kan? Makanya kita sering gerebek kawan-kawan Tritung itu di room-room kawan-kawan Muslim, karena kalau di room mereka pasti nggak kondusif. Ya kalau sudah terpojok naikin ini naikin itu, ya rusuh ya kayak gitu. Rusuh di Komal Bukan malam katanya mau debat di Papua. Katanya mau pesawat ke Papua debat. Jadi Gak ada, sok aja. Dia salah gertak orang. Pikirnya Malikil ini. Dia salah gertak orang. Lagian kan kita juga ada planning ke sana, bro. Ke daerah sana. Jadi memang kalau dia mau ya udah. Saya kan dapat tiket gratis. Siapa yang nggak mau tiket gratis? cuma gertakan doang berarti ya? Gertak, salah. Mau gertak orang itu jangan kayak gitu. Mas Nandar. Ya. Ingat gak waktu Pak Ali main ke kampusnya Bambang Nursena? Gimana? Waktu Pak Ali main ke kampusnya Bambang Nursena terus di WA, saya sudah di bawah. Kapan kita dialog?
Terus sama Bambang kadang nggak dibalas-balas padahal di kampusnya itu. dia bakal berani lah. Tuh kata demikian Wanes bersekutu. Bukan. Jadi Muslim kan juga tidak suka kemunafikan. Demikian juga Alkitab itu tidak suka kemunafikan. Nah masalahnya Tritunggal ini adalah kemunafikan. Jadi soal Islam menyembah siapa ya dan Kristen menyembah siapa ya, itu kan jelas Tuhannya satu, Islam Tuhannya satu, saya juga satu. Nah Tritunggal ini nggak jelas, satu atau tiga nggak jelas. Nah kemunafikan ini yang mau diberantas dulu. Gitu, Demian. Di bawah ada betul. Demian, Herdi, Sama seperti- Bang, naikin aja Bang. Sama seperti semalam waktu Demian bilang, kan hanya nama aja, nama katanya. Nama Tuhan itu hanya nama aja katanya. Wah, dia nggak tahu kita itu nama itu ya pribadi Tuhan itu. Makanya Islam pun sama, coba hina-hina nama Tuhannya Islam. Tuhan itu makanya dalam bahaya. Jadi inilah tritung. Tolongku. Masa nama Ya, Tuhan oke, hanya oke. nama katanya. Ya ampun. Lanjutkan yang semalam Bang Herdi yang pertanyaan Yang namanya Wanes itu mereka itu logika ambruk, jadi suka pelintir kata-kata orang. Tritung yang menghina nama Ehad Tuhan. di situ satu. Mana ada ini pelintir? Tuhan itu yang tiga, merendahkan, hanya mewujud nama nama Tuhan. Tobatlah Sedangkan orang beragama lain saja menghormati sekali nama Tuhan. Demian. Mana ada, saya jelasin bahwa yang satu di situ adalah nama Tuhan, bukan pribadi. Apa namanya? Siapa namanya? Ya saya 42 ayat 8 itu apa? Namanya Ya, siapa? Siapa namanya? Yotefafe. Dibaca. Tritunggal. Yotefafe. Enggak, bukan. Yang Ehad Jadi di situ gerejamu menyembah Tritunggal apa menyembah apa? Elohim atau Elohino atau Yahweh yang Ehad di situ. Jadi Yesus bukan YHWH. Enggak, jangan lari. Yang Ehad di situ apa? lah. Elohim atau Yahweh. Jadi Yesus bukan YHWH. Aduh, kacau. Makanya belajar Yang lagi. YHWH yang Ehad. Jangan jadi umat terjemahan dong. Malu sama Nandar. Nandar aja bisa Hebrew, masa kalian nggak bisa? Aduh, umat terjemahan. Hebat sekali. Kamu belajar dari siapa? Bukannya kamu belajar dari orang Wanes? Siapa yang belajar dari orang Wanes? Kamu Ibu belajar- Rita aja. Ibu Rita Kamu aja belajar nolak Hebrew dari Wanes. mana? Kamu belajar Hebrew dari mana? Kamu sekarang terus terang sama saya. Saya Kamu belajar Hebrew dari banyak literasi dari Google Enggak, ada. kamu bilang nama satu orang. Dari- Kamu jangan dari mana-mana. jangan bilang belajar sendiri. Saya tahu kamu Di belajar dari sekolah mana. teologi juga ada kok. Ada Kamu pelajaran dulu tentang itu Hebrew kayak- Yunani. Kayak apa sama kita? Ih, coba nggak pernah sekolah. Kamu ya? belajar dari mana, Teologi Demian? itu- Baru juga kamu bisa baca. Teologi itu ada pelajaran membaca Oke. bahasa Yunani dan Ibrani. Kawan-kawan bisa bukain teks Ibrani nggak? Suruh Oke, analisis sintaks. silakan kita buka. Saya baca setelah itu Trinity ya. Mana yang Kira-kira dia kamu bisa bilang? nggak? Mana yang kamu bilang tadi? Ayo kita buktikan ya. Trinity ini dia pernah nggak sekolah teologi? Jangan cuma jemaat biasa lagi. Kamu Coba sekolah Pak teologi di Nandar mana? on cam dong, on cam. Demian nyuruh on cam semalam aja nggak on cam gimana? Satu HP bang, satu HP. Belilah satu lagi ya. Kalau bahasa Jadi Ibrani mana itu yang- agak sedikit rumit. Yang Yunani aja bisa nggak kira-kira? Jangan yang interlinear coba. Ya ampun, bukain. Jahat sekali orang ini. Halo, Saya itu itu loading. diskusi Mira jaringanku ya, loh. bukan menang kalah. Kalau mau menang kalah sekalian dengan gurumu. Saya tantang gurumu siapa? Romo siapa? Kamu belajar sama Romo siapa? Demian. Sinyalnya satu dia Bang Trinity. Iya, ada nggak romomu? Kamu bisa hadirkan nggak? Kapan diskusi dengan saya? Karena saya udah bosan dengan kerucu-kerucunya Tritung. Hancur putus-putus gara-gara Malik on cam. Kamu yang suruh gimana sih? Nyalain orang Demian. Iya, gara-gara on cam loh. Aneh nih orang ini. Hancur jaringan. Udahlah, makanya romomu panggil aja. Ini sama romomu aja kita kerucu-kerucu, debat. kerucu-kerucu sosokan. Padahal jadi umat terjemahan. Enggak, kalian malu nggak jadi umat terjemahan? Kalau Demian enggak. Kalian banggakan diri saya karena kan kalian itu udah hebat padahal jadi umat terjemahan.
Orang-orang yang suka sok jago gitu. Apa sih kehebatan kalian nih loh? Apa sih kehebatan Trinity College ini? Nggak, saya mau nanya loh, apa sih kehebatan kalian berdua ini loh? Emang saya hebat? Kapan saya bilang saya hebat? Hanya orang-orang terhitung ya. Nah, kalau nggak hebat ngapain nantang orang yang hebat? Bambang Nursena itu nggak level sama kalian. Coba dibikin dulu di layar besar. Saya nggak nantang Bambang Nursena untuk kalahin dia. Saya hanya mau mengecek apakah benar dia mengajar seperti itu. Itu aja. Jadi nggak usah takut. Tadi nonton nggak berani. Bambang Nursena, Biantoro, romonya kamu, ya, gurunya kamu, itu nggak usah takut. Saya tidak akan patahkan doktrin. Saya hanya bukan mau takut ngecek. kalian itu bukan level. Benar nggak dia mengajar seperti itu? Mereka tahu level mereka itu siapa. Kalau kalian itu bukan level. Coba dulu ditaruh di layar besar, kawan-kawan, kalau boleh. Saya mau open cam. Boleh. Nanti alasan dia bro, sinyalnya jatuh, dia nggak dengar. Ya, biarin aja, biar gurunya dengar. Beneran loh, kalau tim itu jaringan saya loh, putus-putus. Ya biarin aja supaya guru yang datang di sini. Romomu. Daripada kamu buang-buang iler terus di mana-mana. Gini, romo saya gini loh. Saya aja kalian udah tiara apalagi romo saya gitu kan. Oh ya. Tapi gini Demian sama Bang Trinity College sama Bro Herdi, nanti ada satu premis yang akan saya tanyakan sama teman-teman bertiga. Jadi Bambang Nursena tuh pernah mengeluarkan statement yang akhirnya dipakai sama pengikutnya, sama teman-temannya, sama koloninya semua, itu mengenai masalah ketritunggalan. Mereka bilang Tritunggal menurut Bambang Nursena ini sudah ada sejak dulu. Dibuktikan dari mana? Kejadian 1 nomor 1, 2 dan 3. Di situ ada Elohim, di situ ada Ruach Elohim, di situ ada firman. Nah, saya ingin teman-teman ini coba deh membahas ini atau menjawab ini. Bagaimana dengan versinya teman-teman? Kalau saya pribadi, saya bisa jawab ini gitu. Cuma teman-teman, saya pengen tahu pemaparannya seperti apa. Silakan. Iya, Bang Kurios, masa lo mau tanya sama umat terjemahan WK? Coba Demian jawab. Semua orang berhak untuk jawab. Kami kan apa-apa Demian. Iya, nggak apa-apa. Demian duluan lah. Kan dia bukan umat terjemahan. Silakan Demian. Iya, itu betul bahwa Trinitas itu memang dari perjanjian lama itu udah ada. Makanya di Kejadian 1 ayat 1 kan Elohim yang jama gitu, dia menciptakan di situ kan. Kemudian di 26-nya Bang Maliki kan selalu katakan itu ayatnya wujud di situ kan kepada Tuhan, bukan kalau misalkan kepada Tuhan berarti ya itu bukan sidang ilahi, itu bertentangan dengan penjelasan Burita Wahyu. Jadi kata kita itu merujuk kepada ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demian. Coba fokus apa yang saya premis yang saya tawarkan. Iya, saya mau ke situ Bang. Saya mau ke situ. Jadi Trinitas itu berbicara tentang Allah, Roh Allah dan Firman Allah. Kan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kan dikatakan gini, sabar. Sabar ya. Ini kalau saya bagikan layar mudah-mudahan jaringannya nggak ini. Tunggu. Kalau mau diskusi pastikan sinyalnya bagus dong. Supaya tidak jadi alasan sinyalnya. Ya, oke. Saya baca ya, sabar. Saya ubah ke Hebrew dulu. Kan kalimat ayat 1-nya dikatakan ini. Beresit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Elohim di situ jamak kawan-kawan. Kemudian di ayat 2-nya. Jadi yang pertama ada Allah. Ayat 2-nya ve haaretz haita tohu fafohu ve khosek alpenei tihom ve ruach Elohim merachvet alpenei hamayim.
Tehom Feruach Elohim. Jadi roh Allah mirachafet melayang-layang. Kemudian di ayat ketiga, Fayomer Elohim Yehi Or Fayei Or. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, biarlah terang itu ada dan terang itu ada. Jadi dari ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang Allah, kemudian rohnya, kemudian firmannya, itu Trinitas tuh. Trinitas itu dasarnya dari Alkitab dan didukung di perjanjian baru kan, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kemudian Matius 28:19, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dasarnya itu Alkitab, bukan seperti Bapa mengutus Bapa tapi nggak ada ayatnya, Firman adalah gelar tapi nggak ada ayatnya gitu. Jelaskan Bang Kurios. Enggak, silakan teman-temannya Trinity College sama Bang Trinity College sama Bro Herdi nih, coba. Iya, oke. Coba di layar besar dulu supaya saya open cam, Bro. Kalau bisa. Boleh enggak? Ya, begini kalau umat terjemahan menjelaskan itu. Enggak ada Trinitas di situ. Keren. Saya bisa open cam ya, bentar ya. Ya, pakai original, jangan pakai terjemahan ya, original. Bang Demian berarti open cam berarti umat bukan terjemahan. Buktikan kalau dia bukan umat terjemahan, bacakan Hebrew-nya ya. Kalau bukan umat terjemahan atau Yunani-nya. Enggak. Saya kebetulan umat terjemahan. Ngaku. Tapi kalau umat terjemahan bisa open cam ya, Bang Trinity ya? Iya, itu dia. Di situ bedanya. Kita biasanya nggak sombong. Iya. Bentar ya, Bro ya. Ini kok saya harus putar kamera, tunggu bentar ya. Kebetulan saya umat terjemahan, jadi saya open cam. Bang Handi, aku tinggal 10 menit boleh nggak? Ada tamu sebentar aja. Bang Handi. Ya Bang Goto ya, sebentar ya. Iya, silakan. Iya. Lah, kok ini bentar ya kawan ya, nggak apa-apa ya. Ada Bang Moto yang ngatur kok. Soalnya agak lemot ini. Bang Andi, nggak apa-apa, lanjut Bang. Loh, kok nggak kebuka ya? Tutup dulu, lalu buka lagi, Bro. Tutup. Oh, saya tutup. Ya, tutup kameranya. Lalu kan ada di sampingnya itu balik layar. Klik balik layar dulu, baru buka. Klik balik layar. Mainkan begitu, nanti jadi dia. Bang Moto bisa nurin orang tuh, udah gue jadiin moderator. Saya nurin diri saya sendiri ya, coba tes. Aduh, saya. Kok nggak mau ya? Oh, itu udah. Tadi sudah. Tadi sudah. Udah tadi. Tadi sudah. Ini udah. Tadi sudah terlihat. Oh, tadi sudah. Aduh, kenapa ya? Ini udah ya. Alhamdulillah. Oke. Ini umat terjemahan ini. Ya. Beresit, Berah, Elohim, Et, Hasya, Maim, Haaret, Ve'et, Hares. Ya. Ini ya. Saya analisa teksnya dulu. Ini beresit, ini betok, ini suatu. Di suatu res ini ya permulaan. Jadi di dalam suatu permulaan, jadi hanya ada satu permulaan,
hanya ada satu peristiwa di mana alam semesta diciptakan. Oke, bara. Ya, bara ini adalah kata kerja ya dalam bentuk ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Ibrani itu sudah menyatu juga pronounnya, subjeknya di dalamnya. Ya. Jadi kata bara ini ada kamas di sini. Ini menunjukkan bahwa kata kerja ini untuk orang ketiga tunggal. Ya, untuk orang ketiga tunggal. Makanya ketika ada Elohim di sini sebagai penjelas siapakah orang ketiga tunggal itu, kita pahami bahwa Elohim di sini ya diterjemahkan Allah, itulah pencipta itu dan dia tunggal, satu dan satu-satunya. Ya. Nah, orang Trinitas yang katanya bukan umat terjemahan itu, karena ini dia lihat him, oh ini jamak. Oh berarti ada 3 pribadi. Kawan-kawan, tidak ada satu orang pun yang waras yang tahu original teks menerjemahkan ini sebagai jamak pribadi. Kalau ini jamak pribadi, di sini bukan bara, bukan kamats di sini nikutnya. Oke? Ya. Jadi ini adalah ditulis dalam bentuk jamak untuk menunjukkan bahwa ini adalah Allah yang tidak terbatas, pencipta yang maha kuasa, maha besar, maha agung, maha mulia. Ya, plural majestic. L itu bentuk tunggal. L itu alef, ini ada kuasa, dilambangkan dengan apa? Kepala itu sapi hutan atau apa tuh ya. Nah, menunjukkan kuasa. Lamet ini ya, lambangnya tongkat, melambangkan otoritas. Jadi kuasa dan otoritas ini tidak terbatas dengan dibuatnya di bagian akhir bentuk him, jamak. Jadi ini hanya ada satu pribadi Allah, hanya satu pencipta. Kok bisa 3 pencipta untuk satu peristiwa pencipta? Itu namanya gotong royong dong. Teologi dari mana itu? Ini saya kebetulan umat terjemahan ini. Dari teksnya aja bisa dianalisa. Ya kan? Ya. Jadi kemudian ayat 2. Haaretz hayeta tohu wafuhu. Hosek alpenei teho. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong dan air tutupi samudra raya, kan begitu tuh. Nah, kemudian ini Feruah Elohim. Nah, Elohim tadi saya sudah jelaskan ya, nggak usah 2 kali saya jelaskan. Feruah Elohim ini satu bentuk ya. Ada 2 kata di situ, tetapi ini diartikan satu oknum ya, yang menunjukkan eksistensinya ya, karena absolute state ini gitu ya. Ini Elohim ini absolute state-nya. Jadi roh ini adalah roh Elohim, Feruah Elohim. Allah roh, Yohanes 4 ayat 24. Nah, him Elohim tadi saya sudah jelaskan. Ya, tidak terbatas, maha. Jadi roh ini tidak terbatas. Makanya kata merah kefet ini pas digunakan di ayat ini. Ya, dia melingkupi bumi, bukan hanya melayang-layang. Merah kefet itu ya gambarannya seperti ayam yang sedang mengerapi telurnya, jadi dilingkupi telur gitu loh. Jadi Elohim yang tidak terbatas yang adalah roh sedang melingkupi berapa pribadi? Masih satu. Jadi 2. Maksud iya. Vayomer Elohim
Yehi or fayehi or. Fayomer ini kata kerja bro. Yomer itu kata kerja bro. Kok bisa jadi pribadi kata kerja? Nah kembali lagi ini yang berfirman Elohim. Dia berfirman Elohim. Kok bisa-bisanya ini pribadi yang berbeda? Ini Elohim masih Elohim kok dia masih ini. Nah, beginilah orang yang umat terjemahan menjelaskan caranya. Kalau umat terjemahan begini menjelaskan, mana ada Trinitas di sini? Kalau memang ada Trinitas di sini dari awal, Musa udah bilang, oh ya Trinitas itu ada. Itu dong, ada dong satu ayat di dalam perjanjian lama atau Torah Musa. Tidak ada. Ini udah saya jelaskan ya, kawan-kawan ya. Sesuai dengan kemampuan orang yang hanya umat terjemahan. Silakan lanjut. Silakan Bro Denia. Oke, tolong dimatikan kameranya, jaringan saya terganggu, tapi saya bisa nanggap. Iya, oke. Saya buka dulu ya. Ya, sayangnya saya nggak bisa, saya pakai satu HP jadi nggak bisa on cam juga. Iya, gini, jadi perlu diketahui bahwa saya bukain dalam masih ayat yang sama kan? Saya bukain nih, saya bukain. Buka aja sabar, Bang. gantian lah, gantian. Masih ayat yang gantian. sama kan? Saya bukain aja. Iya. Iya, Saya enggak, bukain, maksudnya kalau masih on ayat yang sama, cam, kan? on cam jaringan saya terganggu. Tadi aja putus-putus. Iya, Udah jadi tuh. gini, teman-teman Udah tuh. bisa nggak buka Ini nggak interlinearnya? Gue pakai interlinear kan kita Makanya buat terjemahan. Gak pakai Ini orang ini. Kan masih sama. Saya mau menjelaskan definisi katanya, jangan. Interlinear itu sudah Ya udah kalau sabar. Udah, Saya ini nggak udah jelaskan lah. Ini saya tidak kan bukan umat terjemahan. saya tidak memahami terjemahannya. Dengarkan dulu, ganti-gantian kita. Saya mau jelaskan kata Elohim Masa itu kalah maksudnya apa. sama umat terjemahan? Saya kan umat terjemahan. Masa masih linear? Ganti-gantian lah, Saya ganti-gantian kan umat kawan. terjemahan, bro. Jadi gini, kalian bisa buka definisi dari kata Elohim itu, dan Elohim itu kalian bisa lihat di interlinear bahwa Elohim itu plural. Jadi Elohim itu plural, begitupun contoh seperti kalimat Nevi'im, Nevi'im juga plural. Nah, jadi kalau dibilang bahwa itu merujuk kepada kuasanya atau otoritasnya yang tertinggi atau kuasanya, nah itu nggak seperti itu. Nah, kita memahami Kejadian 1 ayat 1 itu bukan cuma Kejadian 1 ayat 1, tapi ada banyak dalil. Kira-kira bagaimana sih Allah itu menciptakan? Nah, ini cuman sebagai gambaran bahwa Allah, kemudian ada rohnya, tadi kan kamu udah bagus jemahannya, melingkupi, menaungi. Kemudian berfirmanlah. Nah, firman itu kan kata Bro, ini berfirman. kamu tinggal baca. Bagaimana kok Tuhan kamu itu tinggal terjemahin? sebentar, tunggu. Sebentar. Nah, bagaimana Tuhan itu menciptakan? Coba buka Mazmur 33 ayat 6. Level banget. Saya minta ya kalau bisa. Mazmur 33 ayat 6. Biar kita paham tentang Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana sih Allah itu menciptakan gitu? Bisa buka nggak? Atau ganti aja yang mau on game? Ya udah itu aja Demian, nggak apa-apa, jelasin aja. Kamu argumentasimu kok kayak Mereka kan sebentar, mereka ini kan maunya kan on game kan? Ditanya itu Saya pakai satu HP. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Loh, saya mau jelasin Kamu ayat itu, ditanya saya tadi compare itu dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, lah sudah, saya kamu mau jelasin jawab dulu. itu. Masa kemana-mana? Saya jelasin. Katanya bukan Saya umat jelasin terjemahan. Kejadian 1 ayat 1. Itu masih pembahasan ini, nggak lari kemana-mana. Ini Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 nih udah nih. Oke, lari gini ya. kemana-mana Jadi kamu bro, yang mau lari ke Mazmur enggak, siapa? saya menjelaskan Kejadian 1 ayat 1 bagaimana tentang penciptaan. Dengan kita bukan cuma mengutip masalah penciptaan itu bukan cuma dari sini saja, Nah, ada banyak ini udah ayatnya. ditampilkan.
Kan Oke, kamu jadi bukan oke. Kalau terjemahan kamu kan? nggak, oh iya, kalau kamu nggak mau buka, nggak apa-apa, saya Kan bacakan kamu aja ya. bukan umat Jadi terjemahan sabar, dan sabar, satu sabar. ayat satu. Ulangan 33 Mazmur 33 ayat 6 di situ dikatakan begini. Bitfar oleh firman Adonai Samayim Nasu, oleh firman Adonai menciptakan langit. Jadi itu sama seperti ayat 3 ini. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu dasarnya bahwa Tuhan itu menciptakan melalui firman-Nya. Firman-Nya itu bukan cuma berbicara masalah kata-kata biasa, tapi berbicara masalah apa? Masalah kehidupan, masalah power. Karena firman itu adalah pencipta, itu kan dijelaskan juga dalam perjanjian baru. Jadi ini kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan tentang Elohim yang jamak, kemudian rohnya yang menaungi. Tadi kan kamu pakai kata menaungi kan, artinya kamu memahami bahwa ruh Tuhan itu kan omnipresent, ada di mana-mana. Artinya kalau kamu bilang Tuhanmu satu, berarti bukan satu numerik lagi, tapi sudah satu dalam esensi. Jadi jangan bilang Tuhan kami satu-satu. Tuhan Islam itu satu karena punya bentuk, nanti dikoreksi kalau saya salah. Sedangkan Tuhan kamu kan ruah itu kalau omnipresent ada di mana-mana. Jadi bukan kuasanya yang ada di mana-mana, tapi dianya sendiri. Itu harus kamu pahami. Kemudian ayat 3-nya, Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya dia menciptakan. Jadi Allah yang adalah Allah di dalam Allah ada roh dan firman. Oleh firman-Nya lah dia menciptakan. Itu Trinitas. Trinitas itu berbicara masalah Elohim yang Esa, yang adalah roh dan yang adalah firman. Firman-Nya ini disebut sebagai apa? Sebagai sang anak. Makanya Yesus menjelaskan dia sebagai firman pencipta. Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, oleh sang firman ini. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh sang firman. Jadi Anda, Trinity College, Bang Maliki, kita semua di sini diciptakan oleh Bapa lewat firman-Nya. Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 2. Nih. Dan firman-Nya. Dasar Trinitas itu enggak, bukan yang lain. Baik. Sebentar, Boleh Ibrani 1 saya ayat 2. bertanya nggak sama Bro Demian, sama Bro Ya, Trinity, sama Bro Herdi? Saya bacakan ayatnya dulu, Bang. Saya bacakan ayatnya dulu. Oke, baik. Silakan Demian. 1 ayat 2. Di Ini saya bacakan ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, ingat ya, oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Jadi oleh dia, oleh firman, Allah menciptakan alam semesta. Jadi Allah menciptakan lewat firman-Nya. Trinitas itu berbicara tentang keesaan Allah, bukan keberapaan Allah. Firman itu ya Allah sendiri, roh Allah itu ya Allah sendiri. Itu Trinitas yang digambarkan dalam Kejadian Beresit 1 ayat 1 sampai 3. Sedangkan Wanes itu yang bertentangan dengan Alkitab. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka mengatakan Bapa mengutus Bapa, itu enggak ada ayatnya. Sampai mampus pun nggak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan Bapa mengutus Bapa. Yang ada adalah Bapa mengutus anak. Yohanes 5 ayat 37, kemudian Yohanes 3 ayat 16, kemudian Yohanes 17 ayat 3, dan masih banyak ayatnya lagi. Jadi cobalah kalian pertanggungjawabkan doktrin kalian. Jangan cuma menyerang Trinitas, tapi kalian bilang Tuhan kami satu, tapi omnipresent. Kan lucu, Tuhan satu tapi omnipresent. Silakan. Baik. Saya izin bertanya sama Bro Demian, Bro Trinity, sama Bro Herdi. Kalau dilihat teksnya ya, di dalam Kejadian 1 nomor 1, di sini kan Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Jika memang Elohim di situ menunjukkan jamak, sebenarnya ini plural of majesty ya. Jadi kita bisa tahu ini dari mana itu kalau dia memang. Nah itu yang pertama. Elohim ya, nanti ke contoh misalnya Hasmona.
tempat namanya Hasmonayim. Apakah tempat itu banyak? Kan enggak. Ketika dalam Elohim, apakah Musa itu banyak? Kan enggak. Di dalam teksnya itu tidak menggunakan barahu. Jika dia itu menunjukkan Elohim ini jamak. Terus yang kedua, kata Wayomer Elohim, Yehior wa Yehior, tadi Bang Trinity menjelaskan sangat baik. Itu adalah bentuk kata perintah Sifu ya. Karena setahu saya silakan koreksi, setahu saya Yesus itu adalah Davar Elohim, bukannya Amar Elohim. Di situ menggunakan kata Davar, bukan kata Amar. Bisa nggak ini menjelaskan bahwa Yesus itu amarnya Elohim, bukannya Davar Elohim? Karena di sini yang nomor 3 kan digunakan kata amar. Bentuk kalau di Arabik itu namanya fi'il itu ada 3, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah ini kan fi'il amar nih, bentuk perintah. Nanti di Yunaninya juga nomor 3 ini kan bukannya logos tapi epen, kayak epen ini pasti. Berarti kalau kata ada amar, wayomer, pasti ada sesuatu hal yang terjadi atau yang dilakukan di ayat tersebut gitu ya. Nah coba Demian sama teman-teman baik Wanes maupun Tritunggal, coba jelaskan kenapa jika misalnya Elohim ini jamak, harusnya dia kan Bang paham itu seperti apa? Apakah penciptaan itu ada banyak gitu? Kan cuman satu aja bang. Cuman kenapa di situ menggunakan kalimat Elohim? Dari penjelasan kawan-kawan Wanes, mereka mengatakan itu kan berbicara masalah ibaratnya apa ya? Tadi mengenai kuasanya atau apalah itu. Nah, tapi kalau dalam Trinitas dari ayat pertama sampai terakhir itu menunjukkan tentang otoritas Allah yang Esa menciptakan lewat firman-Nya. Itu poinnya. Kalau dibilang Allah itu Esa dalam Trinitas pun, bahwa memang Allah itu Esa dalam pengakuan dalam Trinitas memahami tres personae una substantia, 3 pribadi satu substansi yaitu Allah. Jadi bukan berbicara masalah seberapa Allah. Kalau Wanes mengatakan Allah itu Esa, emangnya Trinitas nggak percaya? Kami mengimani firman itu adalah Allah, Roh Allah itu ya adalah Allah. Trinitas itu bukan berbicara masalah seberapa Allah. Makanya saya juga kasih ayat-ayat lain untuk sebagai compare. Mazmur 33, kemudian Ibrani 1 ayat 2. Itu dasarnya. Jadi Trinitas itu dasarnya Alkitab. Untuk kita bisa membedakan mana Bapa, mana Anak, mana Roh Kudus. Karena Alkitab memang menjelaskan ada 3 oknum yang berbeda. Bukan kata kami, kata Alkitab sendiri. Misalkan Matius 3 ayat 16-17. Kemudian nubuatan tentang Mesias, Mazmur 2 ayat 7. Kemudian di dalam kitab Amsal 8. Bahwa ada Bapa, ada Anak. Nah Trinitas itu mau membedakan itu.
Kalau misalkan tidak bisa dibedakan antara Bapa dan Anak, tidak mungkin Alkitab menjelaskan ada dua oknum. Jadi Trinitas itu menjelaskan ketuhanan secara komplit yang dijelaskan di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Seperti Bapa mengutus Bapa itu nggak ada. Gak nyambung. Silakan. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Enggak nyambung karena logika Anda nggak nyampe. Nggak apa-apa. Jadi ini ya udah giliran aku ya, Demian yang pintar dan baik hati. Saya heran ya, Bro Moto itu menjelaskan, saya bisa lingkari ini yang dia maksud, ya kan? Terus Mai Omer tadi kan bisa gitu. Demian ini apa yang saya melingkari? Padahal pembahasan di sini adalah, ya kan? Ketika Bambang Drusena sama seperti Demian ini mengatakan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ada Trinitas. Oh, larinya jauh amat ya. Di sini aja, Bro. Kan kamu bukan umat terjemahan. Ya kan? Kan ditanya itu sama Bro Moto. Kenapa di sini pakai kata bara? Nih, saya ulangi karya. Nih. Kenapa bukan Barahnu? Itu yang kamu jawab. Itulah saya aja yang buat terjemahan bisa jawab ini. Iya kan? Kenapa di sini pakai kata bara? Karena ini adalah ya kata kerja untuk subjek yang tunggal. Ya, untuk subjek ke orang ketiga tunggal nih. Ini lihat nikutnya nih. Ya. Nah, jadi ini Elohim ini adalah tunggal. Kenapa ditulis dalam bentuk, ini saya udah ulangi tadi cerita ya, bentuk jamak, ini adalah plural majestik. Kenapa? Karena kata kerja yang digunakan tunggal. Kata kerja dalam bahasa Ibrani ketika ditempatkan dalam kalimat itu langsung kelihatan subjeknya. Nih. Kalaupun kamu nggak tahu ya, kamu bisa lihat nih nikutnya nih. Ini kalau umat terjemahan lihat nikut aja dia langsung paham tuh. Oke? Ya kan? Nah, orang Trinitas bilang di sini katanya Tuhan itu. Ditanya kenapa bukan Amar gitu loh ya, yang jadi Yesus. Kan Dafar. Itu. Ini kita bicara Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 Om. Ya, memang tidak ada hubungannya. Ini kata kerja, ini soresnya kan apa? Amar kan? Benar nggak? Ya kan ini soresnya nih, ini 3 nih. 1, 2, 3. Itu kata kerja kan? Payomer Elohim. Jadi Elohim berfirman. Jadi pertanyaannya, Yesus di mana di sini? Yesus itu pada kata Elohim. Kok pada kata kerja, Wayomer? Ini kalau mau cari Tuhan Yesus itu di mana? Di sini, Om Trinitas. Makanya saya bilang dari kemarin-kemarin, saya pengen dengan gurunya gitu. Apakah memang mereka diajar sepintar ini? Itu sepintar itu artinya ya, tahulah artinya ya, itu metafora itu ya. Anonim itu. Soalnya saya nggak biasa merendahkan orang, jadi saya tinggikan aja. Ya, di sini, Om. Kalau mau cari Tuhan Yesus Kristus itu di sini. Masa di sini dikata kerja, di sini, aduh. Tuhan Yesus itu Septuaginta nih. Ini biasa main di terjemahan, maklum ya, moderator dan kawan-kawan di bawah ya. Ya kan? NRK epousen, aduh
Kenapa Septuaginta menerjemahkan tunggal? Karena memang Elohim itu tunggal, satu-satunya. Jadi kalau kamu nggak percaya Yesus Kristus itu adalah Elohim itu, ya Theos itu, kamu rubah aja nih Septuaginta nih, ya. Nih, Theos itu ya, KDGN auratos, kai akatas kenastos, iskotos, epanotes, abuso kai ini neuma teu, roh Allah. Nah, kai eipen, nah ini eipen berfirman adalah hoteos. Jadi kalau kamu cari di Septuaginta pun, di mana Yesus Kristus, ya di sini, di Theos ini. Aduh, benar-benar Trinitas ini kacau ini. Memperkosa Alkitab aja kerjanya. Jadi hanya ada satu pencipta, ya kawan-kawan ya. Ditanya apa, jawab apa, kemana-mana. Ini hanya bahas Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mana Trinitas lo? Gitu yang pinter. Ya Bro Malikil, lanjutlah Bro. Saya ini aduh umat terjemahan jadi bingung sendiri. Enggak, sabar dulu. Saya tanggapi dulu. Lanjut, Bro. Jangan keroyok dulu. Iya, oke, gini. Tadi kan sudah saya jelaskan. Waktu saya oper ke Bro Malikil. Saya males nanggapin kamu. Oh, nggak bisa, nggak boleh keroyok dong. Oke. Boleh Jadi keroyok di dong, sini, kawan. Ganti-gantian lah kita. Di Septuaginta di mana kamu taruh? Jadi gimana kamu jawabnya tadi? Kan sudah kamu jawab. Dikeroyok apa? Kamu sudah menjawab apa yang enggak, kalimat Theos di Septuaginta itu beda dengan kalimat Elohim dalam bahasa Ibrani. Dari kamu. Theos itu singular. Theos itu kenapa dia terjemahkan singular? Loh bukan, Theos itu emang singular. Elohim itu bukan singular. Bukan dibuka itu. Lah karena perbedaan bahasa Ibrani beda berarti dengan bahasa Yunani. Menerjemahkan. Bahasa itu berbeda. Nggak salah kalau dibilang esa di situ ya pada esensinya. Salah Septuaginta. Lo nggak salah kalau gini, kalau kau bilang bahwa Tuhanmu itu esa yang esanya apa? Kalau kau mengatakan Tuhanmu esa, yang esanya apa? Salah juga teks Hebrew menggunakan kata bara, salah. Lah justru itu saya bertanya, kalau salah. Tuhanmu esa, Harusnya yang mana barumu. yang esa? Yang apanya yang esa? Loh kamu ditanya dari tadi nggak jawab. Demian coba yang Loh, karena kamu sebentar karena kamu memahami Trinitas itu kan gejala yang berbeda. Otomatis kalimat bara itu sebentar Pak, tunggu, jangan itu yang dulu. nyambung diskusinya, malu dong. Sebentar dulu dong Pak Maliki. Anda kan memahami Trinitas itu kan 3 Allah kan, makanya kalimat bara itu ya harus jadi baro, harus jadi plural gitu kan. Jadi ada 3 Allah yang menciptakan, bukan seperti itu. Dalam Trinitas itu nggak pernah memahami. Trinitas itu adalah 3 Allah. Tapi Allah yang esa menciptakan lewat firman-Nya. Itu bukan berbicara masalah 3 Allah. Jadi kalau baro mana baro? Nah, jadi nggak mungkin pakai kata bara yang jamak, nggak akan mungkin. Jadi Elohim itu kan sudah saya jelaskan. Kalau kau bilang berbicara masalah otoritasnya atau apapun itu. Nah, di kitab kita kan dijelaskan Elohim yang esa, dia menciptakan menggunakan firman-Nya. Itu sudah jelas. Bukan berarti ada 3 Allah, ada firman-Nya, ada roh-Nya, kemudian ada Allah. Kamu framing ada 3 Allah. Kan tidak seperti itu. Makanya harus pakai kata menciptakan menggunakan kata yang jamak, kan tidak seperti itu. Makanya aku bilang, kalau kau bilang Tuhanmu itu esa, pertanyaan saya esanya yang mana? Apanya yang esa? Saya nggak tahu harus bicara apa ke Demian. Iya itu di bawah bilang Trinity College gitu. silakan. Coba Bro. Yang esa, katanya apanya yang esa? Demian sebentar. Dijawab aja.
Demian sebentar. Lanjut Bro Maliki. Tuhanmu Esa, apanya yang Esa Bang Kamu Maliki? ditanya sama Krios Motos, kamu nggak jawab apa-apa mau Iya, tanya. saya udah jawab, saya udah jawab. Nebeng argumentasi aja. Saya udah Udahlah, jawab. silakan Bro Maliki. Demian Nebeng sebentar. argumentasi. Demian sebentar. Bro Moto, tolong bahasanya bahasa yang sederhana supaya Demian mengerti. Lanjut. Coba Bro Moto. Astagfirullah, dijawab aja Pak. Tuhan Anda itu Esa seperti apa? Apanya yang Esa? Kita belum ke situ Demian. Aduh mama Loh, itu kita lagi bahas kejadian 1 ayat 1 kan, kalian bilang kan kamu itu ditanya kata Krios Elohim. Moto Demian, udah kamu bisa kamu jawab Kalian belum? jangan lari. Pertanyaan Bang Kurio saya udah jawab. Kok lari? Jadi bukan Di mana tiga aja Allah. kamu jawab? 3 Allah dalam bentuk 3 orang gitu Pak. Bukan seperti itu Pak Kurios. Seperti ibaratnya Neviim, ada nabi-nabi, ada 3 orang, 4 orang. Makanya disebut sebagai jamak, enggak. Tapi Elohim yang Amar kok bisa dafar kamu paksakan gitu loh. Nah, makanya dengar tadi itu pertanyaan Bro Krios. saya paham. Jangan Di situ buang-buang Amar waktu di bukan sini. dafar. Saya Buang tahu. hilir aja. Aduh. Loh kalian silakan ngoceh jawab. aja. Kalian kan bilang Tuhan Merendahkan kalian orang, satu. padahal kamu rendah sekali itu. Ya udah, kalau kamu nggak rendah, Nyadar kamu silakan tuh, kamu aduh, jelaskan kamu Tuhanmu harus Esa, gitu. apanya yang Esa? Tuhanmu Esa, Ngapain apanya yang kamu Esa? jawab pertanyaan Krios Moto? Kenapa? Loh, saya udah Amar jawab. kamu bikin jadi Jafar itu? Kalau kalian Apa tidak jawabmu? kalau kalian tidak mengakui bahwa ayat 3-nya tidak berbicara masalah dafar, ya nggak udahlah. masalah. Tapi Alkitab menjelaskan Elohim menciptakan lewat dafarnya. Diam dulu Demian ya. Bro Moto, pertanyaanmu 2 step saya sudah jawab. Dijawab dulu. Bisa lah komparasi. Kamu ini kok motong-motong orang bicara. Ya, jadi saya ditanya Bro Moto tadi, saya sudah jawab 2 step, saya jawab di ayat yang sama, nggak lompat kanan, nggak lompat kiri. Analisis teksnya secara Hebrew saya jelaskan, bahkan saya pindah ke analisis teks Yunani. Ya, untuk 3 ayat yang sama, tidak ada membuktikan Trinitas di situ. Iya, oke. Dan memang di situ kata Amar itu. Sekarang giliran saya ya menjawab adalah pertanyaan Bang Moto ya. Sekarang giliran saya. Aduh, kata kerja. Kelar Bang Demian. Jadi kelar dulu. Ya lanjut Bang. Ya, jadi itu bukan pribadi ya. Di situ yang pribadi adalah Theos kalau dalam Septuaginta, sedangkan Elohim kalau dalam Hebrew. Nah, saya sudah menjawab dengan tuntas, clear dan jelas. Ya, maklum katanya saya umat terjemahan. Jadi saya gunakan 2 teks, Hebrew dan Yunani. Nah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke kawan saya Bro Malikil. Ya, silakan. Sabar dulu dong. Makasih Gantian Pak dong, atas jangan pertanyaannya Kurio. Bro Saya Krios nggak ya. mau. Makasih. Oke, sekarang Bang Kurio saya jawab ya pertanyaan Abang ya. Jadi jangan kroyek dong, Sor. Gini Bang, jadi kita itu kenapa di situ gunakan kata bara? Karena firman itu juga adalah Elohim. Makanya di situ gunakan kata bara. Jadi bukan makna kata Elohim jamak itu, bukan berbicara seakan-akan seperti kata Neviim, yang artinya nabi-nabi. Artinya ada banyak orang, ada banyak pribadi di situ. Enggak, bukan seperti itu Bang. Nah, tapi kata jamak di situ menjelaskan tentang Allah yang menciptakan lewat firman-Nya. Firman-Nya itu adalah Dia sendiri. Makanya di sini gunakan kata bara. Jadi kalau dibilang esa itu pada hakikatnya. Jadi karena Allah itu esa, Dia menciptakan lewat firman-Nya, makanya di situ gunakan kata bara. Jadi bukan ada 3 orang atau 3 Tuhan, Triteos yang menciptakan. Dalam Trinitas itu nggak memahami seperti itu juga Bang. Nah kemudian kalau masalah ayat 3 kalimat Vayomer nggak ada kata dafar. Walaupun di sini nggak ada kata dafar, penjelasan Trinitas itu bukan berarti nggak ada. Karena di ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa Elohim itu Dia menciptakan menggunakan dafarnya, menggunakan firman-Nya. Seperti ayat yang tadi sudah saya kutip. Jadi jelas Elohim, ruach Elohim, kemudian dafar Elohim. Artinya bahwa Trinitas itu ya dari Alkitab, bukan dari yang lain. Bukan dari di luar Alkitab gitu Bang. Oke, silakan Bang Kurios. Bang Moto, pakai bahasa sederhana bro, biar gampang dimengerti. Nggak, kalau pakai bahasa yang sulit nanti Bang Maliki nggak ngerti. Soalnya kan dia nggak. Saya nggak ngerti bro kalau bahasa yang sulit. Nanti nggak nyambung saya jawabnya. Nah itu. Iya, Demian, saya
sebenarnya tambah pusing sih. Jadi gini, tadi pertanyaannya kan gampang tuh. Kenapa kalau misalnya ini menunjukkan ada tadi kan Bro Demia kan bilang ini Elohim ini plural loh gitu kan, jamak loh gitu kan. Walaupun kami memahaminya itu sebagai plural of majesty atau royal we gitu, kita paham itu jamak keagungan bukan jamak pribadi gitu kan. Satu sisi tadi saya juga bertanya kenapa ini nggak pakai, kalau ini menunjukkan kejamakan, tadi saya tanya sama Bro Demian dan sudah dijawab sama Bro Trinity ini dengan bagus. Karena ini kenapa nggak pakai barahu? Kenapa hanya bara aja gitu? Kalau ini menunjukkan memang nanti ada unsur-unsur kejamakan di situ, benar-benar jamak. Itu. Terus Demian lagi bilang dalam bara itu adalah firman Elohim sendiri. Waduh, tambah pusing saya karena gini, bara itu untuk penciptaan dalam Ibrani itu ada dua, ada bara dengan asa. Kalau bara itu menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Kalau asa itu menciptakan suatu bentuk baru dari bahan yang sudah ada. Makanya nanti dilihat di dalam Kejadian 1 nomor 26 di situ menggunakan kata nasa. Wayomer nasa Adam gitu kan, nasa. Adam itu dari debu tanah. Asa itu penciptaan dari manusia itu dari barang yang sudah ada menjadi shape atau form atau bentuk baru. Maka menggunakan kata asa, nggak menggunakan kata bara di situ. Dan di situ dibilang, Demian bilang bara itu firman Elohim. Aduh, saya makin pusing Demian, serius. Terus nanti di Arabik juga teman-teman pasti tahu ada khalaqa, ada ja'ala. Nah, khalaqa itu sama dengan bara, ja'ala itu sama dengan asa. Nah, itu kita paham mengenai masalah itu. Dan tadi Bro Demian itu apa ya, memaksa kalau bara itu firman Elohim. Nah, ini saya nggak paham itu. Dan yang ketiga, kenapa di situ disebut dengan Vayomer Elohim? Kenapa nggak disebut dengan Weyedabar Elohim, menggunakan kata dafar? Karena kita semua paham lah, kita semua tahu bahwa Yesus itu adalah dafar Elohim, bukannya Amar Elohim. Makanya dilihat tadi Bro Trinity itu membukakan LXX atau Septuagintanya, Pentateuch itu menulis apa? Kai Epen. Di situ bukan Kai Legon atau Lego, tapi di situ menggunakan kata Epen. Kenapa nggak menggunakan kata logos, atau logos itu kan akar katanya dari Lego. Kenapa nggak menggunakan itu? Kenapa menggunakan kata Epen? Kenapa menggunakan kata Amar? Kenapa nggak menggunakan kata Dafar? Kalau memang ini ayat 1, 2, dan 3 ini menunjukkan dogma atau doktrin Trinitas. Itu Bro Demian. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik sama teman-teman. Terima kasih. Iya, oke. Saya koreksi sedikit ya, Bang ya. Yang di Mazmur 33 itu dafar, Bang. Jadi oleh dafar itu Tuhan menciptakan. Demian, belum ke situ. Belum. Tunggu sebentar. Kenapa sih Bang Malik ini? Bukan. Bang Moto. Jangan premiga bobot lah. Gini Demian, sebentar. Jangan gitulah Bang. Aduh. Gini, kamu kalau sudah masuk ke Mazmur, sabar dulu, orang ngomong dulu dong. Saya menjelaskan kejadian saya untuk dengan ayat yang bicara lain. dengan Demian nyambung. Ya, gini, sabar. Tolong ditahan dulu, pengendalian dirinya dipakai dulu, Bang. Ya udahlah, silakan. Ya, gini loh, Bang Gurio. Saya pun tidak, Bang Gurio, saya tidak memahami bahwasanya kejadian 1 ayat 1 kata Elohim itu berbicara masalah Abang kalau buka Google aja, kata pribadi itu tidak merujuk kepada seperti 3 orang, bukan, tapi hak milik. Jadi sang firman itu adalah Allah sendiri, dan dasarnya itu bukan dari karangan kami, tapi dari Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah, adalah dafar, dan dafar itu adalah pencipta. Jadi yang mengatakan firman itu adalah Elohim sendiri ya Alkitab, bukan kami. Jadi kejadian 1 ayat 1 tentang penciptaan, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu lewat firman-Nya, sang dafarnya ini. Bukan cuma perjanjian lama saja yang menjelaskan itu, Bang. Perjanjian baru juga menjelaskan oleh firman-Nya. Ibrani 1 ayat 2,
Yohanes 1 ayat 3 dan masih banyak lagi ayatnya. Dasarnya ada, Bang. Jadi bukan berbicara masalah 3 Allah yang menciptakan alam semesta ini gitu loh. Kayak ibaratnya saya kasih contoh ya, saya membuat kursi menggunakan tangan saya. Karena menggunakan tangan saya maka dikatakan saya 2 orang, kan enggak. Allah menciptakan menggunakan firman-Nya, menggunakan dafarnya. Apakah Allah itu ada 2 yang menciptakan? Kan enggak. Dia tetap satu. Jadi jangan bilang kami Trinitas memahami 3 pribadi itu seperti 3 orang, enggak seperti itu, Bang. Silakan. Host, Anda punya granat nggak? Host. Bang Maliki ngerti nggak? Kira-kira kalau nggak belum Host paham dan lagi kawan-kawan, ya saya maklumi. Izin pamit dulu ya. Aku udah capek dengar iler. Iya, astagfirullah. Dia bilang Tuhannya. Dulu host, terima kasih atas waktunya dan dia kawan-kawan. bilang Tuhannya Bro Yesus Kirios, makasih. tapi ada di mana-mana. Pertanyaannya Bro Kirios, mantap pertanyaannya. Makasih ya. Jadi Bambang Nursena dan muridnya Demian ternyata nggak bisa membuktikan di situ ya, kecuali siap Bang. Iya, makasih. Sorry ya Bang kalau ada salah kata ya. Shalom. Iya. sama-sama. Nggak apa-apa lah, bapak mengutus bapak gitu. Aduh. Ya Bang Malikil silakan. Nanti saya mundur aja, pusing kepala saya. Lanjut aja Bro Ed. Hah? Pusing. Lanjut Bro Edi sama Demian. Lanjut. Enggak, karena gurunya udah turun ya gimana, cuman muridnya aja saya. Kalau misalkan mau lanjut ya silakan. Oh jadi Bang Malikil ini muridnya Bang Demian? Muridnya ini muridnya. Oh masa? Bener Bang Malikil? Diam aja. Ayo mungkin bahas yang lain kali Demian, coba tanya Bang Malikil. Oh ya, pertanyaan saya di room tadi kan belum dijawab kan? Pertanyaan saya belum dijawab. Di Mazmur 2 ayat 7 dan juga di Amsal 8 itu ada berapa oknum di situ Bang Maliki? Silakan Bang Malik. Mantap dia. Ya, oke, sorry ada telepon tadi masuk. Oke. Ya, saya harap tadi Demian ngerekam ya apa yang didiskusikan. Jadi kawan-kawan penonton di bawah saja ngerti Demian, kamu nggak nyambung, tapi Demian nggak sadar. Jadi kalau penonton Muslim ya pasti bela kalian lah, wong kalian satu iman. Nggak boleh gitu itu framing. Bukan begitu. Demian. Wane sekarang kan udah bersekutu dengan Muslim ya, wajar lah kalau memang konsep Tuhannya aja sama. Iya kan. Kemarin tuh sama Bang Zuma sama Herdi kita gontok-gontokan, tanya aja Bro Herdi. Islam percaya Tuhannya itu satu. Saya juga percaya Tuhan satu. Soal yang dipercaya siapa apanya itu kan satu? beda lagi. Yang ya satu apanya? Ya satu benar-benar, bukan satu abu-abu kayak kamu. Enggak, apanya yang satu? Oh, apanya yang satu? Memang satu itu dinarasikan untuk apa? Yesus itu satu, tubuhnya satu. Contoh nih, Demian satu. Batu dihitung satu. Ya Yesus kan bisa dihitung satu. Udah selesai, apa lagi? Oke, satu aja Tuhanmu. Terus yang suara dari surga siapa? Ya kan suaranya. Kenapa memang? Memang Tuhanmu berapa sih? Tetap satu. Iya, tetap satu. Iya, tetap satu. Tuhanmu berapa? Suara dari surga tetap satu. Iya, sebentar dulu. Jangan dulu ke sana. Tuhanmu berapa? Saya satu. Tuhanmu berapa? Ya sudah dari awal kan sudah saya jawab, Tuhan saya satu dalam hakikat. Satu dalam hakikat, satu dalam esensi, bukan satu dalam pribadi. Makanya aku tanyakan sama kamu. Kamu kan bilang Tuhanmu satu. Saya kan udah jawab. Mungkin ini jurusan saya kan udah jurusan Bro Handi nih. Saya udah bilang Tuhan saya satu pada hakikatnya. Oke. Bukan seperti ibaratnya batu dihitung satu. Nah, sekarang kau jelaskan Tuhanmu satu apanya? Ya udah, gini Bro Handi, ini jurusan Anda Bro. Silakan. Lancarkan dulu. Nih, nggak bisa jawab, ya udahlah, udah tiarap nih. Wong jelas-jelas Yesus ngaku dia diutus oleh Bapa, masa dibilang satu? Aduh. Oh, berarti dua Tuhanmu. Berapa oknum berarti kalau Yesus diutus oleh Bapa? Berarti tuh dua kan Tuhanmu. Yang mengutus dan yang diutus sama enggak? Bisa sama. Oh, bisa sama. Ya. Kalau saya mengutus Bang Kurios dan saya sama.
Masalahnya kamu adalah wujud, Bang Bromoto juga wujud. Apa nyambungnya? Masa Fisik. saya utus Bang Kurios? Bang Oke. Kuriosnya saya sendiri. Kan lucu. Oke, gini. Saya kasih sampel saja ya. Saya kasih sampel biar kamu ngerti ya. Nggak masalah kan? Ya mudah-mudahan kamu ngerti. Saya kasih sampelnya. Ini. Sampelnya di sini. Sampelnya ya. Saya harap Demian itu diskusi. Jadi nyambung. pertanyaan saya tentang Mazmur dan Amsal itu nggak dijawab ya? Demian. Nggak apa-apa kalau nggak mau dijawab gitu. Bukan dijawab atau tidak. Ini Bang Malik mau ngajarin Bang Demian, dengerin. Nyambungnya belum ke sana, tapi kamu sudah loncat ke sana. Dasarnya aja kamu nggak ngerti, bagaimana kamu bisa naik level? Ya Keluaran 4. Nggak, dia bedain yang mengutus sama yang diutus saja dia nggak bisa bedain. Iya. Nah Gimana sekarang mau begini, ngajarin? menurut kamu El Moshe Shela Yadeka. Nah, jadi gimana ini? Ada 2 kah? Moshe Shela Yadeka. Nah, ada 2 atau berapa ini Demian? Nggak, di situ nggak ada dibilang Bapak mengutus Bapak di situ. Aduh, kamu bilang kata mengutus Yang sudah kutanyakan, pasti. ada nggak narasinya Bapak mengutus Bapak? Nah, Demian kan mencret kan? Aduh Demian, kamu bilang mengutus itu sudah pasti 2. Nah sekarang gini, saya bawa sampelnya. Moshe Shela Yadeka. 2 tidak? 2 atau 1 ini? Aduh, putus-putus suaranya, putus-putus. Ya udahlah, putus-putus, udahlah. Nantilah kapan-kapan. Nggak, saya tuh heran sama kalian loh. Yang antara yang diutus dan yang mengutus saja kalian itu nggak bisa bedain. Nah sekarang gini, ini sampelnya. Ini sampelnya. Ada 2 atau 1 ini? Ini kasih tahu yang mana Bang Malik yang mana? Dia bingung ntar dia. Moshe Shela Yadeka. Loh, lihat terjemahannya di sebelahnya. Loh. Lihat terjemahannya sebelahnya. Kan kita lagi bahas kata putus-putus mengutus. suaranya. Oh, jadi Demian dulu, bro. Demian umat terjemahan. Udah dibilang kalau Om Game suara saya putus-putus. Sudah jadi umat terjemahan dia kayaknya. Aduh, Tinggalnya 1 Bang Demian, makanya putus-putus. Silakan kamu terjemahkan, kamu narasi, jangan cuma tunjukin ini 2 atau 1, ini 2 atau 1. Ya, kamu bukalah, kamu buka di situ Keluaran 4 ayat 4. Nah, coba kamu buka di situ originalnya, lalu kamu narasikan apakah Musa itu, bagaimana Musa itu Shela Yadeka. Ya, oke, itu di kitab apa? Saya buka dulu, sabar. Iya, Keluaran 4 ayat 4. Keluaran 4 ayat 4, sabar. Ini loh, kita bahas ayat jangan abu-abu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu dan lalu menjadi tongkat di tengahnya. Di mana di sini dibilang Bapak mengutus Bapak di sini? Loh, kok Bapak mengutus Bapak? Gimana sih Demian? Lah itu kan pertanyaan saya bertanya. Demian, kamu bilang begini tadi. Apakah yang mengutus dan yang diutus sama? Nah, itu kan sama. Apakah yang mengutus sama? Mengutus yang diutus sama, itu kan? Kamu bertanya. Saya jawab sama. Sampelnya Exodus 4 ayat 4. Sampelnya di sini nggak ada dibilang seperti itu. Masa yang makanya baca originalnya supaya kamu ngerti. Oke, originalnya, sabar. Aduh, Demian man. Ini nggak ada loh, ini ngarang-ngarang aja. Apa? Ya, coba. Masa, Bapak. Yang diutus sama yang mengutus kok dibilang sama, aduh. Iya, sampelnya baca originalnya. Iya, sabar. Exodus 4. Ini kalimat apa? Yang bawa bantu cap layar ya, yang bawa ya, tolong ya. Yang kalimat yang mana? Adonai El Moshe, artinya Adonai untuk Musa. Yang mana nggak ada di sini loh? Ya, Shela. Musa. Ya. Apa itu Shela?
Iya, reach out your hand ini keluarkan tanganmu. Iya, apa? Itu sela apa? Heeh. Loh, sela ini mengulurkan, mengeluarkan. Iya, kata mengutus Ini nggak memang ada- apa? nggak- Mengutus itu apa bahasa Ibraninya? Loh, di sini nggak ada kata mengutus di sini. Lah iya, mengutus kan salah. Mengulurkan. Aduh. Mengulurkan Demian, tanganmu. demian. Selah yadha itu artinya mengulurkan tanganmu. Oke. Jadi di sini nggak ada kata mengutus Aduh. Hebrunya apa? Kalau mengutus di situ kamu terjemahkan mengutus berarti Musa mengutus tangannya, gitu ya? Iya Musa kan? mengutus tangannya. Memang kata mengutus diterjemahkan dari apa sih? Coba. Lah bukan kalimat Loh, kok bukan sih? yang namanya saliyah itu bisa bermakna banyak nih. Saya buka Bermakna terjemahannya. banyak. Oke. Iya. Bisa salah itu bisa juga membawa, kemudian Iya. mengutus. Iya. Kalau di sini maknanya itu bukan mengutus, maknanya itu mengulurkan. Ingat ya, makna di sini bukan mengutus. Iya kan? Tapi Kata mengulurkan. dasarnya kan sama. Loh iya, katanya sama, tapi maknanya sudah berbeda. Oh, maknanya beda. Iya kan? Di sini mengulurkan, ngerti nggak? Oke. Oke. Iya, jadi jangan kalau saya terjemahkan menurut pengertian kamu ya. Jadi Bapak mengulurkan anaknya. Apa salah? Bukan Tuhan yang nyuruh Musa, salah. Musa, makanya kamu buka interlinearnya. And said gini, Vayomer dan berkata Adonai itu Moses, Adonai kepada Musa. Kalau saya terjemahkan, terjemahanmu nggak, bro, kamu nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Terjemahanmu nggak, bro. Gini, saya terjemahkan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Vayomer Adonai el Mose, Amar Adonai el Mose. Oh ya, ini kalimat yang tadi. Selah yadha ve'echos. Artinya, ulurkanlah tanganmu. Itu terjemahannya. Oke. Jadi kalau kamu bilang Adonai mengutus dirinya, nggak ada di sini loh. Astaga. Makanya aku bilang di mana ayatnya, jangan cocok logi. Kalian ini cocok logi loh. Kamu kan main di terjemahan, saya main di originalnya. Ya. Originalnya ngomong gitu. Saya emangnya tadi saya nggak baca originalnya. Saya nggak terjemahin originalnya. Oke. Mengutus originalnya apa? Lo di situ mengulurkan, Bang. Aduh, saya tanya mengutus originalnya apa? Saliyah. Nah, soresnya. Di situ bukan kata saliyah, bukan saliyah di situ. Ya, soresnya. Bukan saliyah di situ. Aduh. Salah. Iya, soresnya kan sama semua kan? Akar katanya Sores apa? itu bisa. Aduh, saya kasih contoh gini, saya kasih contoh ya. Yehosua itu akar katanya itu adalah yasa. Tapi makna Yehosua itu bukan cuma keselamatan, tapi Adonai menyelamatkan. Nah, sama kayak kalimat yang tadi. Kalimat saliyah utusan di situ memang akar katanya adalah salah. Mana Yehosua itu akar katanya yasa? Aduh, Demian. Yesua akar katanya yasa. Bang Kurias, Yesua akar katanya apa, Bang? Mosia akar katanya yasa. Yesua juga yasa, bukan cuma Yosia, Yosiati. Yesua itu terdiri dari dua kata. Elisa akar katanya juga yasa. Coba tanya Bang Kurias. Bang Kurias, Elisa, Yehosua itu akar katanya apa? Yesayahu akar katanya apa? Akar katanya yasa. Demian, gini ya. Yesua itu terdiri dari dua kata. Kalau yasa itu akar kata, ya. Kata kerjanya Mosia, akar katanya yasa. Jadi kalau kamu akar katanya bukan Mosia, Mosia itu akar katanya adalah yasa, Yotsin dan Nain, ini dibalik-balik. Aduh. Kacau Demian, saya terjemahkan sesuai dengan apa ya? Akar katanya, Exodus ya. Bapa mengulurkan anaknya, mengulurkan tubuhnya, ya kan? Bisa. Di situ dibilang gini loh. Oke. Loh. Kan kamu Vayomer Adonai El Moshe itu artinya apa? Vayomer Adonai El Moshe. Gini, di situ Moshe Shela Yadeka. Iya, Vayomer Adonai El Moshe itu artinya kan gini. Tuhan kan Salah menyuruh gini, Musa. Yang mengulurkan tangannya Tuhan atau Musa di situ? Musa.
Musa bukan Tuhan. Iya. Jadi kalimat yang tadi Anda sebutkan. Kata sela itu dialamatkan kepada siapa? Ya salah di situ artinya apa? Iya. Kan kalau mau mengikuti pendapat kamu, kata mengutus kan salah, ya. Jadi kamu harus gini, Dena. Kamu harus gentle dong. Jadi kalau kamu mau menjelaskan kata mengutus dari Ibrani yang artinya dari kata salah, ya, kamu harus bisa mengakui Musa mengutus tangannya. Enggak ada di sini. Di sini, aduh salah. Gini, saya kasih contoh yang gampang nih. Saya kasih contoh yang gampang. Gini, who itu artinya siapa? Tapi kalau dia jadi conjunction, dia bukan artinya siapa lagi, tapi udah jadi apa? Yang. Nah, begitupun dalam bahasa Ibrani. Masalahnya Anda nggak pernah belajar. Oke, nggak apa-apa. Berarti gini. Sabar. Bapak satu kata yang mengutus, sebentar. Yang mengutus dan diutus beda. Jangan dipotong dulu. Sabar. Nah, begitupun dalam bahasa Ibrani, satu kata itu maknanya bisa banyak. Bukan cuma maknanya cuma satu. Nah, di sini bukan artinya mengutus. Tapi Musa itu diperintahkan untuk mengulurkan tangannya. Iya. Jadi jangan dipelintir. Ini originalnya loh, bukan terjemahan. Secara originalnya seperti itu. Jadi gini, Bang. Iya, oke. Nah, iya. Nah, poinnya adalah saya minta ayatnya di mana? Ayatnya Tuhan Bapa mengutus Bapa di mana ayatnya? Supaya kita bisa bedakan mana yang mengutus, mana yang diutus. Sedikit. Gini, sebentar Bang Hani. Sebentar Bang Hani. Karena begini, beliau menyamakan yang diutus dan yang mengutus, beliau bilang sama. Makanya aku bilang di mana ayatnya. Oke, udah. Jadi gini, Demian kan tidak percaya bahwa Bapa mengutus dirinya. Jadi Demian percaya Bapa mengutus pihak lain. Nah itu. Jadi tetapi masalahnya Demian nggak mau beriman Bapa mengutus firmannya loh. Ya firmannya kan bukan pihak lain, dia juga. Lain. Kenapa dibilang pihak lain? Berarti kamu percaya firman itu dia juga? Lah, emang firman itu ya Allah juga. Nah, sudah selesai. Berbobot dong. Kalau kamu percaya bahwa firman itu adalah Bapa, lalu apa yang kamu bantah dari saya? Firman Bapa. Saya bilang firman adalah Allah, bukan firman adalah Bapa. Jadi Bapa itu sebutan kepada Roh Allah. Kita pakai itu kata sebutan ganti ya. kepada Sang Firman. Sebentar, kita pakai kata ganti. Kita pakai kata ganti Bapa, kita ganti kata dia. Nah, jadi dia mengutus firmannya. Firmannya itu dia, benar? Iya, Allah mengutus firmannya itu juga mengutus dirinya kan? Iya, oke. Nih, Yohanes 1 ayat 1 sesuai dengan ayat Alkitab dong. Demian, dia mengutus dirinya. Apakah firman itu dia? Iya, Allah mengutus firmannya. Firmannya itu nggak bisa kita katakan bukan Allah. Iya, firmannya itu dirinya bukan. Firmannya itu ya Allah juga. Allah itu kan saya tanya, kalian selalu mengatakan sebentar. Kalian kan bilang Allah itu kan omnipresent kan? Demian gini, saya tanya. Jangan potong dong. Firman itu dirinya bukan. Loh, gini, kau kan bilang Allah itu kan tidak bisa dibatasi kan? Loh, Allah itu kan omnipresent. Artinya kan dia ada di sebentar dong. Saya mau jawab dipotong. Gini ya, saya tanya pelan-pelan ya. Sebentar. Firman itu saya jawab jangan dipotong. Demian, saya tanya firman itu dia bukan? Iya, firman itu adalah Allah juga. Lalu kenapa kamu bantah? Saya mengajarkan Allah mengutus dirinya sendiri. Kenapa kamu bantah? Loh, kamu kan bilang Bapa mengutus Bapa. Aduh, itu kan sama aja Demian. Loh, beda. Alkitab menjelaskan Bapa mengutus anaknya. Anaknya itu adalah Sang Firman. Jadi firman Bapa bukan Bapa begitu. Adalah Bapa. Firman Bapa bukan memang Bapa. Firman itu bukan Bapa, firman itu anak. Yohanes 1:14. Berarti firman makanya pakai dalil dong. Ya. Jadi firman itu Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di situ ada kata yang enggak ikut diskusi, mohon di-kick aja lah Pak. Yang buat gaduh tolong di-kick aja. Semalam aja udah ngaco kau ngomongnya. Firman kata-kata di sini kau berdusta lagi. Kau pulang berak aja. Kau yang berdusta Pak. Ini kita lagi diskusi kenapa Bapak buat kacau. Tolong hormati hostnya, tolong hormati audiens yang lagi diskusi. Jangan seperti preman pasar dong Pak.
Ah, kau Sabar, itu Bang, preman sabar, Bang. pak. Loh, saya jelasin firman sesuai dengan kitab saya, nggak usah kejang-kejang dong. Kenapa saya Kau jelasin yang- kitab saya kau kejang-kejang? Kau kepanasan kan di situ. Saya jelasin Mencret kitab kau di situ. saya, kenapa saya mencret? Nah itu mencret kau. Apanya yang mencret? Celanamu kau buka dulu di situ, tengok. Aduh. Aduh. Ini orang nggak punya moral yang seperti ini nih. Suaranya santai. Yang nggak ikut diskusi, orang yang gini, kalau orang yang nggak punya moral jangan dinaikin dong. Aduh. Masa orang-orang seperti ini kalian biarkan? Sabar, Kita sabar, lagi sabar. diskusi. Aduh. Sebentar Pak Ewako, sebentar. Lanjut. Ya, sedikit ya, gini ya. Jadi ada ketidakjujuran. Saya kan mengajarkan bahwa Allah itu mengutus dirinya sendiri. Ya, sama dengan Bapa mengutus dirinya sendiri. Sama dengan Tuhan mengutus dirinya sendiri. Masalahnya Demian ini kadang di depan. Oh, Allah tidak mengutus dirinya sendiri. Nah, terus saya kejar. Lalu Allah mengutus pihak lain. Dia nggak mau pihak lain. Nah ini yang munafiknya yang nggak mau gantian ya, jujur. Bro, ya, gantian. Sebentar, Ya, gini, Demian, sebentar dulu, tenang. Jadi gini, kamu harus gentle. Kalau kamu percaya bahwa Allah itu mengutus dirinya sendiri, jangan komplain Bapak mengutus dirinya. Kecuali Bapak itu mengutus pihak lain, baru kamu komplain. Tapi kalau kamu mau yakini firman itu adalah dirinya sendiri, jangan komplain Bapak mengutus Bapak. Bapak mengutus Bapak itu sama dengan Bapak mengutus dirinya sendiri. Itu sama dengan Allah mengutus dirinya sendiri. Itu sama dengan Tuhan mengutus dirinya sendiri. Itu. Oke, gantian ya, gantian. Jangan dipotong. Saya kan nggak potong kan gini. Bapak itu penyebutan kepada Allah yang transenden. Anak itu adalah penyebutan kepada firman yang menjadi manusia. Itu dasarnya. Bukan Bapak mengutus Bapak. Bapak mengutus Bapak itu nggak ada ayatnya. Tadi kan Anda kutip Keluaran 4 ayat 4 itu nggak ada ayatnya. Di mana ayatnya? Di dalam perjanjian baru, Yesus jelaskan dia firman yang menjadi manusia. Dia diutus oleh Bapa. Bapa itu adalah Allah yang transenden, yang tidak bisa dilihat itu. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah itu yang transenden, gak bisa dilihat. Tetapi anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Sang firman ini loh yang menyatakannya. Sang firman yang menyatakan Bapa itu. Jadi jangan bilang bahwa Bapak itu yang turun. Masa Bapak kok digebukin gitu loh. Bapak kok mati, kan lucu. Terus kalau misalkan Yesus itu Bapak yang menjadi manusia, ya surga kosong dong. Itu kan jadi aneh gitu loh. Jadi kenapa nggak gunakan ayat Alkitab gitu? Kau bilang Bapak mengutus Bapak, nggak ada ayatnya. Artinya kan kau asumsi gitu loh. Yohanes 1 ayat 1, tadi saya mau jelaskan ini. Kamu kan mengatakan begini, Tuhan saya itu omnipresent, Tuhan saya itu ada di mana-mana. Rohnya itu ada di mana-mana. Rohnya bisa jadi manusia, jadi daging. Rohnya itu bisa menaungi segala tempat. Karena dia omnipresent, makanya dia ada di mana-mana. Kalau dia ada di mana-mana berarti Tuhan itu bukan Esa lagi. Jadi jangan malu-malu gitu loh untuk menjelaskan Tuhanku satu, apanya yang satu? Jangan munafik lah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu ada kata bersama-sama di situ antara Allah dan firman-Nya. Kemudian firman-Nya itu juga kita nggak bisa pisahkan bahwa dia bukan Allah. Firman-Nya ini yang diutus. Gotong royong begitu maksudmu. Gotong royong begitu. Firman-Nya yang diutus. Firman-Nya yang diutus. Jadi itu pakai ayat, jangan pakai asumsi Bapak mengutus Bapak, nggak ada ayatnya. Masa Bapak digebukin, maksudnya bersama-sama, Bapak disiksa. gotong royong, kerja bakti, Host, turunkan begitu, aja host kalau bersama-sama. bisa. Oke. Diturunkan aja host. Oke, sudah ya Demian. Gini Demian. Demian kagak ngerti karena dia itu alergi dengan kata Bapa. Kan Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Oke, kita pakai kata ganti Allah ya. Allah itu adalah Bapa, ya kan? Karena Demian kan alergi dengan Bapa. Jadi kita pakai kata ganti Allah karena Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Oke. Nah, Allah itu mengutus dirinya sendiri, ya. Allah yang adalah Bapa mengutus dirinya sendiri. Sampai di situ kamu percaya? Saya percaya kalau dibilang Allah mengutus dirinya sendiri. Nah, itu kan kawan-kawan. Tapi Ya, kalau firman, ya sebentar, Demian. Gini loh, tidak mutar-mutar loh, kamu mutar-mutar.
Aduh, orang juga tahu kamu ini tidak konsisten. Gini ya, Loh, yang Demian. tidak konsisten siapa? Apakah yang mengutus dan yang diutus sama? Demian. Jadi kalau yang mengutus dengan yang diutus tidak sama, jangan kamu setuju dengan Allah mengutus dirinya sendiri. Begitu. Aduh, kamu ini nggak ngerti Loh, berbahasa ini. saya justru mengakui Bapa mengutus sang firmannya. Firmannya itu tidak bisa kita katakan sebagai bukan Allah. Sebentar. Oke. Allah itu kan omnipresent kata kamu kan. Ini nggak ngerti Kalau ini Allah bahasa, nggak mengutus firmannya, nyambung, berarti Demian. bukan berarti Allah ada banyak kan? Barusan lagi benar. Firman itu Demian, bukan Allah. Demian Kau saya bilang tanya, firman itu Demian. Allah. Siapa yang bilang firman itu bukan Allah? Sebentar, Demian saya tanya. Demian saya tanya. Demian saya tanya. Demian saya tanya. Mengutus, yang mengutus dengan diutus sama tidak? Loh, anak kecil juga tahu berbeda. Oke, berbeda. Oke, saya tanya. Kamu percaya nggak Allah mengutus dirinya? Oke, saya jawab. Kalau saya tanya jawab juga ya. Jangan Ya. cuma bertanya. Kamu orang percaya jawab, nggak Allah mengutus kemudian dirinya? orang nanya nggak dijawab ya. Oke, saya Ya, jawab. coba. Barusan dia bilang Allah Bang. itu Dia nggak bilang terbatas. firman itu Sebentar. bukan Allah itu tidak terbatas. Karena dia tidak terbatas, makanya dia mengutus firman-Nya. Firman itu Allah. Firman-Nya tidak bisa. Host, kita host, katakan coba tidak. ditertibkan. Coba ditertibkan. Gini, Demian, pelan-pelan. Nggak, Gini. yang mau diskusi yang mana? Iya, Si Iwo ini atau yang sebentar. mana? Sebentar, kamu sudah mulai sadar ini. Gini, kamu percaya tidak mengutus dan yang diutus itu sama? Lo berbeda secara oknum. Oke, berbeda. Oke, berbeda. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak Allah mengutus dirinya? Allah mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu Iya, tidak bisa saya kita katakan tanya, bukan Allah. kamu percaya tidak Allah mengutus dirinya? Mengutus firman-Nya. Firman itu juga adalah Allah. Saya bukan tanya itu. Saya tanya, kamu percaya Allah mengutus Saya dirinya? Saya udah jawab. Kau kan bilang yang Oke. mengutus dan yang diutus kan sama kan? Oke, kamu Oknumnya jawab sama. Iya, Kalau kamu jawab oknumnya firman. sama, saya jawab. Kamu nggak jawab firman. Kalau oknumnya Saya sama, tanya. kenapa masih ada Bapa di surga kalau oknumnya sama? Aduh, berarti firman Kalau itu saya bukan jawab, dirinya. kamu nggak jawab. Nggak. Iya, berarti Gini, kalau oknumnya sama, kalau Marah oknumnya ini orang sama, ini. kenapa ada Bapa dari surga? Demian. Kenapa ada Yesus? Kenapa ada Demian. Bapa? Berarti firman itu bukan dirinya. Begitu. Dijawab dulu. Kalau misalkan sama, pertanyaan saya, kenapa ada Bapa di surga? Kenapa ada sang anak di bumi? Demian, gini pelan-pelan ya. Sebentar bro, Demian, nggak usah ngotot. Jangan diganggu, turunin dulu aja lah. Ya, Ini hostnya, gini ya. biarin ini hostnya ini loh. Iya, sebentar Demian, kan saya tanya di awal, pelan-pelan ya. Saya tanya Demian, dijawab, saya sebentar. udah tanya, dijawab. Aduh, Demian sudah mulai sadar, bentar. Saya tanya, apakah menurut kamu mengutus dan yang diutus sama? Demian jawab beda. Kemudian saya tanya, Loh, pertanyaan kamu saya sebentar dijawab. dulu Demian. Saya tanya, Keles loh. iya saya tanya lagi, apakah kamu percaya Allah mengutus dirinya? Percaya. Tetapi dia tidak percaya bahwa yang mengutus dan diutus itu sama. Tetapi Oke, dia saya percaya jawab, Allah saya mengutus jawab. dirinya. Saya Kan nggak jawab ya gini, konsisten Allah kamu. itu nggak terbatas. Dia memang mengutus dirinya, tapi sebentar. Allah itu nggak terbatas. Allah mengutus dirinya, berarti Jangan yang mengutus potong dan dong. diutus kau sama tidak atau bisa tidak? jawab. Kau nggak bisa jawab. Kau hanya bisa bertanya. Gini ya. Bro Handi, Allah itu nggak atas terbatas. ini bagian Anda bro. Sebentar. Gantianlah. Allah itu nggak terbatas, harus digarisbawahi. Kalau Allah mengutus Allah mengutus sang firman-Nya yang adalah Allah sendiri, bukan berarti kita katakan bahwa Allah itu ada banyak, karena Allah itu omnipresent, kata Malik sendiri. Itu kata dia sendiri ya. Nah kemudian kalau dia mengatakan oknumnya sama, saya akan bilang oknumnya berbeda kan, tapi kita tidak bisa pisahkan bahwa itu bukan Allah. Saya mengakui bahwa yang diutus, yang mengutus adalah Allah secara hakikatnya sama, tapi oknumnya berbeda karena ada Bapa, ada sang anak, ada sang firman. Maliki mengatakan itu satu pribadi. Kalau satu, pertanyaan saya, kenapa ada Bapa di sorga? Kalau oknumnya sama, kenapa ada Bapa di sorga, ada sang anak di bumi? Kalau memang oknumnya sama, kenapa ada dua di situ? Ada dua oknum. Silakan Bro Handi, bagian Anda ini. Nah, ini nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Atau EWK yang mau jawab. Ewa. Kau aja yang jawab, ayo jawab. Ewa aja yang jawab, ayo Ewa. Demian. Nggak bisa jawab.
Jawab dong. Katanya lu pintar, katanya lu lebih pintar dari Maliki gitu. Lu kan lebih pintar dari Maliki, ayo jawab. Tadi Lu kan kau bilang lebih pintar dari firman itu Maliki, Allah. ayo Tiba-tiba jawab. kau bilang firman itu bukan Allah. Widih, itu Coba kau udah coba tahu. Bro Moto tanya ke Demian apa yang saya tanyakan. Bro Moto ulangi atau Bro Andi. Coba. Sebenarnya sih Demian udah menjawab, cuma dia belokin dulu baru balik lagi. Gitu. Coba Bro Andi tanya lagi. Enggak, gini Bang Andi, belum menjawab gitu, mungkin telinganya itu ditusuk makanya nggak kedengaran. Hadap kanan, hadap kiri, jadi bingung dia. Kalau Si mau Ewa ini ngapain sih di sini si Ewa ini loh? Kalau mau coba di ulangan 64 deh, yang lebih jelas di sana gitu loh. Di situ tidak bisa pembelokan loh. Coba dibahas berdua deh ulangan 64. Di situ nggak bisa orang belok-belok loh. Serius. Bisa nggak Air? Oh bisa. Iya itu. Nggak ada pembelokan loh di situ. Terus pertanyaan saya nggak dijawab. Tadi kan sudah saya jawab. Kalau kamu percaya Allah itu mengutus dirinya sendiri, apalagi yang mau jawab? Gimana sih? Kan Demian ini nggak ngerti bahasa. Nggak dijawab. Astaga. Jawabnya B. Jawabannya nggak nyambung. Mau saya tanya lah ya, kamu percaya nggak Allah mengutus dirinya sendiri? Enggak, kok nanya balik. Orang bertanya kok nanya balik. Iya, bukan. Kamu percaya tidak Allah mengutus dirinya sendiri? Berarti nggak bisa jawab dong. Loh. Ini ditanya nanya balik. 17:3 nih. Oke, kalau nggak bisa jawab saya gini Bang, ulangan 6 ayat 3 itu dalam tafsiran Yahudi pun mengatakan bahwa itu adalah nama yang esa. Nih saya bacakan ayat-ayatnya ya lah. Ayat-ayatnya menjelaskan siapa Bapa, apakah Yesus dan Bapa itu satu oknum. Ini sabar. Mazmur 2 ayat 7 nih. Lu kok Mazmur? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ada bapa, ada anak. Bapa berkata kepada anak. Nah di perjanjian baru di apa namanya ketika Yesus baptis, ada bapa dari surga berkata kepada anak di bumi. Ada 2 oknum di situ loh. Nah ayat ini dikutip oleh Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Dikutip oleh para rasul bahwa ayat ini berbicara tentang sang Mesias, sang anak Allah. Nah kemudian di dalam Amsal 8, jadi perjanjian lama itu bernubuat Yesus ini sebagai sang Mesias, sebagai sang firman, sang anak, bukan bapa gitu loh. Jadi bukan bapa yang turun, tapi sang anaknya, sang firmannya. Amsal 8:30, aku ada sertanya, aku ini sang anak, sebagai anak kesayangan, sebagai anak bukan bapa loh. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Nah itu 2 ayat. Kemudian kita sebentar Bang, ayat terakhir Bang. Ayat terakhir ya, gini. Kemudian Yohanes 5:37. Ini secara oknum itu berbeda. Kalau Anda Demian ngotot berbeda, nanti lu dihajar habis lagi Tuhanmu ada 3. Enggak mau. Loh, saya bukan 3 Pak, gini. Firman Tuhan itu kan gak terbatas kan. Firman itu adalah Allah. Roh Allah itu adalah Allah. Tapi nggak terbatas, secara oknum itu bisa dibedakan. Nih saya bacakan ya Pak ya. Sabar. Yohanes 5 ayat 37 ya. 27. Oh, ayat 26 dulu ya. Sama Yohanes 5 ayat 26. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa punya hidup, sang anak punya hidup. Jadi ada 2 di sini loh, 2 oknum, 2 yang terpisah. Ada bapa, ada anak. Yesus ngaku dia diutus oleh anak, oleh bapa. Lu bahaya dihajar Herdin. Nah sedangkan Bang Maliki kan terbalik gitu. Oke, saya tanya, kan di situ diberikan. Sebelum hidup itu diberikan kepada anak, anak itu hidup atau mati? Dijawab aja. Ada berapa oknum di situ? Ada berapa oknum? Iya kan di situ 1 ya, gini Demian. Tapi kalau kamu ngotot 2 nggak masalah. Saya tanya gini, sebelum hidup itu diberikan kepada anak, anak itu hidup 1 oknum. Aduh, ini Demian parah ya. Di situ kata kalau you mau baca di dalam interlinearnya, di situ auris. Ya, di sini Demian. Sebelum Bapak memberikan hidup, berarti menurut kamu anak itu mati dong. Lo anak itu sejak perjanjian lama kan sudah dijelaskan. Iya. Kau jawab aja anak sebelum itu. Bapak memberikan hidup. Banyak ayat. Sebelum Bapak memberikan hidup, anak itu hidup atau apa?
Iya, anak itu sudah hidup sebelumnya sebagai anak Allah. Kan sudah saya berarti kasih berarti sebelum anak, ya berarti anak itu punya fase dia menjadi hidup. Loh, yang ku tanyakan gak nyambung loh. Yang ku Loh, tanyakan gak nyambung. ada berapa oknum di situ. Jadi di situ menjelaskan tentang Demian jangan sembarangan masuk ke dalam ayat-ayat dua kalau kamu oknum, gak ada ngerti. bapak, ada anak. Anda kan bilang hanya Oke. ada satu oknum. Sedangkan Ya, Alkitab oke, menjelaskan oke. dua oknum. Nah, Saya kan sudah kutip ayatnya kan. Iya, oke, Silakan dua dijawab. oknum. Oke, Mazmur coba. 33, Mazmur 2 ayat 7 itu loncat berapa lagi ke oknum? sana kemari kayak kodok Loh, ini, itu Demian. pertanyaan saya itu. Mazmur 2 ayat 7 ada berapa oknum di situ? Gini, saya buka ya sebentar. Saya buka originalnya. Satu ya. gimana? Ya, Ada bapak, ada sebentar. anak, kok satu? Udah, saya buka originalnya sebentar, Demian. Ya, ini Yohanes 5 ayat 25, oke. Demian, kau pulang dulu cebok. Nah, Iya, tapi juga aja. Tuanya nggak pernah ngajarin kau, makanya kau sifatnya Nggak boleh keluar kata-kata gitu, bro. Orang tuanya itu preman, makanya preman. Demian, tenang, ya. Jangan naikin anak preman di sinilah, kasihan loh. Jujur Demian, darah itu darah pembunuh. Nenek moyangmu begitu. Duh. Sifatmu itu kayak preman loh, bro. Oke, Yohanes. Yang kutanyakan Mazmur 2 yang dijelaskan ayat lain gitu. Kamu loncat. Gak pernah mau jawab loh. Kita ini semua pertanyaan kamu, narasi kamu dijawab. Mana ada, ngeles aja. Oke, ayat 26. itu kau. Ayat 26. Oke, Yohanes 5 ayat 26. Nah. Oke. Nih. Jadi Demian, kalau kamu memang benar-benar mau kritik teks, kamu harus paham. Ya. Nih. Huio edoken, ya. Huio edoken. Ya, edoken hidup kan itu. Nah, gini. Enggak, semuanya terjemahan semuanya. Yang Iya, mana-mana. sebentar dulu, memberikan hidup. Gini, jadi anak ini kamu pahami personal yang lain. Nah, jika kamu dibaca dulu secara keseluruhan, jangan cuma seperti itu dong. Jangan ditipu orang. Demian, gini. Lihat terjemahannya, semuanya kata per kata ada berbicara tentang apa, jangan seperti itu. Demian, kalau kamu memahami bahwa anak itu diberikan hidup dan anak itu adalah oknum yang lain, berarti sebelumnya anak ini enggak hidup, gitu loh. Enggak, lihat terjemahannya. Huio itu artinya apa? Huio, kemudian Huio itu anak. Edoken hidup itu auris. Mana coba sebelah. Bukan hidup, dia diberikan. Iya, diberikan. Apa yang diberikan? Hidup kan? Bukan hidup. Nah, itu kalimat bawahnya itu loh. Diberikan hidup. Soen itu baru hidup. Anak diberikan hidup, itu terjemahannya, jangan pelintir. Aduh, Iya. kacau. Anak diberikan hidup. Nah, kata dia berikan hidup. Sebentar. Apa yang diberikan hidup itu auris. Nah, kalau anak ini diberikan hidup, berarti menurut Demian sebelumnya anak ini nggak hidup. Loh, itu ayatnya ngomong, bukan saya. Iya, artinya kan. Anda pakai ayat tapi nggak dibaca gitu loh. Dia Demian. Gini, anak dia berikan hidup. Anak dia berikan hidup, itu terjemahannya, jangan pelintir. Iya, siapa yang memberikan hidup? Lah, lihat di situ bapak yang memberikan hidup di situ. Bapak, berarti bapak. Iya, berarti sebelum diberikan hidup anak itu bukan masalah anak itu hidup atau enggak. Kau jangan pelintir, Di situ dijelaskan bahwa Yesus berkata, dia diberikan hidup sama Bapa. Itu secara letterlek. Jangan kau pelintir. Jangan dipelintir. Nah, berarti jangan bilang bahwa Yesus itu sama dengan Bapa. Wong Yesus sendiri berkata, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga sama anak itu. Iya. Anak diberikan hidup. Berarti sebelum diberikan hidup anak itu sebelum diberikan hidup anak itu bagaimana Demian?
Demian, anak itu sebelum diberikan hidup, anak itu apa Demian? Anak itu apa Demian? Jawab. Demian nih. Lu on cam, tapi lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti Yunani yang lu kutip. Jadi Bang Malik ikutin bahasa Abang Juma nggak boleh. Edoken dibilang hidup kacau sekali. Jadi anak diberikan hidup. Iya soalnya dia kan tahu kalau on cam kan jaringan saya kan terputus, makanya dia sengaja on cam gitu loh. Ya udah saya tutup. On camnya pun dia nggak ngerti bahasa Yunaninya itu. Oke, jadi Yesus itu punya permulaan, benar? Nah, pintar Demian, Yesus punya permulaan. Kamu percaya Alkitab enggak? Oke. Ya udah, kan saya ikuti mau kamu. Siapa yang bilang Yesus punya permulaan? Ngawur. Kamu bawa ayat. Saya jelasin bahwasanya anak Demian, itu sebentar. Ini bro Handi, ini sedikit lagi udah ngerti dia. Lanjut. Jangan ngeles. Ya modalmu itu aja, hanya ngeles. Demian. Jangan ngeles dong, jangan ngeles. Demian. Ayat yang tadi dikutip itu jelas, itu nggak bisa dibantah. Bahwasanya Bapa mempunyai hidup, anak itu mempunyai hidup dalam dirinya sendiri juga. Di situ ada dua oknum, jangan dipaksa jadi satu. Yesus di situ udah bilang dua oknum di situ loh. Kok kamu maksa sekali ya? Aduh, pakai pelintir terjemahan lagi, kacau. Jangan memelintir lah. Silakan. Gini ya, Demian ayat itu berkata, ya diberikan juga, sebentar ya, mana ayatnya tadi? Ya, diberikan. Nah, lalu Demian memahami itu dua oknum. Nah, tapi masalahnya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi hidup anak ini diberikan oleh Bapa. Nah, kalau kamu memahami di sini dua oknum, berarti Yesus itu murni sebelumnya tidak punya hidup. Dia nanti hidup ketika diberikan oleh Bapa. Kalau ngotot itu framing. Aduh, Demian, kok framing sih? Jangan framing lah. Kamu ngerti nggak konsekuensi logis? Kenapa kamu nggak bisa jelasin doktrin Moto aja, silakan Moto. Ini Demian ini nggak nyambung ini. Dia bilang ini framing gitu loh. Framingan itu nggak berbobot. Kutip ayat tapi nggak ngerti ayatnya, kemudian framing, kan lucu. Jangan gitulah suka framing. Itu jelas-jelas di situ ada Bapa mempunyai hidup, ada anak mempunyai hidup. Kemudian di framing nggak dijelaskan ayatnya. Kenapa di situ ada dua kehidupan? Hidup anak diberikan oleh siapa? Loh, Bapak berikan rohnya kepada sang anak secara letter. Yesaya 42:1 kan dikatakan seperti itu. Bapak memberikan, santai Demian, Bapak memberikan hidup kepada anak. Artinya, secara tata bahasa sebelumnya anak tidak memiliki hidup kan? Oke, saya jawab ya. Anak itu dia memang sudah hidup, tapi bukan sebagai apa? Sebagai roh yang diberikan, tapi sebagai firman. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah permulaan bersama-sama dengan Allah itu. Firman itu yang menjadi daging. Sedangkan roh Yesus itu sesuai dengan Yesaya 42:1, saya bacakan ya. Itu ada korelasinya dengan ayat yang tadi kita bahas, Yohanes 5. Yesaya 42:1. Jadi di situ ada dua oknum. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Tuhan menaruh rohnya ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi baik perjanjian lama, perjanjian baru, dijelaskan seperti itu. Dia sebagai sang anak, yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian sang Bapa ada dua oknum. Makanya ketika Yesus dibaptis ada suara di sorga, ada suara Bapa. Yesus ngaku diutus oleh Bapa. Itu sudah jelas. Nggak usah diputar-putar lagi gitu loh. Jangan pelintir, mentang-mentang tunjukin Yunani, kemudian dipelintir terjemahannya. Kan kacau. Silakan. Jangan potong ya. Demian itu tidak mengerti apa itu konsekuensi logis. Jadi kalau kamu ngotot di situ dua oknum, maka konsekuensi logis anak itu sebelumnya tidak memiliki hidup, karena hidup anak itu diberikan oleh Bapa. Itu konsekuensi logis, bukan pelintir.
Jadi kamu belajar apa itu konsekuensi logis, apa itu pelintir. Ya, kamu memahami, kamu mengimani dua oknum. Jadi oknum anak sebelumnya itu tidak memiliki hidup, karena hidup anak itu adalah pemberian dari Bapa. Begitu Demian. Masa kagak ngerti lagi sih? Harus Saya jangan potong. Jangan potong. Harus dengan bahasa apa saya menjelaskan supaya kamu ngerti. Ya, harus dengan bahasa apa saya bicara kamu ngerti. Nah, kalau Yesus memiliki permulaan, hidupnya diberikan, maka Yesus itu ciptaan, bukan sang kekekalan. Itu konsekuensi logis. Begitu Demian. Iya, oke, saya tanggapi ya. Begini, roh di dalam Yesus kan sudah dibacakan, itu roh Allah sendiri. Roh Allah itu bukan ciptaan, tapi dipelintir sama Dia. Yang kutekankan di sini adalah mengenai oknum. Nah, si Maliki nggak bisa menjelaskan ayatnya. Kenapa sih ayat Alkitab menjelaskan ada dua oknum di situ? Dia nggak bisa jelasin. Karena nggak bisa jelasin, makanya dia framing. Yesus punya permulaan, Yesus diciptakan. Itu kan framing namanya itu loh. Jadi jangan seperti itulah Bang. Silakan saja dijelaskan kenapa di situ ada dua oknum. Kenapa sih abang ini nggak pernah menerima ayat Alkitab? Saya tunjukin ayat Alkitab. Alkitab menjelaskan ada dua oknum. Dipelintir, nggak menerima ayat gitu loh. Malahan ditafsirkan sendiri. Bang Demian, bentar, aku nanya Bang Malik. Abang Yesus Sebentar Bang. Saya mau izin turun dulu Bang. Ini sudah waktu makan Bang. Udah lapar saya. Enggak, makan dulu nanti selesai makan baru lagi. Iya bro. Oke. Orang Wanes itu adalah orang-orang yang logikanya udah cacat gitu loh. Iya betul. Gitu. Iya cacat betul. Saya izin pamit ya. Iya oke. Hati-hati di jalan. Jadi ini Tritunggal ini nggak ngerti apa itu konsekuensi logis. Parah memang. Kalau dia mengimani dua oknum, ya dua oknum. Oknum anak kan diberikan hidup, ya kan? Jadi secara logis kalau anak diberikan hidup sama nggak dengan manusia? Sama dengan manusia diciptakan. Lalu ngapain dia ngotot? Bang Maliki, aku nanya dong sedikit. Ya. Tadi Damian kan bilang kalau Yesus nggak diciptakan, betul? Nah, ya itu kontradiksi dengan narasinya sebenarnya. Ya, coba silakan. Nanti sama Bang King dari Tritung. Oh, gitu. Jadi kalau ya seperti yang dinarasikan Demian di dalam Yohanes 5 ayat 26, anak itu diberikan hidup lalu itu dipahami dua oknum, maka konsekuensi logis sebelumnya anak itu tidak memiliki hidup karena hidupnya anak ini adalah pemberian dari Bapa. Itu loh, ada fase waktu anak itu tidak pernah hidup atau fase waktu anak itu tidak hidup. Itu konsekuensi logis. Jadi bicara kalau mengatakan suatu argumentasi harus tahu konsekuensi logis dari argumentasi saya apa. Kalau nggak ngerti itu berarti dia gila. Jadi kan orang gila itu tidak ngerti apa yang dia ucapkan. Itu rata-rata gitu. Jadi Bang King, silakan Bang King. Silakan. Halo, assalamualaikum. Antum-antum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Lanjut. Selamat siang. Iya, tadi saya sedikit menyimak, sedikit aja sih, baru lihat, terus langsung dikasih naik nih. Jadi gini, kalau Anda menerjemahkan bahasa itu ada 3 bahasa pada zamannya Yesus ya, Yunani, Aramaik, dan Ibrani. Jadi kalau Anda menerjemahkan bahasa aslinya, bahasa itu memiliki peradaban yang sesuai dengan tradisi bangsa itu. Jadi dia memiliki konsep, memiliki pandangan, cara berpikir yang unik. Jadi menyebut sesuatu digunakanlah kata ya. Untuk menyebut konsep yang lebih kompleks, kita digabung menjadi frase konsep ini lalu disusun dalam rangkaian narasi yang disebut kalimat. Jadi bahasa kata tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Ya, contoh seperti bahasa Inggris.
Emang bisa bahasa Inggris diartikan satu persatu? Ya kan nggak bisa kan? Jadi saya lihat kalau Anda menerjemahkan bahasa, itu bahasa Ibrani saja di zaman Nabi Musa dengan zamannya Yesus, itu sudah berapa ratus tahun itu. Iya kan? Jauh. Dan baru bahasa Ibrani sekarang atau bahasa Yunani dulu dengan Yunani sekarang, kalau Anda terjemahkan kata per kata itu sudah beda. Iya, nyambungnya kemana ini, Pak? Halo? Nyambungnya Tadi kemana kan, ini? Tidak, tadi Anda kan menerjemahkan kata per kata tuh. Nah, Di situ terus? bahasa aslinya kan, di bahasa Terus? Yunani kan. Terus? Itu yang maksud saya. Jadi kata per kata nggak bisa diterjemahkan begitu, Bang Maliki. Ya, bro mau komplain apa dari saya? Saya Coba yang komplain jelas. itu tadi Anda menerjemahkan itu bahasa aslinya yang tadi, yang bahasa Yunani Terus itu. yang benar Sama solusinya apa? si Solusinya Demian. apa? Iya, solusinya apa coba? Mau saya Iya, mau dengar. bahasa itu diterjemahkan sesuai dengan kalimatnya, konsepnya. Iya, coba. Bagaimana begitu. benarnya? Bagaimana benarnya? Tidak, ya tadi Anda terjemahkan kata per kata. Lah Iya iya, kan? terus benarnya bagaimana? Coba. Iya, benarnya itu harus menyesuaikan dengan maksudnya, kalimatnya. Ya coba Begitu, Anda artikan. arti beda. Coba Seperti artikan. bahasa contoh ya, bahasa Inggris kan tidak apa-apa. Ya kan? Kalau bahasa Inggris itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya pasti nothing what. Ada nggak begitu? Iya kan? Kamu nggak ngerti apa ini yang dibicarakan. Tidak, Anda menerjemahkan tadi kata per kata, jadi nggak masuk. Bentar, besarkan layar saya, bro. Jadi menyangkut masalah Sebentar dulu, bro. Firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita bahas. Maksud Anda gimana ciptaan? Aduh, ini nggak nyambung, ini ya. Kok nggak nyambung? Tenang Bang King, tenang Bang King, tenang. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Terjemahan ini benar nggak menurut kamu? Betul. Ya itu sudah kita. Oke, sudah, saya ikuti mau kamu. Anak kan diberikan hidup, benar? Iya. Yang memberikan anak hidup Bapa kan, benar? Ya Bapa. Sebelum Bapa memberikan anak ini hidup, anak ini bagaimana? Ini kan berbicara firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjelma jadi manusia. Oke. Begitu. Bukan. Oke. Anda jangan udah. Oke. Sebelum Bapa memberikan hidup kepada anak yang adalah firman, firman itu gimana? Ya firman itu adalah Allah. Nah, gini ya logikanya ya. Kamu nggak nangkap ini. Jadi firman itu kan yang menciptakan, benar? Firman itu menciptakan. Firman ya ada dua, udah, ya. saya hanya butuh. Aduh, saya hanya butuh konfirmasi. Saya mau mengikuti Anda. Firman itu kan ada Allah berfirman, berarti menciptakan, ya kan? Sebelum firman itu menjadi manusia, beda. Sebelum firman itu menjadi daging, firman itu punya hidup nggak? Firman itu roh, ya Allah. Oke. Lalu hidup yang mana lagi yang diberikan ini? Double dong hidupnya, begitu. Iya, firman itu yang menjadi manusia, saudara. Aduh, nggak ngerti. Kok nggak ngerti gimana? Itu gampang kok. Kan ini anak kan diberikan hidup. Oke, anak diberikan hidup. Itu jadi manusia, baru dia hidup. Aduh, kemana sih? Oh, berarti sebelumnya firman itu nggak hidup? Begini, firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Firman adalah firman adalah Allah. Iya kan, betul kan? Oke. Nah, firman yang adalah Allah sebelum diberikan hidup bagaimana dia keberadaannya? Ya, firman itu hidup. Loh, kan ini diberikan hidupnya, baru diberikan. Sebelumnya kan dia nggak punya hidup, benar atau salah? Sebelumnya tetap dia hidup, itu roh Allah. Kok Allah? Itu satu oknum, saudara. Anda nggak paham. Satu oknum. Iya, jangan bilang gua oknum. Anda mengatakan itu. Oh, jadi ini satu oknum. Jadi Yesus itu Bapa dong? Yesus itu adalah Allah sendiri. Oh, jadi Yesus itu Bapa? Iya. Oh, ya udah kalau ada tiga oknum. Oh, udah salah. Tiga pribadi, bukan tiga oknum, tiga pribadi. Udah gini. Hakikatnya satu. Gini, saya tanya. Ini juga Yesus only nih. Jadi kamu percaya Yesus Bapa? Yesus adalah Allah sendiri. Tidak saya begini tanya. ya. Pengertiannya begini. Aduh bro, gimana sih saya tanya apa? Jawabnya ene. Saya tanya silakan. kamu percaya Yesus Bapa? Yesus adalah anak.
Aduh, yang saya tanya apa, jawab apa? Begini bro, dengar dulu pengertian saya. Hakikatnya Saya tanya, kamu percaya tidak Yesus Bapa? Oh bro, saya tidak percaya. Begitu. Oh bro, saya percaya. Begitu. Anda sudah harus paham. Allah Bapa sendiri, Allah Anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Oh, berarti kamu punya 3 Allah, Triteos. Tiga pribadi, tapi hakikatnya satu. Pusing saya. Kok pusing? Anda yang pusing. Oke, Anda hakikatnya apa? Kita ini hakikatnya manusia. Oke. Manusia. Oke. Di dalam room ini ada berapa? Di dalam room ini ada berapa orang? Ada 8 orang. Oke. Kita 9. Iya, kita 9 orang ini kan satu hakikat manusia, benar? Hakikat satu manusia. Oke, demikian kan rumusan kamu? Ya. Oke, berarti ada 9 orang dengan ada 3 pribadi. Hakikatnya dia manusia. Iya, berarti hakikatnya manusia. Allah ada 3 pribadi, satu hakikat. Oke? Hakikat Allah. Ya, apa bedanya kamu dengan Triteos? Bedanya dengan Triteos maksudnya? Aduh, nggak ngerti juga memang orang ini. Ya, Bro Handi silakan lanjut. Kalau Anda hanya pakai logika, Tritunggal itu beriman juga Pak, berhikmat lah. Ya kan? Jadi jangan hanya pakai logika aja. Gini Pak ya, gini Pak. Karena Tritunggal itu hanya bisa diimani orang yang setengah gila. Orang waras nggak mungkin. Iya. Orang itu harus jadi gila dulu baru bisa percaya Tritunggal. Orang waras nggak mungkin itu percaya. Itu asumsi Anda. Loh, kok asumsi sih? Jangan bikin framing sendiri. Karena saya kasih tahu ya, Allah bekerja itu dari ketidakmungkinan lebih banyak daripada logika. Logika manusia itu terbatas. Anda nggak bisa menjangkau logika apa yang Allah kerjakan. Nggak bisa Anda samakan logika Allah dengan logika Anda. Berbeda, saudara. Paham? Pak, saya tanya sengaja saya bawa ke dalam room ini. Saya tanya, Anda hakikatnya apa? Jawab manusia. Sama, Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu hakikatnya Allah. Tapi pribadi. Jadi ada 3 pribadi, satu hakikat. Saya sengaja tanya Anda dulu. Sebentar dulu. Saya tanya Anda hakikatnya apa? Anda jawab manusia. Kita di dalam room ini ada berapa? Ada berapa pribadi? Ada 9. Ada 9 pribadi, satu hakikat. Sama dengan narasi Anda. Anda sebenarnya Triteus tapi nggak sadar. Tapi beda, saya kasih tahu ya. Kalau Anda secara manusia, 9 pribadi ini yang kita hakikatnya manusia itu kan bicara bilangan. Tapi kalau Tritunggal, saya kasih tahu ya, 3 pribadi bukan bilangan. 3 pribadi itu tidak bisa dipisahkan. Paham? Itu bilangan, Pak. Tidak bisa dipisahkan. Tidak, kalau Tritunggal 3 pribadi. Oke, tidak bisa dipisahkan. Oke. Dia satu. Kalau kita manusia ini ya berpisah. Ada karakternya berbeda. Oke. Gampang kita rutukan. Berarti 3 pribadi tidak bisa dipisahkan. Ketika Yesus disalib, Bapak disalib dong. Yang maksudnya 3 pribadi tidak bisa dipisahkan itu roh ilahi, roh Allah itu yang tidak bisa. Iya. Tapi kalau pribadi ketika Yesus disalib, Bapak tersalib tidak? Tidak lah. Loh, katamu tidak terpisahkan. Gimana sih kau maksudnya ini? Begini, dengar dulu. 3 pribadi berbeda, 3 pribadi berbeda, tapi ya udah itu Triteos namanya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ketika disalib. Ketika disalib, Bapak tersalib nggak? Ya tidak lah. Kamu bilang tidak bisa dipisahkan. Kenapa kamu pisahkan? Yang tidak dipisahkan itu roh ilahi, hakikatnya dia sebagai Allah. Itu. Kalau Pak, definisi mati ketika rohnya keluar dari tubuhnya itu definisi mati. Iya betul. Nah, terus terpisah nggak? Terpisah. Nah, kamu bilang tidak bisa. Orang mati kan? Kamu bilang tidak bisa dipisahkan. Gimana itu? Yang tidak bisa dipisahkan itu roh ilahi. Itu yang saya kasih tahu. Aduh, Mama. Roh ilahi tidak bisa dipisahkan. Kasih saya granat 2 host. 3 aja granat. Jangan. Kacau cara berpikir Anda. Nggak usah nyerang pribadi lah. Bukan Pak, saya minta host granat. Saya mau telan granat gitu Pak. Ya udah mati aja kau. Spirit Bapak gereja ini. Oke, bingung kan makanya Anda pakai logika nggak bisa dijangkau. Bang King, tadi dibilang si Malikin
Tadi dibilang si Malikin, Allah mengutus aku kepadanya. Berarti Yesus itu kan Allah sendiri yang diutus ke bumi ini. Gimana sih si Malikin ini? Kacau dia. Ini dia pakai logika saja. Logika itu tidak bisa dijangkau akal manusia. Bang King diam dulu, Bang King, biar Bu Deni dulu. Ya, silakan Bu Deni. Si Malikin ini Kristen apanya sekarang ini? Dia Kristen. Tanya dia lah, bukan saya, Bu. Hah? Diam dulu, Pak. Oke. Ya, bentar. Saya mau tanya, Malikin ini Kristen apa? Protestan, Katolik atau? Iya, apanya dia itu? Si pelebegunya dia itu apanya? Yesus only dia. Tadi dia sudah dibilangnya tadi, sedangkan di dalam keluaran 3 ayat 14 dari tulis firman Allah kepada Musa, aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Yesus itu adalah berasal dari Bapa itu sendiri melalui roh kalemnya, firmannya turun ke bumi menjadi manusia daging. Itulah Yesus yang diutus. Apalagi kok susah kali sih orang Kristen mengartikannya itu. Tidak, dia bukan Mana Kristen Malikil? itu. Mana Malikil? Bukan Kristen dia. Mana Malikil? Biar ku jelaskan Nama aja jadi sedikit. Kristen. Mana Malikil? Coba buka Keluaran 30 ayat 22. 33 ayat 20, sorry. Keluaran 33 ayat 20. RD kalau ada perempuan dia turun. Walah. Iya, lupa Bu. Nggak ingin ku jelaskan ya. Konsepnya RD itu masih di kulit ya. Jadi hanya belum sampai penjabaran lebih dalam. Kalau Tritunggal itu lebih dalam gitu loh. Makanya biar ku jelaskan, kalau Allah sendiri yang turun ke dunia tidak akan binasa, itu nggak mampu. Makanya aku kasih Keluaran 33 ayat 20 biar tahu RD itu. Kemudian Yohanes 1 ayat 8 Makanya diutuslah Yesus sebagai firman-Nya manusia. Yesaya 55 ayat 11. Apabila Matius Keluaran 33 ayat berapa? Keluaran 33 ayat 20 itu jelas kalau Allah sendiri, Musa itu tidak mampu melihat Allah. Iya, Ya, lagi binasa. firman-Nya itu tidak. Kalau yang Allah sendiri yang turun itu nggak akan mampu gitu loh. Iya, Allah itu tak makanya menghampiri, hanya anak Allah yang bisa menyatakannya. Itu di Yohanes 1 ayat 18. Iya, makanya Bang makanya diutuslah roh kalemnya dan firman-Nya, itulah Yesus menjadi manusia daging. Iya. Soalnya Allah sendiri itu nggak mungkin bisa dilihat manusia. Allah nggak bisa Dasarnya dulu. Karena khususnya Allah itu manusia berdosa tak bisa melihat Allah. Ya, menurut Malikil, Bapak dan Yesus itu sama. Bukan sama, ya Bang Hendi. Satu. Yohanes 10 satu itu ada ayatnya. Yohanes 10 ayat 30. Ini saya kutip Satu itu tidak berarti sama loh. Ini saya Satu kutip itu satu aja hakikat. Malikilnya. Saya kutip Malikilnya. Ya, Malikilnya ngawur itu. Sudah Malikil Bu itu Deni bentar ya, Bu Deni ngawur. bentar. Udah aku turun ya. Enggak ada Malikil soalnya. Enggak, Bang Wei, sini aja Bang Wei. Sini aja. Ya, tolong. Enggak, aku enggak lama-lama. Aku sebentar aja sih mau Iya, bentar, menjelaskan. Bang Malikil mau ngomong juga. Iya, silakan. Bang Malikil mau ngomong. Ya itu di situ perbedaannya. Kan jelas tertulis di Yohanes 10 ayat 30 itu tertulis ya, aku dan Bapa adalah satu, bukan sama loh. Masa satu sama-sama nggak bisa dibedakan? Oke. Itu ada Her, silakan Her. Bang Her, Bang itu. Oke. Aku dan Bapak adalah satu. Gini ya kawan. Ya, satu sama-sama sama enggak? Coba jelaskan dulu. Ya, satu di situ pakai kata Heis. Heis itu only, mono. Heis itu satu-satunya. Heis itu tidak Saya bermakna tanya jam. tinggal jawab aja, sama apa enggak gitu loh. Satu dan sama itu sama enggak? Makanya diam dulu, Dek. Ya Saya udah, jawab. silakan. Itu kata Heis. Heis itu only. Heis itu only, satu-satunya. Aku dan Bapa satu. Mengapa aku dan Bapa satu? Karena tubuh Yesus adalah Bapa itu. Tubuh Yesus adalah roh itu yang inkarne. Itu maksudnya. Jadi Yesus yang adalah tubuh itu adalah roh itu yang inkarnasi. Itu yang dimaksud aku dan Bapa satu. Karena tidak ada campuran. Tidak ada campurannya. Jangan sama seperti Tritung menarasikan sperma ilahi. Itu apa itu dia? Robuni Maria, nggak ada.
Jadi maksud di situ aku dan Bapak satu pakai kata heis, ya. Yesus itu tidak ada campur tangan manusia. Yesus itu tidak ada campur tangan dunia. Di mana ayatnya? Ibrani 9 ayat 11. Di mana ayatnya? Daniel 2 ayat 34. Di mana ayatnya? Daniel 2 ayat 45. Itu. Jadi tidak ada campuran dari ini dan itu. Makanya dinarasikan kata heis only. Jadi Yesus itu murni, roh itu yang menjadi daging. Roh itu yang inkarnasi menjadi daging, bukan benih Maria gitu. Itu maksudnya. Ya, sudah. Bang Wei. Jadi jelas tertulis ya bahwa satu bukan tulis, kalau memang sama pasti ditulis sama ya. Entah itu nanti penjelasannya lebih ke dalam hamo hes, hos, es kayak nggak peduli saya ya. Jadi tertulis itu satu bukan sama ya. Kalau sama itu persis sama, Bapak dan aku adalah sama. Nah itu baru itu menyatakan oknum yang sama ya. Sudah jelas tertulis di situ satu dalam satu kesatuan ya. Aku dan Bapak adalah satu ya. Sudah, artinya itu ada kesamaan, ada kesatuan di dalam diri Allah itu ya. Kemudian aku tanya ya, kemudian Bang Malikil di Keluaran 33 ayat 20 di situ tertulis ya, dibacakan ya. Ini aja diskusi yang santai, nggak usah saling ini ya. Keluaran dulu ya. 33 ayat 20 ya. Di sana lagi firman-Nya kepada Musa nih, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada seorang yang bisa memandang aku dapat hidup. Nah, bagaimana kalau seandainya itu yang turun ke dunia ini adalah Allah sendiri? Coba dijelaskan ayat ini, Keluaran 33 ayat 20. Ini ya, rekam perkataan ini supaya nanti selesai diskusi ini Anda putar lagi ucapan saya gini. Tuhan itu maha kuasa ya. Dia bisa menampakkan dirinya kepada manusia tanpa membunuh manusia. Bisa. Karena dengan kasih karunia-Nya. Keluaran 33 ayat 19. Lalu di dalam Bilangan 12 ayat 8 berbicara muka dengan muka, face to face, berhadapan. Aku berbicara dengan Musa. Kenapa bisa? Karena Tuhan memberikan karunia kepada Musa. Itu loh. Kalau Tuhan berkehendak bisa nggak? Bisa, karena Dia maha kuasa. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan seorang yang bukan Kristen, yang meragukan Tuhan itu bisa melakukan apapun. Itu loh. Jangan salah, you jadi Kristen jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan bisa berinteraksi dengan manusia tanpa membunuh manusia. Tuhan bisa hadir ke dalam dunia tanpa menghancurkan bumi, bisa. Kecuali Tuhanmu itu nggak kuasa. Ibaratnya kayak gini, kecuali Tuhanmu sama seperti bom nuklir. Bom nuklir jatuh ke bumi pasti meledak. Bom nuklir tidak bisa mengendalikan dirinya dengan tanpa meledak. Tuhan itu mampu. Sekalipun Dia lebih kuasa dari bom nuklir, Tuhan mampu tampil di bumi tanpa menghancurkan bumi. Karena Dia itu maha kuasa. Pahami dulu. Kalau you beriman, aja ayatnya, dalilnya. Begini, sebentar. Soalnya tadi nggak ada esensinya. Sebentar. Kalau you beriman hanya modal iman buta, ini begini susahnya. Ya, narasinya itu ngawur. Gitu. Lanjut. Ya, sudah aku jelaskan tadi Keluaran 33 apa berarti itu salah ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ayat di Alkitab itu salah ya. Nggak ada yang salah. Jadi di Keluaran 33 ayat 20 dikatakan siapa yang memandang wajahku akan binasa. Ya, tidak dapat hidup. Itu sudah jelas, itu perkataan Allah sendiri. Masa mau dilanggar ya. Firman Allah itu kekal. Jadi ya, waktu kau menjelaskan semua ayat itu, tidak ada satu ayat pun bahwa Allah sendiri hadir dalam wujud aslinya menampakkan diri pada manusia. Tolong carikan satu ayat ya di mana Allah itu dengan wajahnya, dengan wujud aslinya menampakkan diri pada manusia. Silakan. Oke, gini. Kamu baca Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Kamu aja yang baca, karena kalau saya yang baca nggak akan masuk ke dalam otakmu. Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28.
Yes, Setelah baca itu kamu tobat ya. Setelah baca kamu tobat ya. Yeskel 1 sebentar. Ayat 26 sampai 28. Setelah baca kamu tobat ya. Jangan ngeyel lagi. Framing gitu 20 berapa? Yeskel 1 berapa? Ayat 26 sampai 28. Ya, sebentar sabar aja. Sebentar. Ya, baca pakai suara. Setelah baca tobat Nggak, ya. kau baca aja. Baca aja, baca. Kau baca. Jangan saya, kamu yang baca supaya masuk ke dalam pikiranmu gitu Oke loh. lah. Ini ya 26 aku bacakan ya. Sebentar, aku buka ya. Di atas sakarawan yang di atas mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Di atas menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai aku lihat seperti suasana mengkilat, seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, aku dengar suara Dia yang berfirman. Lalu terus di mana? Wujud aslinya seperti apa? Ini laksana. Lihat kata-katanya ini. Menyerupai, semua menyerupai. Jadi Malikil begini, aku jelaskan ya. Selama ini ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah dalam memperlihatkan wajahnya selalu menyerupai, membentuk seperti tiang awan, tiang api ya, seperti manusia yang hadir. Itu teofani semua. Tidak pernah ada satu ayat pun. Coba kasih ayat. Ini nggak ada, ini bicara dalam wujud aslinya. Masa wujud aslinya seperti pelangi? Yang benar aja kau. Aduh, Malikil. Sudah? Silakan satu ayat lagi. Ayat ini tertolak ya. Oke, terima kasih. Jadi rupa di situ seperti rupa apa? Yang terlihat seperti rupa apa? Ayat 26. Rupa situ 26 itu dibilangkan apa? Permata menyerupai tahta, menyerupai seperti rupa, seperti tahu nggak kamu kata-kata bahasa Indonesia seperti? Seperti itu bukan wujud aslinya, seperti burung merpati. Seperti itu. Berarti bukan wajah Allah, itu bukan seperti itu. Wajah Allah nggak terhampiri. Oke. Malikil, jadi 126 sampai 1 sampai 26 sampai 28 tertolak. Silakan cari lain. aja, host, besarkan layar saya, host. Ini saya ajari cara membaca juga. Waduh, ribet ini sayanya. Sudah ngajar cara baca juga, sudah kasih ayat, ajar juga mengajari cara baca. Aduh, Yeskel 1 ayat 26. Aduh, ribet ya. Jadi di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatan seperti permata lasurit, dan di menyerupai ya, sudah ada kata-kata merupai ya, menyerupai ya, serupa berarti ya. Oke, lanjut. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Seperti ya, lagi seperti ya. Oke, selanjut. Seperti kelihatan seperti ya. Oke, seperti. Lanjut. Kok mencret? Loh, iya, kan aku menegaskan seperti supaya kau paham. Malikil, tapi lanjut Malikil. Siapa yang kelihatan seperti rupa manusia ini? Saya tanya, siapa? Nah, kalau seperti itu bukan berarti gini loh, seperti itu bukan wujud asli. Tahu nggak? Kata seperti, menyerupai itu bukan wujud asli. Itu gambaran. Oke, lanjut. Oke. Siapa yang kelihatan seperti rupa manusia? Ya Allah. Allah. Pertanyaan kamu tadi apa? Seperti tidak bisa dilihat, makanya dia dalam wujud seperti manusia, kan sudah aku jelaskan. Dia hadir dalam seperti manusia waktu ketemu dengan Abraham. Jadi ya, Allah. Kalau seperti sebentar dulu. Jadi kecuali Allah, sebentar dulu lah. Ya silakan. Jadi Allah itu ya wujudnya, rupanya seperti rupa. Jadi Allah itu ya kemuliaan Hashem Bapa terlihat seperti rupa. Oke, bedanya di sini saya kasih. Ya saya jelaskan. Bedanya. Oke, lanjut. Iya, saya ajari loh kau ini. Sudah tahu, aku itu bisa bahasa Indonesia, bukan aku anak TK, Malikil. Lanjut. Ya kan sudah fix ya, Allah itu rupanya seperti rupa manusia kan. Bedanya ya, manusia itu dari debu tanah, itu bedanya. Allah itu roh yang menjadi daging. Kita sudah, kau berarti membedakan kan? Pernyataanmu menyangkal sendiri ya.
Gak ngerti dia ketawa apa juga. Ya, berarti kalau kutanya gini, seperti waktu Allah menyatakan diri dalam rupa seperti tiang awan, berarti rupa Allah seperti tiang awan gitu. Wujudnya seperti tiang Allah itu, seperti tiang awan. Ayatnya? Mana ayatnya? Ini Mana rupa Allah seperti tiang awan? Iya. Allah, lucu Al-Malik ini, lucu. Iya. Oke, lanjut dulu. Aku cari ayatnya. Silakan, jelaskan dulu. Silakan. Iya, mana ayatnya? Rupa Allah seperti awan, mana? Ada nggak rupa Allah seperti awan? Mana ayatnya? Mana ayatnya rupa Allah seperti awan? Jawab dulu. Pernah baca itu Instruksi sebentar, lagi, ayatnya. Nah, kita dalam sebentar dalam wujud ini harusnya bagian Bro Hadi Salebes ini. Aduh, pusing saya bisa mati berdiri ini kalau begini. Ya begitulah kata-kata yang nggak perlu untuk menjatuhkan. Ya silakan dengan King dulu, silakan. Dia nggak bisa jawab ya. Nggak ada satu ayat pun menunjukkan bahwa itulah wujud asli ayah ya. Hanya menyerupai seperti itu kata-kata yang jelas sekali ya. Oke lanjutkan King Rikat. Ya, terusin aja dulu yang tadi itu. BYS skill. Silakan. Saya lagi makan, baca aja sendiri dulu. Saya sudah kasih referensinya. Jangan kayak anak kecil lah, cuma minta disuapin. Usahalah dikit, kenapa? Ya sudah. Malik mau di-public learning nggak, Malik? Ya jawab pendapatnya Bang King, silakan Bang King. Karena Tritunggal itu sebenarnya, sorry ya, saya katakan jujur ya. Tritunggal itu wajib bodoh, wajib munafik, itu Tritunggal, wajib, itu wajib. Bodoh dan kemunafikan itu wajib di dalam Tritunggal. Kalau Tritunggal itu pintar, itu bukan Tritunggal lagi. Dulu. Maliki, Tritunggal itu kalau Anda hanya menggunakan akal kamu itu nggak akan sampai. Ya, itu harus dengan iman juga. Iman dan akal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Anda hanya memakai akal, Anda akan jatuhnya ke asumsi. Makanya saya bilang orang jadi makanya saya bilang tadi orang yang jadi Tritunggal itu wajib gila. Makanya saya bilang karena tidak menggunakan akal, wajib gila baru jadi Tritunggal. Karena tidak pakai akal. Itu loh. Ya itu makanya aku bilang tidak bisa dipisahkan akal dan iman. Jadi kalau Anda menggunakan akal saja jatuhnya ke asumsi, jatuhnya ke subjektif. Jadi jatuhnya mencari-cari kesalahan. Akal kita ini manusia ini terbatas. Iya kan saya bilang orang menganut Tritunggal itu wajib gila dulu. Karena hanya orang gila yang tidak menggunakan akal. Gimana sih? Anda ngerti nggak ucapan saya? Tidak, kalau gila itu Anda aja yang gila, saya nggak gila. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Lalu kamu bilang nggak menggunakan akal? Tuh, tidak, begini maksudnya ada hal-hal yang memang secara sederhana ya tidak pakai iman. Tapi Tuhan juga mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ada kan? Iman seperti ini loh. Iman seperti ini. Iman seperti ini. Itu juga ada seperti itu. Iya, saya jelaskan. Jadi kalau iman itu secara akal dengan akal budi ya tidak ada salahnya di situ. Iman seperti ini. Contoh Yesus kan hadir 2000 tahun lalu. Kita zaman sekarang itu namanya iman. Kita percaya Yesus itu percaya. Iman iya, percaya keyakinan iya. Loh, beda iman dengan akal. Akal itu tentang apa? Akal itu tentang melihat pengajaran-pengajaran yang di dalam Alkitab. Tentang doktrin itu menggunakan akal. Kalau doktrin Tritunggal tidak bisa dipahami dengan akal, maka itu bukan doktrin orang waras, itu doktrin orang gila. Gimana sih? Iya, maksud saya kan akal dan iman nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan akal Anda nggak akan sampai. Jadi Anda jadi gila jadinya. Ya kayak gitu Maliki. Jadi paham.
Jadi jangan dipisahkan akal dan iman. Ya tapi ginilah teman-teman Muslim ya, membaca Alkitab berbicara tentang Tritunggal, ya nggak perlulah Anda jadi Kristen lah untuk beriman. Cukup berhikmat aja lah. Kalau berhikmat itu tidak berat sebelah. Berhikmat itu lurus, nggak subjektif, ya. Jadi kalau kita lurus saja, berarti kita nggak berat sebelah. Karena kapan Anda subjektif, ya jatuhnya yaitu mencari-cari kesalahan. Kalau Anda mencari kesalahan, ya jatuh-jatuhnya Yesus juga berdosa. Yesus mencuri keledai. Yesus mengutuk pohon ara. Itu jadinya. Karena hanya akal pincang jadinya. Ibarat orang kalau jalan cuma satu kaki kan susah. Begitulah saudara. Saya itu sudah lama debat dengan Tritung. Cara menghancurkan Tritung, biarkan mereka bernarasi. Nanti narasi di awal mereka bantah dengan narasi mereka yang di tengah. Lalu narasi di tengah mereka akan bantah dengan narasi mereka di akhir. Itu kan kriteria orang gila. Saya begitu caranya menghadapi Tritung. Ya itulah makanya. Kalau berbicara Tritunggal dengan teman-teman yang tidak seiman, dalam hal ini Muslim ya, sampai kiamat nggak akan ketemu. Jadi kalau ini terus saja di rom ini terus saja. Bukan hanya dengan kawan-kawan Muslim. Tritunggal itu orang-orang yang sadar, ya, orang yang normal nggak akan bisa percaya Tritunggal. Hanya orang yang nggak normal, itu yang saya bilang dari tadi. Karena tidak mungkin orang normal bisa percaya Tuhan yang tidak satu, yang tidak tiga. Dibilang satu tidak, tiga. Dibilang tiga tidak, satu. Itu nggak normal, itu kriteria orang gila. Itu gimana sih? Kamu ngerti nggak ucapan saya dari tadi? Gini Maliki, itu pandangan Anda secara akal. Tapi kalau pandangan kita sebagai orang beriman tidak begitu. Lalu secara apa? Iya. Lalu secara apa? Kita sebagai keyakinan kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya. Ya jelaslah tidak ada masalah kok. Iya, hanya orang yang pakai akal saja itu yang kalau gila. Tidak pakai akal, lalu pakai apa? Pakai iman lah. Dari saya. Ibarat kita berdoa ya kita berbicara dengan Tuhan ya begitu. Sedikit. Kita berdoa ya kita silakan. Sedikit Bang King Richard ya. Saya sebelum turun saya mau menyampaikan begini ya. Sesuai dengan Keluaran 33 ayat 20 ya. Ini firman Allah semua ini ya. Ya, firman Allah berkata bahwa siapa yang memandang wajahku tidak dapat hidup. Demikian juga di Yohanes 1 ayat 18 sekali lagi diulangi ya, dikatakan di situ tidak seorang pun pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya Bapa yang menyatakannya. Jadi dua ayat ini ya, itu tidak mungkin istilahnya Allah berkata omong kosong ya. Jadi jelas-jelas kalau Malikil ini tidak tahu namanya teofani ya. Tadi sudah dikatakan semua itu Allah hadir menunjukkan dirinya dalam bentuk menyerupai seperti, ada kata-katanya jelas seperti itu. Jadi sudah jelas ayat di Perjanjian Lama Keluaran 33 ayat 20 dan di Yohanes 1 ayat 18 Allah tidak terlihat. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya turun ya. Ya terserah Malikil kalau mau itu ya, nggak terserah. Jangan Silakan, kabur silakan. lah. Bukan, saya harus kerja. Nanti Malikil kok hadir sama saya. Berarti Malikil menyangkal ayat Keluaran 33 ayat 20 dan Yohanes 1 ayat 18. Siapa yang gila di situ ya tentukanlah sendiri. Aku nggak mau mengatakan Malikil gila atau apa. Aku nggak mau ya. Jangan ad hominem Malikil kalau berdiskusi itu tidak baik ya. Oke, silakan bernarasi sebebasmu. Ya Malikil itu aku jelaskan. Tolong bantah ayat kedua ayat itu. Terima kasih. Aku turun ya. Teman-teman, terima kasih sudah dinaikkan. Gimana sih? Ya aku harus kerja, aku punya tanggung jawab. Dan seperti kalian yang harus bisa di rumah aja gitu loh. Mohon maaf. Nanti malam ku ladeni Malikil kau ya di rumahku, ku tunggu. Bawa gurumu. Oke. Nggak usah, nggak perlu. Oke, terima kasih ya, host. Terima kasih ya. Nggak usah kepanasan lah, nggak usah kepanasan Malikil. Silakan. Iya. Bro, naikin Tritunggal yang waras lah. Aduh, kalau kayak begini, saya bisa mati berdiri lah ya. Katanya semua nggak gimana sih Bang Malikil tadi? Iya, memang Tritunggal itu rata-rata nggak waras, tapi ada yang dikit-dikit waras, artinya masih menggunakan akal sehat. Iya. Coba. Kalau Bang Erik ya Bang King gimana?
Dia Maliki dia gila dia sih Maliki emang. Dia aja yang gila, jangan bilang. Aku mah nggak gila. Tapi ya aku paham lah maksudnya juga Maliki. Aku ngerti kok. Memang ya itu contohnya kita yang saudara-saudara teman yang non Kristen Muslim pasti nggak akan paham. Jadi ada juga betulnya memang. Jadi itulah seperti dikatakan tadi ya, iman itu keyakinan, kepercayaan. Ya, karena berbicara tentang naikkan Pak TikToker itu, bos. Pak TikToker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Ini udah berapa jam ini? Kita tutup ya. Kita udah puas kan nyimak antar anak naga perang? Ini sudah 5 jam. Udah 5 jam teman-teman. Kita tutup ya. Intinya kita sudah melihat bagaimana mereka ini saling serang satu sama lain sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14. Ya kan sahabat-sahabat, Al-Quran menerangkan mereka yang disebut Al-Quran Nasrani itu akan melakukan permusuhan satu sama lain sampai hari kiamat. Dan ini kita buktikan ya, tidak ada henti-hentinya mereka berselisih. Ya, berselisih terus ini sampai hari kiamat ini. Gimana nih teman-teman? Mereka cuman perang-perangan aja. Ya, sebentar malam kita jumpa lagi ya. Insya Allah sebentar malam kita akan dialog langsung kalau ada teman Kristen. Cuman saya ingin tahu Herdi ini kayak mana dengan teman-teman Kristen. Ternyata memang betul mereka bertentangan. Nah ini mereka masih ribut teman-teman. Beda. Di Lalu Muslim juga mengapa begitu, kalian saudara. membuat denom? Bukankah itu membuktikan kalian itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang koslet? Tuhan tidak mengajarkan buat denom, lalu ngapain kalian buat denom? Kan koslet kalian ini. Benar nggak? Koslet enggak kalian? Koslet kan? Enggak koslet. Saya tetap mengikut Yesus. Tuhan Yesus tidak ngajarin buat denom, kenapa you buat? Iya, karena kan pandangan orang kan juga berbeda-beda. Siapa yang Emang semua suruh orang kamu nggak buat denom? satu pandangan? Enggak kan? Saya tanya, siapa yang suruh kamu buat denom? Saya tanya, siapa yang suruh kamu buat denom? Lalu ada yang suruh. Digigit satu. Lalu mengapa kamu buat? Karena pandangan orang kan berbeda-beda. Iya, karena karakter orang beda-beda semua. Karena kurang kerjaan. Karena kurang kerjaan. Oh jadi begitu di Muslim juga itu Muhammadiyah itu ini kurang kerjaan versus serigala. Jadi orang di dalam kekristenan membentuk denom itu adalah kumpulan-kumpulan manusia yang koslet, kurang kerjaan. Jadi di Muslim juga begitu ya. NU yang begitu karena setiap agama juga ada pandangan tafsir berbeda-beda. Loh kok Kan begitu. pandangan begitu? Ada Ambali, ada Jangan minta dukungan ke sana. Kalau nggak bisa jawab, berikan tangan di sama aja. Oh sama aja. Ini kan kita berbicara tentang ketuhanan ini. Di pandangan mereka juga mereka berbeda-beda. Kalau kawan-kawan Muslim kan urusan mereka begitu. Ini kan urusan Kristen, ngapain you bawa ke sana? Hah? Iya seperti itu contohnya di Muslim juga kalau jangan bawa Muslim, urus aja urusanmu, urusan internal 2000 tahun. Kan sama juga di beda-beda, perbedaannya beda. Ada Ambali, ada Maliki, ada Wahabi lagi malahan. Muslim yang berbeda itu hanya masalah sunnah gitu, sementara yang masalah pokok itu nggak ada beda bang. Jadi urus aja lah dirimu sendiri ya, internal kalian selesaikan dulu baru ke Muslim gitu. Lanjut. Selesainya. Ya silakan bicara ini kalau argumentasi berlindung ke Muslim nggak boleh begitu bang. Kok berlindung? Saya cuma kasih contoh. Karena orang itu beda-beda, pandangan orang nggak semua sama. Contoh lu salah. Iya kan? Makanya begitu kita di Kristen juga begitu, di Muslim juga begitu. Apa persamaannya? Coba ada persamaannya nggak ada.
Sama-samanya tetap kita menyembah satu Tuhan Allah. Siapa begitu Tuhan? juga di Advent Ya, siapa? Katolik juga begitu. Siapa Tuhan Yesus kalau satu? adalah Tuhan. Iya, siapa Tuhan Iya kan? kalau satu? Siapa? Iya Tuhan pencipta. Itu kembali lagi. Oke, baik, Kalau Anda teman-teman. menanyakan lagi tuh Bang Iya. Andi. Siapa namanya Tuhanmu kalau satu? Siapa namanya? Ya, saya pamit Saya Tuhan dulu ya, Yesus. sebentar malam kita Iya sama ya, tutup juga ya. Tuhan Yesus kita sama. cari Iya. konten yang berkualitas. Sudah ya. Kita Iya sama. ajak dia diskusi. Sama Her, dia udah mulai dia Her. Udah tuh. Tuh Yesus katanya. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sama. Jadi nggak ada Iya. lagi utus mengutus ya. Iya Kang Greng, King.